Pak Kamil backgroundnya. Mudah.
Baik Bapak dan Ibu yang telah hadir di Zoom meeting, kita langsung mulai acaranya saja. Tes Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Oh ya. Baik, langsung saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan taslim kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Jeffrey Rosiadi sebagai General Manager PLN WW Aceh, yang terhormat Senior Manager Perencanaan Pak Jaka Sumantri, yang terhormat Bapak Yasnedi sebagai Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan, dan yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta dan panitia yang telah berhadir pada Zoom meeting kali ini. Baik, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini, walaupun cuman bisa melalui Zoom meeting ataupun siaran langsung melalui YouTube PLN Aceh dan Instagram PLN Getanyo. Saya yakin antusiasme dan semangat Bapak Ibu peserta, penonton, dan khususnya Dewan Juri bisa semakin bertambah. Baik, agenda selanjutnya kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey Rosiadi sebagai GM kepada Pak Jeffrey. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Mohon izin Pak Jeffrey. Baik, sepertinya terjadi kesalahan teknis. Perwakilan saja dari Pak Jeffrey. Mohon kata-kata sambutannya dari Pak Jaka, Pak. Diulang aja ya, Fran, sama Pak Cem, udah siap tuh. Siap, Pak. Baik, selanjutnya kita dengarkan sama-sama kata-kata sambutan dari Bapak Jeffrey Rosiadi. Kepada Bapak Jeffrey Rosiadi, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Zafran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melakukan Zoom ya dalam satu acara sharing competition. Nah, ini suatu hal yang baru ya dan sangat menarik bagi saya.
Kenapa? Karena ini pertama sekali kita lakukan. Ya, biasanya kita dalam secara bertugas itu ada tiba struktural. Jadi kali ini kita lakukan dalam angka statistik nasional. Ya. Semua kemarin panitia sudah menyampaikan siapa saja yang ingin menyampaikan sharing dalam kompetisi ini nanti akan kita nilai. Ya, biasanya kita berjenjang, ya. Artinya kalau ada suatu hal, ide atau usulan itu berjenjang, ya, secara struktural. Ya. Namun ini kali ini berbeda. Ini kita kompetisikan dan ini kami dengar langsung di manajemen, ya, baik manajemen atas atau manajemen menengah dan manajemen dasar mungkin ada ya. Nah, ini baik sekali, ya. Saya tertarik sekali dengan acara ini dan ini luar biasa, ya. Pagi ini ada, kalau nggak salah ada 17 atau 12 ya, Pak, yang ikut. Lumayan cukup banyak, ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan bagi kita di manajemen untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam melaksanakan operasional Thailand di wilayah Aceh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mohon bisa dikeluarkan semua ide-ide yang dapat kita adop nanti dan kita laksanakan, ya. Namun ada beberapa hal mungkin ide-ide yang sulit dilaksanakan, tentunya kita perlu melakukan penyesuaian nantinya. Ya. Jadi tidak ada kalah menang di sini, ya. Jadi namun karena kita diminta menilai, ya tentunya nanti akan kita lihat ide siapa yang sangat orisinil, ya, yang bisa di-sharing, kemudian bagaimana implementasinya, tentunya nanti akan kita jadi pertimbangan untuk kita laksanakan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga ini ada manfaat bagi kita semua di saat ini. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey kata-kata sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita bacakan tata tertib aturan untuk sharing competition ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Udah terlihat belum, Bang? Sudah terlihat. Sudah terlihat, ya. Yang pertama untuk tata tertib, waktu tampil peserta maksimal 10 menit. Nanti insya Allah akan ada peringatan dari panitia ketika 1 menit sebelum waktu habis. Kemudian untuk jumlah slide presentasi, itu maksimal 5 slide. Kemudian peserta menyiapkan kondisi lingkungan yang tenang serta meminimalkan gangguan agar mendukung proses lomba sharing competition. Kemudian peserta mengenakan pakaian dinas kantor selama acara berlangsung. Lomba dimulai pukul 8:30 dan sudah join meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian materi sesuai dengan proses bisnis PLN. Selanjutnya hanya juri, panitia, dan peserta yang diperbolehkan masuk ke Zoom meeting. Untuk penonton dapat melihat penampilan peserta melalui live Instagram @plngetanyo dan YouTube PLN Aceh. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dan urutan tampil peserta diatur secara acak oleh panitia sesuai dengan rundown yang telah dibagikan sebelumnya. Metode penilaian itu dari juri dan dari jumlah penonton live di Instagram dan YouTube. Kemudian yang terakhir, keputusan panitia dan juri tidak bisa diganggu-gugat. Baik, itu saja. Selanjutnya, kita langsung saja masuk ke peserta yang pertama. Peserta yang pertama adalah Bapak Hendri Cahyadi. Apakah sudah hadir? Siap, sudah hadir. Siap, langsung saja kepada Bapak Hendri Cahyadi, waktu dan tempat
kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktunya. Izin share screen ya Bapak-Bapak. Siap. Maaf, Pak Zafran masih belum bisa share screen. Sebentar, baik. Baik, coba diulangi lagi share screen-nya. Sudah bisa. Apakah sudah terlihat, Pak Zafran? Sudah terlihat dengan jelas. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak GM, Pak Jeffrey Rosyadi beserta jajaran manajemen unit induk wilayah Aceh. Kemudian yang saya cintai karyawan dan karyawati PLN unit induk wilayah Aceh beserta audiens yang menyaksikan acara ini. Kepada Dewan Juri, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hendy Cahyadi. Sekarang saya menjabat sebagai Junior Engineer Pemeliharaan Distribusi di UP3 Lok Sumawe. Di sini saya akan sharing mengenai materinya tentang distribusi ya, yaitu mempertajam inspeksi jaringan distribusi menggunakan CSI, Chemstick Inspection. Apa itu CSI? Kita lihat di sini. Ya, sebelum lebih dalam kita mengenal CSI, sebelumnya kita tahu semua bahwa di unit induk wilayah Aceh itu sudah menerapkan EAM ya, Enterprise Asset Management, yaitu segala sesuatunya kita harus yang berhubungan dengan aset, kita harus mendukung terlaksananya EAM ini, termasuk dalam pemeliharaan aset distribusi, khususnya SUTM. Kita berpacu kepada SEDIR nomor 18 tahun 2014 mengenai metode pemeliharaan SUTM berbasis kaidah manajemen aset. Di sini dalam pelaksanaan pemeliharaan kita itu harus sudah condition based maintenance, yaitu urutan pemeliharaannya yaitu data asset screening, yang kedua online assessment, dan yang ketiga adalah corrective action atau tindak lanjut. Nah, di sini data asset screening itu mengumpulkan data dari penyulang, yaitu misalkan gangguan terbanyak penyulang tersebut itu melayani daerah mana atau prioritas dari siapa yang dilayani seperti itu. Kemudian untuk online assessment sendiri, di sini ada dua tahap. Tahap pertama yaitu Tier 1, inspeksi secara visual tanpa alat bantu. Seperti yang kita ketahui, petugas kita di lapangan itu melakukan pemeriksaan ROW di SUTM secara rutin, kemudian pemeriksaan peralatan jaringan seperti material atau komponen jaringan distribusi seperti gardu, recloser, LBS, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Tier 2, tahapan kedua itu Tier 2, inspeksi menggunakan alat khusus. Jika kita lihat di SEDIR nomor 18, alat khusus itu yang disebutkan hanya dua, ada thermocam dan ultrasound detektor. Nah, tapi di unit kami di UP3 Lok Sumawe sudah menambahkan alat inspeksi khusus tersebut dengan kamera super zoom salah satunya, dan yang baru-baru ini kami temukan dari ide dari teman-teman di sini, yaitu CSI, Chemstick Inspection. Nah, Chemstick Inspection itu hasil dari UP3 Lok Sumawe
untuk mempermudah atau mempertajam inspeksi di jaringan SUTM. Nah, apa saja keunggulannya? Ya, kita lihat dulu ini CSI Camera Stick Inspection. Dari spesifikasinya sebenarnya Cam Stick Inspection ini peralatan yang sudah ada di teman-teman distribusi seperti stick, kemudian handphone. Saat ini pastinya semua orang sudah mempunyai smartphone lah. Nah, dari peralatan ini kita cuma menambahi satu alat, yaitu Action Cam. Di sini kita menggunakan spesifikasi minimum, yaitu Bipro Alpha Edition Mark II. Ini harganya nggak sampai 1.500.000, sekitaran 1 juta. Kemudian kita kolaborasikan dengan alat yang sudah ada. Nah, keunggulan dari Cam Stick Inspection ini, setelah kita inspeksi menggunakan thermocam, kemudian menggunakan ultrasound detector, nah kita sudah menemukan titik anomali. Nah, kemudian kita menggunakan kamera super zoom. Nah, kamera super zoom ini kita shoot dari bawah, kita hanya mendapatkan angle atau sudut pandang yang tidak luas, tidak mencakup semua material yang ada di SUTM ini. Nah, apabila kita menggunakan Cam Stick Inspection, kita bisa dengan leluasa melihat melihat ketidaknormalan. Kalau misalkan di sini yang kita lihat itu isolator flash atau mungkin peralatan lain di jaringan yang mengalami kerusakan yang tidak terlihat menggunakan kamera super zoom seperti itu. Nah, implementasi CSI sudah kami terapkan, pilot project-nya di penurunan gangguan BR10. Dapat kita lihat di BR10 pada tahun 2020 Januari sampai dengan Agustus itu mengalami gangguan yang cukup banyak. Dapat dikatakan penyulang sakit sepanjang tahun. Nah, dari sini penyebab gangguan di BR10 ini adalah pohon, hewan, material, dan gangguan yang belum ditemukan. Salah satunya gangguan yang tidak ditemukan yang kami analisis adalah kerusakan material seperti itu. 48% merupakan jumlah besar dalam penyebab gangguan BR10. Nah, setelah kita inspeksi dengan teliti menggunakan CSI, kita melakukan sekitar 29 TO inspeksi. Nah, dari TO ini kita temukan ada beberapa material flash seperti isolator tubuh flash, retak, kemudian isolator tarik letak, kemudian T-wire longgar yang tidak dapat kita lihat dari bawah seperti itu. Nah, hasil inspeksi ini tentunya sebagai target operasi untuk pemeliharaan. Nah, setelah kita pelihara di bulan Agustus sampai September, kita dapatkan hasil gangguan di BR10 tersebut mengalami nihil gangguan. Untuk lebih memperjelas validasi dari data ini, kita bisa lihat di aplikasi darah, di bulan Agustus ada 6 kali gangguan. Penyulang yang paling banyak gangguan di WLP Biren tentunya. Kemudian setelah kita eksekusi dari hasil inspeksi yang ada, alhamdulillah pada bulan September mengalami nihil gangguan pada BR10 seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan, CSI itu sangat efektif digunakan untuk mendeteksi secara teliti dan akurat material jaringan yang mengalami flash, yang menyebabkan gangguan itu tidak ditemukan seperti itu. Kemudian saran dari kami, CSI itu masih sangat berpotensi untuk bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna. Maka dari itu perlu ada dukungan manajemen untuk dapat mendukung pengembangan dari CSI tersebut. Karena kita tahu bahwa alat ini sangatlah murah lah. Waktu 1 menit lagi. Jadi mungkin manajemen
dapat melakukan pengadaan karena memang CSI ini terbukti sangat ampuh di UP3 Lok Sumawe ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri Cahyadi yang telah mempresentasikan terkait dengan GSI barusan. Selanjutnya salah satu perwakilan dari Dewan Juri memberikan tanggapan. Bapak Jeffrey Rosyadi, dipersilahkan Pak. Terima kasih Japan. Mungkin yang langsung Pak Didi aja nih yang punya kerjaan ini. Pak Didi ada? Pak Didi berhalangan Pak. Oh, oke. Berarti saya gantikan. Oke. Makasih Andri. Ini bagus sekali ya. Jadi sebetulnya ini satu ide yang sederhana ya. Sederhana. Ya. Sebetulnya kalau mau kita kembangkan itu jauh bisa lebih baik lagi mas sebagainya. Saya kasih gambaran begini. Ya. Kemarin itu ada perusahaan Malaysia yang menawarkan penggunaan drone, ya, penggunaan drone untuk transmisi tapi, ya, transmisi. Namun kalau drone-nya sendiri sih is okay lah, ya, itu kan biasa gitu ya. Dan dia memotret kenapa pakai drone karena supaya transmisi itu kan jauh gitu ya. Nah ini ya kelebihannya adalah bukan masalah drone-nya, tapi adalah database-nya. Ya. Nah ini kalau mau dikembangkan ya Henry ya, sebetulnya yang paling penting adalah database-nya. Ya, bagaimana kita bisa mengelola database dari apa yang kita potret. Ya, jadi ini bisa dikembangkan lagi karena sangat sederhana, tidak pakai drone. Sebenarnya kalau pakai drone lebih gampang gitu ya, tapi mungkin anggapan Henry mungkin mahal gitu ya. Tapi kalau mau dikembangkan, mohon bisa ke database-nya, ya. Bikin aplikasi database-nya, ya, itu cukup bagus sekali. Ya. Kemudian pertanyaan saya, ya, apa enggak lebih teliti menggunakan infrared thermocam dibanding dengan kita menggunakan kamera ini? Mohon konfirmasinya, Henry. Baik, Pak DM izin menjawab. Jadi sebenarnya kita kolaborasikan Pak antara infrared cam dengan CSI Pak. Kita lihat dari temuan yang di infrared itu menunjukkan adanya titik panas dan kita kita validasi lagi menggunakan CSI tersebut Pak. Karena kadang ada titik yang tidak terjangkau oleh infrared tersebut Pak. Seperti itu. Oh, nggak terjangkau oleh infrared ya? Maksudnya kalau misalkan titik di atas material seperti di pin itu kan kadang ada flash kecil-kecil yang seperti rambut yang hampir tidak terlihat seperti itu Pak. Jadi mungkin titik panas itu kadang tidak terlalu signifikan dalam arti masih kita anggap normal secara suhu. Tapi pada waktu tertentu seperti pagi hari ketika tegangan naik, itu kadang terjadi flash di titik tersebut, seperti itu, Pak. Oke, mungkin dari saya itu, Henry ya, tadi ada saya. Mungkin mohon bisa kerjasama dengan teman-teman di IT, ya, untuk bisa mengembangkan database-nya. Ya, bikin aplikasi database-nya. Tadi kan sudah di foto-foto gitu ya, dan kembangkan database-nya. Itu jadi record ya, jadi record itu kelebihannya yang dari Malaysia tadi yang saya katakan itu. Kalau masalah drone-nya sih dia biasa saja itu. Tapi kelebihannya adalah mengenai database-nya. Ya. Itu yang mungkin kita bisa mengembangkan itu yang Andy lakukan, kembangkan database-nya. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas masukannya. Teman-teman channel manager ada tambahan? Sesuai ketentuan hanya satu ya Pak. Waktunya masih tersisa 1,5 menit lagi Pak Jaka, dipersilahkan. Ini kebetulan kemarin saya habis nguji nih Pak sama Erwan ini. Jadi
pada prinsipnya bagus, kan memang ini yang udah banyak dipakai untuk yang lain, Pak. Mungkin nanti saya kira bisa dikembangkan ke, tadi udah sampaikan Pak JM, karena ini gambar picture ya, nanti bisa dibentuk dalam database sehingga bisa buat rekapnya. Kalau hanya picture aja, ini udah banyak yang dipakai ya, Henry ya. Jadi nanti tolong dikembangkan sama Pak JM tadi, ya gimana bisa memindahkan ke dalam database sehingga bisa dikeluarkan reportnya. Saya kira sudah bagus. Silahkan dilanjutkan untuk BR-BR yang lain maupun penyulang yang lain. Itu aja Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak Jaka dan Pak Jeffrey atas masukannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke peserta selanjutnya, peserta kedua, yaitu Bapak Kurnia Ramadhani. Bapak Kurnia Ramadhani, apakah sudah siap? Baik Pak, langsung saja dimulai. Untuk suaranya tidak terdengar, Pak. Kalau sekarang gimana? Kedengeran nggak suaranya? Sudah terdengar. Silakan Pak. Sudah terdengar ya? Oke. Apakah muncul tampilannya? Sudah muncul, Pak Dhani. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jeffrey, Bapak-Bapak Senior Manager, teman-teman panitia dan seluruh peserta. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramadhani. Saat ini saya bertugas di UP3 Melahu. Kesempatan kali ini saya memanfaatkan aplikasi perekaman kegiatan aktivasi meter. Nah, latar belakang kenapa saya angkat tema ini, yang pertama terkait peningkatan penjualan, yang kedua adalah terkait adanya temuan SPI di unit kami di UP3. Untuk bisnis proses model terkait aktivasi meter ini sudah ada dari bidang niaga UIW Aceh, yaitu yang pertama yaitu KWH meter itu dipasang di papan aktivasi, kemudian dicoba memasukkan tegangan tanpa memasukkan beban. Nah, kemudian di input caging token 1, kemudian caging token 2, memastikan tarif indeksnya berubah sesuai dengan tarif daya yang digunakan sekarang, tidak seperti pabrikan lagi. Nah, selanjutnya memasukkan clear temper satunya, setelah itu memasukkan max power limit atau load limit, nah kemudian dites masukkan beban. Kemudian sesuai BPM dari bidang niaga itu ada pengisian form, yaitu membandingkan pengukuran arus dan tegangan menggunakan tang ampere dan dibandingkan dengan shortcode LPB. Nah, kemudian adanya pengecekan daya sesaat, cek cover utama, kemudian cek tarif indeks, kemudian cek power limitnya apakah sudah sesuai dengan formula, yaitu daya dikalikan 1,7. Kemudian setelah itu input clear credit token ini untuk memastikan bahwasanya KWH bawaan dari pabrikan yang sebanyak 5 KWH itu terhapus. Nah, mungkin sedikit cerita terkait ya latar belakang yang kedua, temuan SPI mungkin Pak Jeffrey dan teman-teman SRM mungkin sudah mengetahui bahwasanya di UP3 Melahu PO kemarin itu ada temuan terkait dengan tidak dilakukannya clear kredit untuk beberapa pelanggan prabayar itu. Gitu. Jadi hasil sampling dari teman-teman SPI itu 5 KWH bawaannya itu masih ada, belum di-clear. Selanjutnya setelah di-clear kredit nanti dimasukkan
token perdana, kemudian isi form uji akurasi dan aktivasi, kemudian sisihkan clear temper yang kedua untuk dilakukan pemasangan di lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari BPM ini, untuk tarif indeks, kemudian power limit, kemudian sisa KWH, itu di UP 3 Lampung ini kami rekam ke dalam ke dalam aplikasi, mohon maaf. Jadi kami dokumentasikan ke dalam sebuah aplikasi. Jadi hal ini kami lakukan untuk menjawab dari audit teman-teman SPE itu. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi setiap kegiatan aktivasi, ya, baik itu pasang baru, kemudian perubahan daya, migrasi, pasang kembali prabayar ataupun ganti meter, itu beberapa kegiatannya itu kami rekam, kami dokumentasikan ke dalam aplikasi. Jadi kami bisa mengecek hasil aktivasi meter itu apakah pertama tarif indeksnya sudah sesuai, ini adalah R1MT dengan daya 900, berarti tarif indeksnya di foto kedua tarif indeksnya sudah menunjukkan TI02. Nah, kemudian foto ketiga itu adalah load limit, itu apakah sudah sesuai dengan kaidah tadi, yaitu daya dibagi 1000 dikalikan 1,7. Berarti kalau 900 dibagi 1000, 0,9 dikali 1,7 itu kurang lebih 1,53, artinya sudah sesuai. Nah, kemudian yang foto terakhir itu adalah foto setelah dilakukan clear credit, artinya kita sudah mengenolkan 5 KWH bawaan, sehingga 5 KWH bawaan itu tidak lagi dinikmati pelanggan secara cuma-cuma. Kemarin kami sempat coba analisa, kurang lebih 5 KWH itu pelanggan 2 atau 4 ampere itu kurang lebih bisa dipakai 2-3 hari tergantung bebannya masing-masing gitu kan. Nah, ini akan menunda penjualan kurang lebih sekitar 3 hari. Yang harusnya pelanggan bisa beli hari ini bisa mundur 2 atau 3 hari karena adanya 5 KWH secara gratis itu. Kalau ini rekapannya gitu. Manfaatnya, kegiatan aktivasi meter terdokumentasi secara tersistem secara aplikasi, sehingga ketika ada audit ke depan, teman-teman SPI bisa melihat hasilnya, dan kita sudah bisa memastikan dari awal melakukan sampling. Nah, mudahkan dalam melakukan pengecekan kembali hasil aktivasi meter karena sudah teraplikasi, sudah terdatabase, sehingga kita bisa melihat hasilnya. Nah, kemudian Nggak ada soalnya, Dani? Sepertinya tadi Bapak Kurnia Ramadhani terputus koneksinya sehingga keluar dari Zoom. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke peserta selanjutnya. Sembari menunggu Bapak Kurnia Ramadhani kembali lagi ke ID Zoom tadi. Baik, untuk selanjutnya Bapak Aditya Warman Noval, peserta ketiga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf Mas Zafran, sorry, yang saya tadi gimana? Sorry, sempat putus tadi. Sudah selesai tadi, Dan? Masih ada lagi?
Gimana Pak? Maaf Pak. Sudah selesai tadi? Saya ada tambah lagi? Sudah sih Pak. Pak. Hah? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah, oke. Oke, baik, kalau sudah selesai langsung saja tanggapannya. Pak Yas mungkin silakan. Pak Yasnedi silakan Pak. Baik, terima kasih. Sangat bagus ya Bang Dani ya. Jadi kalau kita lihat temuan berulang dari SPI itu salah satunya memang teman-teman nggak rutin ya untuk melakukan aktivasi, khususnya untuk meter prabayar ya. Sehingga di samping itu temuan berulang, juga kita dirugikan ya, karena ada CTT ya, 5 kWA yang harusnya kita clear di awal, itu kita tidak clear, sehingga itu menjadi pendapatan lah bagi pelanggan. Sebetulnya sudah merupakan kewajiban lah bagi teman-teman di unit layanan ya, untuk melakukan aktivasi ini supaya apa namanya penjualan dan pendapatan kita itu bisa lebih maksimal. Walaupun kalau kita lihat selama ini memang sebagian sudah melakukan secara rutin dan sebagian juga masih belum ya, terkait dengan kegiatan penjamuan baru, penambahan daya, dan juga ini penggantian meter tua ya, itu harus dilakukan juga aktivasi. Teman-teman sebetulnya di ULP itu sudah buat grup apa namanya untuk supervisor teknik dan niaga itu ya, untuk melakukan penyampaian informasi secara rutin setiap hari ya ke kita, dan kita pun sebetulnya masuk dalam grup itu. Jadi memang yang penting itu bagaimana kita bisa memantau, mengawal secara harian supaya teman-teman sebelum melakukan pemasangan LPB di lapangan itu dipastikan bahwa aktivasinya sudah benar-benar dilakukan. Apalagi tadi sudah ada aplikasi suatu sistem ya, suatu sistem yang bisa kita memastikan bahwa seluruh LPB yang akan terpasang di lapangan itu dipastikan bahwa semuanya sudah harus diaktifasi, sehingga kita yakin bahwa 5 kWA itu tidak akan hilang, dan temuan-temuan dari SPI untuk kedepannya tidak akan terulang lagi terkait dengan aktivasi ini. Mungkin itu aja yang perlu teman-teman dari UP3 juga kawal ya, supaya apa namanya aktivasi ini bisa kita budayakan dan sudah menjadi kewajiban sebelum lakukan pemasangan meter di lapangan itu wajib lakukan aktivasi. Mungkin itu aja, Bang Nani. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasnedi. Terima kasih Pak Yas. Tambah sedikit saya, jadi memang temuan SPI ini sudah berulang ya. Artinya tadi kalau Pak Yas bilang untuk kita mengharapkan sesuatu dari unit itu ya, itu sebagai pekerjaan yang harus dilakukan, namun buktinya tidak terlaksana dengan baik gitu ya. Nah ini perlu bantuan aplikasi ya. Kemarin kita juga sudah bikin aplikasi dari Banda Aceh misalnya untuk penyambungan sementara. Saya lupa namanya apa ya. Dari Banda Aceh itu sudah itu dasarnya temuan SPI juga ya. Jadi selama ini kita penyambungan sementara itu sering kelupaan. Nah, kita bikinkan aplikasinya ya. Nah ini sama juga nih, dan ini bikin juga aplikasinya nih untuk City ya, Build Token itu. Nah ini dan ini tolong dikembangkan. Nanti kalau kita nanti kerjasama dengan teman-teman di wilayah ya, ini kita akan terapkan ke seluruhnya ya, sama yang kita lakukan misalnya kemarin untuk yang yang untuk penyambungan sementara ya, lupa saya namanya apa ya, itu juga seperti itu ya. Ini kalau nanti dikembangkan lagi ya, nanti kalau presentasi ke timnya Pak Yas ya, khusus ya, nanti kita implementasikan semua unit harus pakai itu ya, sama yang telah kita lakukan untuk penyambungan sementara. Apa yang namanya lupa saya ya. Multiguna Pak, itu memang multiguna itu apa namanya kemarin Pak Yas, lupa saya. Dari Banda Aceh itu. Yang Kuacu Pak? Bukan. Ya, nanti seperti itu ya.
Tolong Dani nanti dikembangkan. Kemudian setelah ini nanti presentasi ke Pak Yas sama timnya. Ya, kita bikinkan kasih wilayahnya. Ya. Baik, Pak. Sama di wilayah kan ada teman-teman IT juga. Ya, nanti biasanya waktu itu kita bersama dengan timnya EN, Bang EN ya, untuk dilengkapi supaya lebih bagus gitu. Itu juga yang kemarin juga seperti itu, dari IT juga yang mengembangkan itu. Ya, tapi idenya dari kita gitu. Ya. Jadi tolong nanti disiapkan, nanti kita bentuk tim lagi sama seperti yang kita lakukan kemarin untuk penyambungan sementara. Terima kasih Dani. Baik, Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Yasnedi dan Pak Jeffrey atas tanggapannya. Selanjutnya langsung saja kita ke peserta yang ketiga, yaitu Bapak Adit Tiawarmanoval. Kepada Pak Adit, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Zafran. Izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak GM, Bapak-Bapak Senior Manager, dan Bapak Ibu hadirin peserta sharing competition dan yang menyaksikan agenda pagi ini. Perkenalkan, pertama-tama saya Aditya Warman dari bidang perencanaan sistem di kantor Unit Induk Wilayah Aceh. Hari ini saya akan membawakan materi atau sharing competition terkait tantangan program peningkatan renewable energy. Jadi di awal-awal kalau kita boleh sharing, ada regulasi dan fakta yang di korporat PLN mengatur renewable energy project, dan ada satu fakta yang saat ini project renewable energy itu masih dominan dimiliki oleh IPP dibandingkan project-project itu dimiliki oleh PLN. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sebenarnya ada faktor eksternal dan faktor internal yang melatar belakangi IPP sudah bisa masuk dan bekerja sama dengan PLN. Yang pertama, faktor eksternalnya adanya Kepres nomor 37 tahun 1992, di mana pihak swasta itu diperbolehkan membangun pembangkit listrik swasta dan bertransaksi listrik ke PLN. Yang kedua, terkait adanya peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014. Nah, yang terkait faktor internal ada di keuangan dan resiko yang tinggi. Artinya dalam proyek renewable energy ini membutuhkan keuangan yang cukup tinggi dan risiko-risiko yang sering terjadi dalam proses pembangunannya. Selanjutnya, dikarenakan dominan proyek-proyek renewable energy ini dimiliki oleh swasta atau IPP, ada alur proses IPP renewable energy swasta yang menjadi alur proses dari mulai perencanaan sampai dengan operasi, yaitu ada 4 step. Nah, namun ada rinciannya, namun ini saya lebih membuat step-step besarnya saja. Dari mulai step 1 yaitu perencanaan di mana itu tim PLN yang menyusun kebutuhan berapa bebannya, lokasinya. Yang kedua yaitu terkait pengadaan di sini mulai dilakukan pengadaan dan pengundangan terkait pengembangan yang memiliki potensi ingin membangun IPP project, khususnya IBT. Yang ketiga yaitu terkait kontrak ini sudah membuat komitmen antar kedua belah pihak, antara PLN dan sisi pengembang. Kemudian yang step 4 yaitu terkait operasi. Regulasi ini berdasarkan Peraturan Menteri SDM nomor 4 tahun 2020, di mana yaitu terkait pemanfaatan sumber energi baru terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Yang kedua masih mengikuti peraturan lelang Peraturan Direksi PLN nomor 62 tahun 2020 terkait pengadaan pembelian tenaga listrik EBT. Dari alur proses ini saya ingin sharing bagaimana sih PLN khususnya menyikapi skema-skema atau tahapan-tahapan yang ada dalam pengadaan IPP EBT ini. Makanya saya di sini membuat defense scheme atau skema pertahanan di sisi PLN untuk mencermati IPP ini masuk ke sisi PLN. Dari mulai proses pencanaan, di sini kita defense scheme-nya ada 3, yang itu terkait kita harus cermat dalam melihat proyeksi neraca daya dan demand forecast kebutuhan sistem di suatu lokasi kita. Kemudian pemetaan kebutuhan berdasarkan fungsi. Artinya pembangkit EBT renewable energy ini kita mau bikin
untuk tujuan apa sih? Apakah untuk di kondisi di suatu lokasi sistem itu defisit, ataukah untuk fungsinya penurunan BBP, atau yang terakhir peningkatan keandalan. Kemudian yang ketiga, adanya pemetaan kebutuhan pola operasi pembangkit EBT ini sendiri. Apakah kita mau operasikan secara base load, load follower, atau picker? Karena dari pola operasi ini juga kita akan menentukan produksi atau harga dari sisi EBT ini akan masuk ke PLN. Selanjutnya, defense scheme atau skema pertahanan di sisi pengadaan. Di pengadaan kita harus membuat standar yang ketat untuk menseleksi calon-calon pengembangan yang mengikuti lelang. Artinya memang difilter calon-calon pengembang ini yang kredibel, yang memang memiliki keunggulan dari sisi keuangan maupun pengalaman pembangunan proyek. Yang kedua, menyusun HPI dan HPS yang efisien dan detail, artinya kita bisa mendapatkan harga yang bagus dan tidak merugikan dari keuangan PLN. Yang ketiga, melakukan proses lelang ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan menerapkan konsep GCG, Good Corporate Governance. Kemudian defense scheme yang di proses kontrak, artinya kita ada 3 juga. Yang pertama, memperhitungkan target produksi yang realistis untuk diserap oleh sistem PLN. Karena ini nanti jatuhnya akan take or pay atau perjanjian yang kena penalti apabila PLN tidak bisa menyerap, maupun dari sisi pengembang apabila tidak mampu memproduksi akan dikenakan denda. Yang kedua, yaitu jangka waktu kontrak jual beli listrik. Jangka waktu juga mempengaruhi dari sisi harga sebenarnya, karena akan melihat bagaimana kontrak ini selama berakhir, dari mulai operasi sampai berakhir, sisi PLN bagaimana dan sisi pengembang bagaimana. Yang ketiga, poin-poin penalti apabila kualitas produksi dan progres proyek tidak sesuai yang disepakati. Dari poin-poin kontrak juga kita harus menjelaskan poin-poin apa saja sih yang apabila target-target yang tidak tercapai itu memang firm dijalankan denda-dendanya dan penalti-penaltinya sehingga tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak. Terakhir, di proses operasi defense scheme yang ingin saya sampaikan ada 3 juga. Yang pertama, membuat deklarasi produksi tahunan. Ini hal yang jadi hal wajib, bagaimana dari setiap tahun mulai awal sampai tahun akhir itu harus ada produksi tahunan, peramalan sampai berapa kWh sih bisa memproduksi ke sistem PLN. Yang kedua, menghindari terjadinya denda take or pay. Dari sisi PLN juga harus melihat apabila tidak bisa terserap, bagaimana kondisinya atau bisa mengevakuasi beban ke tempat lain. Yang ketiga, yaitu diterapkannya klausul penalti yang ada dalam kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik. Ini wajib diterapkan apabila memang dari sisi pengembang tidak bisa mencapai poin-poin yang ada di kontrak. Sehingga apabila kita telah menerapkan beberapa poin-poin defense scheme tadi, goal of target yang PLN akan capai adanya yaitu sumber energi EBT ini yang tidak akan habis, itu menjadi profit benefit kita. Yang kedua, proyek renewable energy ini merupakan ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan polusi. Yang ketiga, menghemat biaya operasi dari segi pembelian BBM atau bahan bakar fosil lainnya. Dari sisi keuangan PLN juga ini akan memberikan dampak penghematan. Yang terakhir, pengembangan teknologi yang lebih luas karena akan adanya pengembangan teknologi yang lebih efisien di sisi proyek renewable energy atau proyek sendiri. Juga saya terima kasih kepada manajemen PLN WIAC, beberapa kali kesempatan sudah bisa langsung ke site visit, langsung ke beberapa set plan renewable energy PLN yang sudah masuk ke sistem. Di antaranya ada PLTM Krungise, PLTS Cirata, PLTP Jaboy, PLTB Bayu Jeneponto. Terakhir, mungkin sedikit quote of the day, sulit apapun tantangan, pasti akan ada solusinya selagi masih ada harapan. Semoga untuk semua insan PLN selalu memiliki harapan untuk membangun PLN yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tanggapan dari Dewan Juri. Pak Jeffrey, dipersilahkan Pak. Terima kasih Adit. Ini terakhir sekali ya. Mungkin Pak jagalah ini yang komen ini. Baik Pak, terima kasih Pak CM. Bagus sekali Adit menyampaikan overview-nya yang mudah dipahami oleh kita semua terkait tentang renewable energy, sehingga tadi bisa dipahami ya, karena dia menampilkan dari
secara global gitu ya, kita mudah memahami, dan memang itu mindset yang harus dimiliki oleh setiap kita. Mungkin ada satu hal yang perlu saya tanyakan terkait tentang renewable. Tentunya kita akan berhadapan dengan energi fosil yang lebih murah gitu ya. Itu mungkin nanti menjadi pertimbangan kita. Tapi bagus, tayangannya bagus. Saya kira kita memberikan pencerahan kepada kita sekalian pentingnya renewable dan beberapa hal yang harus menjadi mindset kita terkait tentang penerapan di dalam masuknya renewable, karena itu menjadi energi masa depan. Saya kira bagus, Pak. Moga-moga bisa dipahamin kita semua, nanti bisa dikembangkan khususnya penerapan renewable di UIB untuk Aceh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Jaka. Jadi tadi sekilas Adit sudah menyampaikan ya mengenai energi baru dan terbarukan ya. Namun itu sebatas kalau menurut saya sebagai gambaran saja ya. Namun pelaksanaannya tidak semudah yang disampaikan Adit gitu ya. Kita masih punya mindset ya, EBT itu mahal ya. Nah, kemarin pusat sekarang sudah ada sudah ada kebijakan bagus ya, itu supaya tidak mahal ya, memang EBT mahal, tapi supaya tidak mahal itu dipaketkan gitu. Nah, ini salah satu strategi direksi ya, untuk bisa menekan biaya EBT itu ya. Jadi tadi Adit sudah menarikan tahapan-tahapannya, jadi tadi mungkin perlu dipertimbangkan masalah di tahap pengadaannya ya. Kalau di tahap perencanaannya itu oke lah ya, tapi ternyata ada trik lagi di tahap pengadaannya supaya itu murah, karena sekarang EBT memang mahal. Supaya itu murah, itu maka diperbesar proyeknya ya. Di seluruh Indonesia ini dipaket bagi 3 paket misalnya ya, 2000 mega gitu. Nah, itu kalau skala misalnya 1 megaan itu mahal itu. Tapi kalau 2000 mega dijadikan 2 paket atau 3 paket, itu karena scale of size-nya itu besar gitu, sehingga orang tertarik dan banyak biaya yang bisa dihemat di sana karena menjadi 1 paket gitu ya. Ini sekarang yang kita lakukan oleh BEN pusat ya. Terima kasih Adit, oleh-oleh ataupun kenang-kenangan sebelum pindah ke pusat. Jadi mengucapkan selamat Adit. Nanti kalau saya minta bantuan datang ke pusat, mau ketemu Adit, ya tolong diterima gitu ya. Siap Pak JM. Tunggu malahan nanti pusat. sulit pula. Ya Pak. Sulit pula nemuin Adit nanti. Ya. Oke, terima kasih Adit. Salam buat keluarga. Siap, makasih Pak JM, Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Jaka yang telah menyampaikan tanggapan. Selanjutnya kita ke peserta selanjutnya, peserta keempat, Bapak Ashari Yusra. Ya, Pak. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Baik, langsung saja dipersilahkan waktu dan tempat. Coba kita izin share screen. Sudah tampil Pak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil, sudah oke. Yang saya hormati Pak Jeffrey Sadi dan Bapak-Bapak yang saya banggakan, teman-teman ikut lomba sharing competition, dan juga yang saya banggakan juga untuk panitia, dan ucapkan terima kasih karena kami bisa berkumpul di sini dan menerima ide. Nah, untuk saya sendiri, saya ingin men-sharing, yaitu saya beri nama manajemen 3-in-1. Di mana manajemen latar belakang manajemen 3-in-1 ini 3 perang yang sehari-hari kita jalani, kita eksekusi, kita rencanakan, dan kita evaluasi hingga manajemen itu berupa peran tunggakan, peran susut, dan peran gangguan. Kenapa saya menyebutnya manajemen 3-in-1? Yaitu
kami membuat suatu defisit yang tiga perang tersebut, yaitu perang di tunggakan, di tren, tunggakan di susut di tren, gangguan itu di teknik. Adapun isi dari untuk perang tunggakan tersebut, perang susut tersebut, di aplikasi itu terdapat pemantauan P2TL, baik TO maupun non-TO. Fotonya, hasil pemeriksaannya itu tersimpan rapi di drive. Jadi apabila kita mengambil dan mereview kembali untuk bahan evaluasi, kita bisa mengambilnya secara real time di drive. Dan itu ada aplikasi berupa ganti meter. Nah, ganti meter tersendiri kan TO ganti meter dan juga TO KWH rusak dan TO dari wilayah. Meter juga dari KWH rusak yang dieksekusi oleh teman-temannya TEK akan kita input sini juga. Jadi pemantauan dari seluruh KWH gangguan dan juga KWH rusak bisa kita eksekusi secara cepat. Nah, untuk perang gangguan sendiri, nah ini saya buat berupa ada inspeksi jaringan, ada hasil rintis dari tim rantis, hasil titik gangguan, ada aset trapo, juga ada data beban penyulang. Nah, dari hasil inspeksi jaringan ini, itu ada berupa eksekusi. Nah, jadi, di mana peta-peta yang akan kita eksekusi itu, dan mana-mana hasil yang telah kita eksekusi itu akan terekam dengan rapi. Baik petanya dan maupun titik koordinatnya. Nah, untuk aset sendiri, aset trapo itu, di mana aset trapo kita ini alhamdulillah banyak dan jarang untuk kita pantau. Jadi dalam aset trapo ini selalu merekap seluruh material komponen trapo, baik itu rusak maupun baik masih baik. Jadi kita rekap dalam berupa foto. Nah, untuk trapo sendiri, itu kan beban kita ketahui kalau untuk beban trapo itu banyak dan kita akui di 07. Buat ada trapo arjen, di mana trapo arjen ini kita bisa melihat mana trapo yang overload dan juga aktivitasnya besar dan lain-lain. Segala komponen yang trapo itu sendiri akan tampil pada trapo arjen, di mana kita bisa langsung melakukan penyaraan pada trapo tersebut apabila itu termasuk dalam trapo yang perlu kita evaluasi dan kita eksekusi. Nah, untuk pengukuran beban pun bisa langsung melalui aplikasi ini. Jadi kita bisa real-time melihat telah diukur pada trapo pada setiap bulannya oleh petugas kita. Ini dikhususkan untuk Tuskan lebih untuk saldo pun dan yang 1 bulan sisanya berapa. Untuk targetnya biller kita bisa dan untuk Tuskan bisa disiapkan. Nah, ya, bisa kita seleksi, baik seleksi prioritaskan. Nah, gimana kita prioritaskan dengan cara ini? Nah, jika kita taruh untuk target yang 2 lembar ke atas, untuk Tuskan mungkin di hari baca A dan G tinggal kita checklist. Hari A dan kita pilih dan akan kita batasi apa yang 1-2 lembar saja dikejar oleh biller, 3 lembar itu dikejar. Itu pun dikejar oleh bersama sehingga seluruh target yang untuk satu eksekusi
C, dan Tuskar juga A, B, C, D, E, sampai dengan G. Nah, itu bisa kita melalui rupiah. Mungkin untuk biller kita kejar itu di 100, kita batasi dengan 0 sampai 200.000. Nah, yang 200.000 ke atas kita kejar oleh Tuskar. Nah, mengisi yang di atas 200.000 dikejar kita tis bersama, yaitu berarti dikejar oleh Tuskar dan Wheeler. Nah, kemudahannya itu mengupload template untuk tunggakan yang 1 lembar dan 2 lembar. Nah, 2 lembar ke atas. Nah, untuk hariannya ACE itu istilahnya kita ACE dan kita copy paste ke dalam ini. Maka nampak tampil mana-mana pelanggan. Nah, untuk pelanggan itu tidak bisa dieksekusi oleh tim Tuskar atau Wheeler. Jadi hanya yang target itu yaitu pelanggan-pelanggan yang belum lunas dan yang mana menjadi target kita. Jadi kalau yang sudah tidak menjadi target, maka itu untuk melihat realisasinya ada menu realisasi di mana kita bisa evaluasi mereka secara harian dan bisa kita membuat plan agar menjadi baik lagi. Nah, itu ada saya tambahkan juga di menu ini stimulus dan penginputan HP pelanggan di mana kita masih banyak HP pelanggan yang belum ada. Jadi mungkin bisa dan tagging ulang. Nah, kita ketahui bahwasanya mungkin ada 1, 2, 3 atau berapa pelanggan yang susah kita temukan. Jadi pada saat ditemukan bisa langsung di-tagging ulang di aplikasi ini. Jadi hanya satu aplikasi untuk bisa langsung eksekusi semuanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asari Yusra atas sharingnya. Kemudian untuk Dewan Juri yang memberikan tanggapan, kita persilahkan Pak Yasnedi. Ya, baik. Aplikasi yang bagus ya, Mas Hari. Cuma nanti perlu dikembangkan ya, supaya bisa lebih bagus lagi ya. Tadi ada tiga kegiatan dalam satu aplikasi ya. Ada tunggakan, susut, dan gangguan. Kalau bisa sih 4 itu kan. Satu lagi ada penjualan. Oh, bisa Pak, saya tambahkan Pak. Nah, jadi ada penjualan, ada tunggakan, kemudian gangguan dan susut. Karena tadi secara database-nya juga sudah bagus ya. Ada dari nomor HP pelanggan, tagging, sama ID PAL ya. Jadi nanti kita dengan satu aplikasi itu bisa melakukan evaluasi terkait dengan penjualan untuk masing-masing pelanggan, tunggakannya, kemudian gangguan dan juga susut nanti kan ke depannya. Sehingga nanti dengan satu aplikasi itu kita bisa memantau lah, memonitor ya karakteristik pelanggan, masing-masing pelanggan itu kan. Karena kalau seandainya hanya 3 itu rasanya kurang gitu kan. Jadi kalau memang bisa lebih komplit lebih bagus. Jadi itu aja Bang Sari ya. Mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk lebih lengkap lagi ya. Mungkin ini sudah diawali dengan yang cukup baik ya, tapi nanti bisa disempurnakan supaya nanti bisa dikembangkan. Terima kasih, Mas Hari. Terima kasih Pak Yasmidi. Oke, mohon maaf tadi saya lagi putus ya. Uca, ini bagus sekali. Ini kan ingat saya udah yang lama ini Uca ya, dikembangkan lagi ya. Ya Pak, yang lama Pak kita kembangkan, kita gabungkan lagi Pak. Ya, ini bagus sekali nih. Jadi Uca ini nggak berhenti gitu ya. Ini luar biasa ya. Cuma ini kalau menurut saya ya, kita kan sudah punya Selawah. Jadi
kayaknya supaya fokus gitu. Uca nanti nggak usah di yang gangguan itu keluarkan saja, ya. Kita kembangkan betul-betul yang tadi, yang misalnya P2TL kita belum punya aplikasinya, ya. Kemudian ingat saya dulu Uca punya untuk profil pelanggan, itu nggak usah pakai yang Uca punya, kita pakai yang kita punya saja, yang sudah dibuat oleh tim IT ya. Nah, mungkin bisa dipakai itu nanti yang untuk yang profiling pelanggan, ya. Profil pelanggan ya Pak. Nah, jadi gini, ini nanti bisa kita gabungkan dengan yang punya Dani, ya. Ini nanti Pak Yas tolong dibikinkan aja timnya Pak Yas. Ini ide-idenya macam bagus-bagus ini Pak Yas. Kemarin yang kita kembangkan tadi saya baru ingat namanya Peninsula, ya. Saya nggak tahu dari Peninsula itu kenapa belum berjalan ya. Padahal sudah kita launching itu, ya. Ini Pak Yas nanti digabung aja, dibentuk tim sama tim IT, ya. Seperti yang kita lakukan untuk misalnya untuk Saman ya, Saman untuk K3 itu kan tim IT yang menggabungkan itu, ya. Ada timnya itu, sehingga jadi Saman, ya. Nah ini juga gini, ini yang Uca ini dia bikin sudah lama nih Pak Yas. Ingat saya waktu itu di presentasi di Takengon, nggak salah raker di Takengon ya waktu itu. Ya, Pak. Nah ini sekarang dikembangkan lagi sama Uca, ya. Jadi ini bagus sekali. Nah ini maksud saya kita belum punya aplikasi tadi Pak Yas, kita sudah punya aplikasi tadi dari Dani untuk clearing token ya CT. Kemudian ini Uca ada untuk misalnya P2TL, ya. Kemudian ada untuk tadi apalagi data beban trafo juga Pak. Beban trafo. Nah beban trafo ini Uca, sebenarnya kita sudah punya ya, cuma mahal sekali harganya yang online. Ya. Nah tapi kalau memang nggak offline, ya nggak apa-apa pakai ini. Ya kita punya database-nya. Nah ini bagus sekali. Ya saat ini belum punya kita. Ya belum punya database untuk beban trafo misalnya. Ya. Nah ini bisa dikembangkan, nanti dibentuk aja Pak Yas, dari Pak Yas saja nanti bikin SK timnya dari saya. Ya, itu nanti bisa diminta ke tim IT untuk ikut bergabung. Ya, kemarin kita sudah adopt dari Subul Salam misalnya Sipadan. Nah, Sipadan sudah kita kembangkan itu. Ya, itu idenya dari Subul Salam. Nah, ini kita minta bantuan IT, nah, itu sudah bisa jalan itu Sipadan itu. Jadi seperti itu Pak Yas ya. Tolong bikinkan SK tim. Nanti kita kembangkan apa yang tadi dari Dani, dari Uca, itu kita gabung saja nantinya, ya. Oke, terima kasih Uca. Sama Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pak Yasnedi dan Pak Jeffrey atas sarannya. Kemudian kita lanjut ke peserta selanjutnya, peserta ke-5 ada Bapak Fajar Syah Bakti Lukman. Kepada Bapak Fajar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Jafran, izin share. Siap. Kelihatan Bang ya? Sudah terlihat, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Juri, Pak GM, dan Bapak-Bapak SRM, yang saya hormati rekan-rekan peserta sharing kompetensi semua. Saya Fajar Syah Bakti Lukman dari PLN UP3 Loksmawe akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya atap atau PLTS atap. Di sini akan menjelaskan bagaimana energi listrik dapat dihasilkan dari sinar matahari. Ada yang bertanya, ini kan ranah pembangkitan. Saya jawab salah, karena memang PLTS atap sudah implementasi di core bisnisnya itu, core di distribusi, sekarang sudah banyak terpasang di unit induk wilayah Aceh. Atau ada yang bertanya tentang, ini kan ranahnya pelanggan. Kita jawab betul memang, tapi kita harus tahu tentang proses bisnisnya itu bagaimana. PLTS atap itu sendiri adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap dinding atau bagian dari bangunan milik konsumen PT PLN, serta menyalurkan energi listrik melalui sambungan listrik konsumen PLN. Karena memang bersumber dari energi matahari, maka PLTS atap ini merupakan energi yang terbarukan.
itu selaras dengan transformasi PLN dalam pilar green, yaitu memimpin transisi energi Indonesia yang melalui penggunaan energi baru terbarukan yang cepat dan efisien. Karena kita memang tangan kanan pemerintah untuk mendukung program EBT yang ditargetkan di tahun 2025 harus mencapai 23%. Nah, bagaimana proses PLTS atapnya? Yang pertama, ini adalah modul fotovoltaik tadi, modul fotovoltaik mendapat sinar matahari. Nah, modul fotovoltaik ini dapat mengkonversi fotoelektron yang dari sinar matahari menjadi energi listrik, yaitu dalam hal ini tegangan DC. Karena beban kita menggunakan pada umumnya menggunakan tegangan AC, maka perlu sebuah alat yaitu namanya inverter yang dapat mengkonversi dari tegangan AC menjadi tegangan DC. Nah, bagaimana jika daya PLTS ini berlebih untuk bebannya? Jika berlebih dapat diekspor ke jaringan listrik PLN. Bagaimana jika daya dari PLTS tidak mencukupi dari beban kelistrikannya, dapat diimpor dari jaringan PLN. Nah, untuk pencatatannya dengan menggunakan KWH meter ekspor impor yang disediakan oleh PLN. Bagaimana cara mendapatkan atau cara memasang PLTS atap ini? Yang pertama bisa kita lihat dari flowchart-nya, pelanggan memohon kepada PLN. Dari PLN dapat dievaluasi, jika disetujuin akan dilanjutkan ke pelanggan, dan untuk pemasangannya hanya boleh badan usaha yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Dibuktikan dengan sertifikat layak operasi. Selanjutnya PLN akan menyediakan KWH meter ekspor impor tadi, barulah selesai digunakan. Ini ada di PLN UP 3 Lok Semawe ada 14 pelanggan yang sudah terpasang oleh PLTS atap itu sendiri. Ini ya contoh daya Misbahul Ulum yang sudah terpasang. Bagaimana dengan perhitungan energinya? Untuk perhitungan energinya, nilai KWH impor dikurang dengan 65% kali nilai KWH ekspor. Jadi untuk yang KWH ekspor dari pelanggan itu hanya dinilai 65%. Ini ada contohnya. Misalnya yang tercatat di KWH ekspor atau dari pelanggan itu adalah 100 KWH dan dari PLN 200 KWH. Pemakaian yang dari PLN 200 KWH dikali dengan rupiah per KWH ditambah PPJ misalnya 3% dan materai, totalnya ada 303.000. Nah, untuk pemakaian ekspor dari pelanggan gimana? 65% dari pemakaiannya. Misalnya 100, berarti 65 KWH dikali rupiah per KWH, dan 93.000. Dan untuk rekening pembayarannya, jadi 303.000 dikurang dengan 93.000, jadi 209.000. Nah, ini ada contoh tabel atau tagihan yang sudah terpasang di PLTS atap oleh pelanggan di UP 3 Lok Semawe. Di sini pada bulan 6 dan bulan 7 malah dari pelanggan banyak mengirim KWH ekspor ke jaringan PLN daripada dari kita memberi ke pelanggan. Nah, di sini minus. Tapi karena dalam peraturannya masih menggunakan rekening minimum tetap berlaku, pelanggan tetap membayar sesuai dengan rekening minimum, yaitu 2.300.000. Padahal dari pelanggan sudah memberikan energi lebih ke jaringan listrik. Jadi untuk kesimpulannya, dari sisi PLN dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan EBT, meningkatkan rupiah per KWH dalam hal yang tadi. Kalau dari sisi pemerintah meningkatkan EBT dalam bauran energi nasional. Kalau dari sisi pelanggan mengurangi tagihan listrik pelanggan dan memanfaatkan kearifan lokal dalam bidang energi. Dari sisi lingkungan kita tahu bahwa ramah lingkungan
artinya tidak menghasilkan gas karbon yang dapat merusak lingkungan. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajar ya. Jadi mungkin Pak Jaka ya mungkin menanggapi EBT ini. Silakan Pak Jaka. Baik, makasih. Terima kasih Bang Fajar ya. Saya kira bagi tampilannya, penjelasannya terkait tentang PLTS ya. Tadi sudah cukup apa namanya lengkap ya dari bahasan awal sampai akhir. Ini menjadi tantangan kita bagi PLN. Ini bagian dari disruption-nya PLN. Nanti kita akan menjadi pesaing. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita untuk meningkatkan layanan kita. Kalau tidak, maka akan ada pesaing baru yaitu PLTS atap ya. Dan alhamdulillah Pak CM, mungkin kita sekarang ada 24 pelanggan Pak CM, yang dulunya 25 untuk pondok, kalau nggak salah satu gagal, jadi kita punya 24 pelanggan PLTS yang hibrid dengan kita dengan daya 308 kWp Pak JM, mungkin sekaligus mungkin kita laporkan. Dan rekan-rekan sekalian, terima kasih Bang Fajar yang sudah menampilkan. Ini memang sebenarnya tugas kami cukup lengkap, tampilannya mudah dipahamin. Ini tantangan kita untuk meningkatkan layanan kita. Mungkin itu komentar saya. Terima kasih, tampilannya bagus, lengkap dari awal sampai akhir, sampai konstruksinya. Sukses, semoga kita bisa menghadapi dan menyambut dengan baik PLTS atap ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaka. Fajar, ini bagus sekali ya, tampilannya penjelasannya itu luar biasa, jelas sekali gitu ya, detail gitu. Bahkan ada disimulasikan yang sudah terjadi gitu ya, berapa rekeningnya gitu ya. Terlihat ya, jelas sekali, ini bagus sekali kita di-sharing ke kita ya, supaya kita tahu ternyata ancaman kita luar biasa gitu ya. Ini baru satu lokasi dan beberapa lokasi itu ya. Itu ada tadi Pak Jaka bilang ada 24 lokasi ya. Berapa KW yang kita kehilangan gitu ya. Tapi bukan itu yang disampaikan Fajar, bukan itunya ya. Jadi Fajar ingin menyampaikan kondisinya seperti ini ya, dari keuntungan dan kerugiannya, tapi itu bukan masalah kerugian, itu hanya masalah bagaimana EBT ini bisa dilakukan. Bahkan kemarin di launching ya di pusat bersama dengan Dirjen ya, bukan Dirjen, dengan EBT dengan Kementerian SDM ya, itu sudah ada sertifikatnya, namanya Renewable Energy Certificate ya, LEC, dan itu PLN yang sebagai pengelolanya LEC itu, Renewable Energy Certificate ya, kemarin di launching itu ya. Jadi siapapun pelanggan yang ingin mau dapatkan itu bisa mengajukan ke PLN. Jadi PLN yang malah mensertifikatkan itu ya. Jadi ini memang PLN sudah betul-betul membuka diri gitu ya. Kalau dulu kita anggap sebagai saingan ya. Bahkan kemarin saya sharing ya ke teman-teman manajemen ya, itu tahun depan itu Tesla akan memproduksi rooftop ini itu dengan biaya yang sangat murah ya. Nah, ini tantangan lagi. Kalau sekarang mungkin mahal gitu ya, tapi dia sudah mengklaim ya, Tesla itu tahun depan dia akan menjual rooftop ini dengan biaya yang sangat murah. Ya, karena apa? Dia punya teknologinya. Ya, mungkin teknologi baterainya yang dia kembangkan itu. Ya, kalau sekarang masih mahal. Sekarang mau bikin itu mahal di baterainya, ya, bukan di selnya, bukan sel suryanya, tapi baterainya mahal. Ya, sehingga orang masih berpikir. Tapi tahun depan Tesla sudah janji, ya, dia akan memproduksi laptop yang jauh lebih murah daripada saat ini. Nah, ini ancaman saya sebagai PLN. Ya, ini ya kita tapi bukan itunya, tapi kita lihat EBT-nya. Ya, terima kasih Fajar ya, bagus sekali materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jaka dan Pak Jeffrey atas masukannya. Selanjutnya peserta ke-6 ada Bapak Andre Harmaizi. Kepada Bapak Andre dipersilahkan Pak. Terima kasih Pak Zafran, izin share screen.
Gimana Pak Zafran, udah kelihatan slide saya? Slide-nya sudah terlihat, Pak. Silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Jeffrey Rosiadi selaku GM PLN UIW Aceh, yang saya hormati Pak Jaka Sumantri selaku SRM Perencanaan, yang saya hormati Pak Yasnedi selaku SRM Niaga dan Pelayanan Pelanggan, dan yang saya banggakan semua peserta sharing competition pada acara kali ini, serta yang tidak kalah penting teman-teman yang menyaksikan kegiatan pada pagi ini. Di sini saya ambil materi itu terkait dengan langkah percepatan dan efektivitas penyambungan pasang baru ataupun perubahan daya dengan perluasan jaringan pelanggan. Materi ini saya ambil dikarenakan saya percaya terkait dengan penyambungan kita ke pelanggan memiliki kontribusi yang cukup besar untuk peningkatan revenue. Jadi dengan kita lakukan efektivitas dan percepatan, serta di UP3 Lok Sumawe sendiri menerapkan, mengimplementasikan terkait dengan aplikasi baru yaitu Simple GAN, sistem informasi PBPD perluasan pelanggan, yang diharapkan dengan adanya aplikasi ini kita bisa memonitor. Karena selama ini saya di perencanaan, kita masih monitoringnya secara manual. Jika ditanya sama manajer bagian ataupun manajer UP3, kita tidak dapat informasinya. Mungkin sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya jelaskan sedikit tentang apa itu PBPD dengan perluasan. Pasang baru atau perubahan daya dengan perluasan ini adalah proses pemasangan baru atau perubahan daya pada pelanggan yang membutuhkan tambahan pembangunan jaringan baru, baik itu jaringan tegangan menengah ataupun jaringan tegangan rendah. Kemudian untuk segmen tarifnya itu segmen tarif apa aja yang dapat? Ini semua segmen tarif yang ada di PLN dapat, mulai dari rumah tangga, sosial, pemerintah, industri, bisnis, dan sebagainya. Di mana untuk alurnya sendiri, karena terkait dengan PBPD ini masih banyak juga, baik itu pegawai sendiri pun yang tidak tahu gimana prosesnya untuk pasang baru dengan perluasan ini. Di sini untuk awalnya itu adalah pelanggan, calon pelanggan itu menyurati ke unitnya terdekat, kemudian dari pihak ULP memverifikasi kelengkapan data dari pelanggan, kemudian melakukan survei awal, membuat gambar teknik, serta mengirimkan surat pengantar ke UP3 yang ditujukan ke bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan. Kemudian evaluasi dari bagian SAR PP dan membuat nota dinas kepada bagian perencanaan untuk dilakukan verifikasi, baik itu verifikasi secara operasi, secara gambar di lapangan, ataupun verifikasi secara finansialnya. Kemudian di bagian perencanaan membuat kajian dari hasil data-data yang ada, apakah calon pelanggan tersebut layak atau tidak layak untuk kita sambung. Dan untuk Perdir terbaru saat ini, Perdir 014 terkait dengan penyambungan layanan khusus, itu kita diharuskan BEP atau break even point-nya itu kecil dari 5 tahun pengembalian modalnya. Kemudian jika prosesnya layak, maka akan kita infokan kembali kepada pelanggan untuk bisa dibayarkan BP. Cuman terlebih dahulu kita harus memastikan ketersediaan material kita cukup. Jangan sampai nanti kita kabarkan ke pelanggan sudah disuruh bayar BP, cuman material kita masih belum tersedia di gudang. Kemudian dari bagian perencanaan membuat SPK atau SPBJ, surat pesanan barang jasa, yang menugaskan vendor pemenang kontrak untuk melaksanakan kegiatan di pasang baru perluasan. Kemudian dilakukan pembangunan jaringan, dan yang terakhir
di bagian jaringan melakukan pengawasan serta pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau vendor. Di sini saya gambarkan sedikit terkait dengan aplikasi SimpleGAN, di mana aplikasi ini muncul dikarenakan di unit ketika melakukan usulan dan mengirimkannya ke UP3, baru selang beberapa hari dan sebagainya langsung menelpon dan itu di Loksmawe sendiri itu ada 11 unit, usulannya masuk cukup banyak, jadi dari unit tidak mendapat informasi sudah sebatas mana proses usulan mereka itu sudah sebatas mana dieksekusi, di mana terkendalanya, di mana terhambatnya. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan kita dalam memonitoring, baik itu untuk level setingkat manajer UP3, manajer bagian, MULP, dan PIC pasang baru juga. Kemudian memberikan informasi terkait dengan proses penyambungan PBPD dengan perluasan, mempermudah evaluasi. Jadi dengan adanya aplikasi ini, kendala-kendala yang dihadapi selama ini karena miskomunikasi ataupun ada data yang tidak lengkap, informasi yang tidak sampai bisa kita kurangi atau kita hilangkan. Menciptakan efisiensi waktu. Dengan adanya aplikasi ini, kita bisa melakukan percepatan penyambungan. Karena aplikasi ini bisa mengirimkan notifikasi secara real time ketika di-input oleh unit, maka pemberitahuannya langsung muncul di UP3. Begitu juga kalau progresnya sudah selesai akan muncul lagi di unit. Kemudian pada aplikasi ini sendiri juga mempunyai menu terkait dengan saldo MDU. Jadi kita bisa mengetahui berapa saldo MDU yang tersedia di gudang, sehingga kita bisa melakukan proses penginputan material-material apa saja yang digunakan untuk proses pasang baru atau perubahan daya dengan perluasan ini. Kemudian terkait dengan cara kerja aplikasi ini, yang pertama dari sisi unit ULP melakukan penginputan usulan dari nama pelanggannya, kemudian lokasinya, dayanya berapa, kemudian layanannya apa yang mau dibuat, pasang baru atau perubahan daya atau multiguna ataupun layanan tarif premium. Kemudian masuk langsung email notifikasi ke manajer bagian SAR PP. Kemudian manajer bagian SAR PP melakukan verifikasi apakah syarat-syarat secara administrasinya lengkap dan sebagainya, dan melakukan approval dan menginput nota dinas pada aplikasi dan dikirimkan ke bagian perencanaan. Kemudian muncul lagi email notifikasi bahwasanya proses dari bagian SAR PP sudah selesai. Berarti ini ranahnya perencanaan. Kemudian di bagian perencanaan dievaluasi kembali secara finansial ataupun secara operasi sebelum diterbitkannya SPK atau SPBJ beserta nota dinas pengambilan material. Kemudian muncul lagi notifikasi bahwasanya progres pekerjaannya itu sudah di lapangan, karena sudah kita terbitkan SPK, berarti progresnya sudah di vendor. Dalam proses ini bisa kita monitor berapa lama durasi SPBJ-nya, sehingga bisa menjadi reminder bagi kita untuk waktu tersisa 1 menit melakukan sesuai dengan TMP. Mungkin ini tampilan sekilas terkait dengan aplikasi ini. Di sini ada menu ULP sendiri, ada menu bagian SAR PP, menu bagian perencanaan, ada monitor MDU. Di MDU ini ada saldo MDU yang ada tersedia, serta berapa MDU yang digunakan untuk penyambungan baru, baik itu dari tiang, pin, trafo, lengkap semuanya per usulan. Di sini juga bisa kita download ya. Di sini sebagai arsip digital juga bagi kita, di mana di zaman saat sekarang ini perlu adanya pengarsipan yang
lebih simple dan mengikuti zaman. Di aplikasi ini kita bisa mendownload dari surat usulan, dari gambar, dari nota dinas, SPBJ, material apa yang dibutuhkan, itu lengkap di sini. Dan kita bisa juga mengekspornya ke Excel untuk kita buatkan monitornya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andri. Mungkin Pak Yas ini yang pas nih ya. Saya Pak Yas. Baik Pak Jem. Terima kasih Bang Andre. Aplikasi yang sangat bagus ya untuk bisa memonitoring ya kegiatan percepatan penyambungan ya khusus perluasan ya. Tadi sudah dijelaskan juga flowchart-nya seperti apa, dan setiap alur itu ada notifikasi ya. Notifikasi itu memang sangat penting ya untuk mengingatkan ya masing-masing user terkait dengan tugasnya. Mungkin nanti perlu ditambahkan Bang Andre ya, terkait dengan perluasan itu berapa lama TMP-nya, kemudian setiap tahapan itu kalau bisa kita buat berapa lama waktunya, sehingga dengan kegiatan monitoring aplikasi monitoring ini ya bisa kita pantau berapa lama waktu yang bisa kita hemat, atau berapa lama waktu yang bisa kita lakukan untuk penyambungan PBPD dengan perluasan, karena sudah ada pemantauan lewat aplikasi. Nah, itu Bang Andre. Kemudian yang satu lagi yang penting itu adalah update datanya. Jadi sebaik apapun aplikasi yang kita gunakan ya, tapi kalau datanya itu memang kita tidak rajin-rajin mengupdate, maka rasanya aplikasi ini akan sangat sulit untuk dijalankan ya. Apalagi kan itu monitoringnya sampai ke level 1 manajemen ya. Jadi kalau bisa memang ditambahkan lagi TMP untuk masing-masing tahapan alurnya, supaya kita bisa mengetahui bahwa dengan aplikasi ini kita bisa melakukan penghematan waktu 50% dari yang seharusnya, atau mungkin 75%. Itu aja Bang Andri ya. Terima kasih dengan aplikasi yang cukup bagus. Silakan nanti dikembangkan. Terima kasih Pak Yas. Jadi tugasnya Pak Yas sudah makin banyak ini. Jadi ini ada tambahan aplikasi lagi ya. Nanti kita pelajari ya bagaimana kita manfaatkan ini. Andri, ini hanya untuk yang apa? Yang untuk perluasan saja, yang biasa enggak ya? Ya benar Pak Jeffrey, ini hanya untuk pasang baru dengan perluasan jaringan saja Pak. Kalau untuk pasang baru yang 1 pas ataupun 3 pas, ini belum masuk Pak di sini Pak. Saya boleh nambahkan Pak? Ya silakan Pak Jaga. Ini menarik Pak, kebetulan kemarin saya menguji SE Pak, ini di Binjai kalau tidak salah, namanya Sirine, hampir mirip. Tetapi poinnya di sana adalah dengan adanya BP dengan perluasan ini, misalnya daya pertama itu 66 contohnya, di mana membutuhkan biaya perluasan itu 80. Nah, kita bisa menawarkan ke pelanggan Pak, jangan 66 dong, di atasnya misalnya menjadi 105. Manakala ditawarkan menjadi 105, maka BP-nya lebih tinggi daripada biaya perluasan. Nah, ini yang terjadi di sana Pak, sehingga kita ada tambahan gain selisih daripada daya yang sebelumnya 66 tidak masuk, tapi manakala dia mau top up menjadi 105, maka BP-nya menjadi masuk. Nah, ini kemarin cukup bagus Pak, sehingga teman-teman di lapangan bisa mengoptimalkan dulu perannya KAM, sehingga pelanggan tersebut secara daya bisa lebih besar, kita lebih untung, dan bisa segera kita layani Pak. Ini mungkin bisa ditambahkan di situ perannya teman-teman untuk pelanggan manakala BP-nya lebih rendah dibandingkan investasi, di mana perlu top up sedikit dia bisa memenuhi, maka ini bisa membantu kita menyelesaikan daftar tunggu yang perlu perluasan. Mungkin itu Pak tambahan saya Pak. Oke, terima kasih banyak Kak. Baik, makasih Andri. Jadi coba nanti kita bahas lagi ya lebih detail ya. Kalau saya kok terlalu simpel ya hanya untuk yang perluasan. Bagaimana dengan yang lain gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita bicarakan dengan Pak Yas lagi ya untuk mengembangkan ini ya. Oke, mungkin itu. Makasih Andri. Yuk, terima kasih Pak Jeffrey, Pak Jaka, dan Pak Yas Nedi atas masukannya.
Baik, terima kasih kepada Dewan Juri atas masukannya. Selanjutnya peserta ke-7, Ibu Widya Meliana Putri. Kepada Ibu Widya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Makasih Pak Jafran. Izin share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Tunggu ya, mohon maaf. Oke, sudah terlihat ya Pak Jafran ya? Sudah, silakan. Oke, baik, sebentar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun kondisi kita saat ini belum bisa bertemu, tapi kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Semoga kita bisa menjalani aktivitas kita seperti biasa. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Rosyadi sebagai General Manager dan jajaran SRM di sini selaku dari juri di acara Key Sharing Competition Highland 75 ini, dan kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di Zoom meeting ini dan di live YouTube ataupun di live IG. Baik, perkenalkan, nama saya Widya Meliana Putri, saya dari PLN UP3 Banda Aceh. Di sini saya akan sharing mengambil judul Kisah di Balik Jubah Sang Juara, Kunci Sukses Finalis Lomba 5S Tingkat Nasional 2020. Kenapa saya mengambil judul ini? Yang pertama, karena saya mengingat kondisi saat ini yang sedang pandemi ini, yang COVID ini, kita bukan hanya menjaga kesehatan saja, tetapi kita juga harus menjaga kondisi lingkungan kerja kita. Yang kedua, mungkin di sini mengingatkan kondisi pengelolaan limbah yang memang sangat penting kita kelola, proses bisnis di gudang yang harus kita jaga, itu menjadi salah satu juga saya alasan untuk melakukan sharing hari ini, dan semoga dengan sharing hari ini saya juga bisa mendapatkan improvement kembali untuk tetap mempertahankan continuous learning untuk implementasi 5S. Baik, karena namanya di sini kisah, jadi saya ingin bercerita. Berawal di tahun 2019 itu, PLN UP3 Banda Aceh menjadi pilot project ADB, yang dimana tujuan pilot project ADB itu terkait pembiayaan pengelolaan gudang yang menjadi Banda Aceh itu ditunjuk sebagai perwakilan wilayah Aceh untuk pilot project warehouse management improvement. Di situ menjadi awalnya, aduh ini beban bisa nggak ya? Karena kalau itu gagal, ya bukan menjadi pilot project yang terbaik ya, tapi ini baru pilot project uji coba gitu. Dengan akhirnya pertama kali, aduh kok berpikir seperti kayak cerita Roro Jonggrang ya, bangun 1000 candi dalam semalam. Tapi dengan membuat program-program yang ada, di sini kami dari tim K3L dan K3L wilayah membuat action plan, yaitu yang pertama dengan penataan gudang TPS Limbah B3 yang kami buat itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana mulai dari labeling trafo, pengelolaan trafo, pemisahan trafo, selanjutnya pengelolaan minyak dan sebagainya, dan akhirnya dengan hasil tersebut kami menjadi salah satu hasil pilot project ADB yang terbaik se-Sumatera untuk pengelolaan gudang TPS-nya. Dan di HLN 74 yang tahun lalu, ternyata PLN melihat kondisi gudang ini menjadi sorotan yang utama. Akhirnya PLN membuat lomba HLN 74 di gudang TPS Limbah P3 non-faba, dan alhamdulillah UP3 Banda Aceh juga mendapatkan gudang TPS Limbah B3 non-faba terbaik. Baik, berawal dari kisah di 2019 itu menjadi motivasi untuk kami, menjadi amanah untuk kami, bisa nggak ya kami terus mempertahankan kondisi saat ini, karena kalau dibilang paling bagusnya pada saat lomba saja, paling cuman hanya waktu itu saja, tetapi itu menjadi motivasi kami. Di sini kami membuat beberapa program, kita mempunyai 2 program untuk tetap menjalankan kondisi gudang ataupun kantor itu
dengan baik. Jadi alhamdulillah tahun 2020 PLN Pusat membuat lomba kompetisi 5S, yaitu di kategorinya itu gudang material bekas dan TPS, gudang material baru dan office. Jadi wah ternyata awal di 2019 itu hanya kita fokus ke TPS, tapi di 2020 kita fokus ke 3 tempat. Ini menjadi salah satu challenges dan motivasi bagi kami, karena dulu hanya TPS nih, karena kita kan satu tempat di Lungbata, jadi bidang jaringan juga kami termotivasi, oke, untuk saat ini kita bisa jadi satu, kita bisa membawa nama gudang dan UP3 Banda Aceh ini kita bisa dapat juara. Jadi kami membuat program yang pertama GOES, Go Warehouse. Jadi ini bukan GOES biasa, jadi kami create nama programnya itu Go Warehouse, yang dimana adanya gerakan G3, Grebek Geleh Gudang, yang itu kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Karena kita lihat kondisi teman-teman CS di gudang itu sangat minim, jadi nggak mungkin mereka harus mengelola gudang itu sendirian. Jadi di sini kami tim dan CS itu melakukan bersih-bersih gudang, melihat kondisi gudang setiap 2 minggu sekali itu grebek ke gudang. Terus yang kedua, kami mendukung juga program Care for Asset dan Rajali, Rabu Jalan Inspeksi, di mana melihat apakah ada perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan untuk pelaksanaan di gudang. Terus yang selanjutnya, awareness probis gudang dan simulasi tanggap darurat. Karena bukan hanya implementasi, tapi yang terpenting adalah jikalau karena kan yang di situ yang stay kan hanya tenaga ahli daya ya, Satpam dan CS, jikalau adanya kebocoran ataupun keadaan darurat, teman-teman tuh bisa mengetahui bagaimana melihat mengatasi keadaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah smart warehouse. Mungkin saat ini kita masih manual, yaitu yang kita akan bikin, gudang kita bukan gudang hanya ya sudah penyimpanan material saja, ya sudah penyimpanan limbah saja, tetapi kalau kita masuk ke gudang UP3 Banda Aceh, kita melihat kondisi, bukan hanya melihat, tapi kita bisa mengetahui dan mendapatkan informasi terkait kita akan membuat Kargandi, kartu gantung digital, yang dimana diisinya itu ada alat-alat fungsi-fungsi dari material, dan kalau ke gudang TPS ada sejenis kayak library yang kita gunakan untuk informasi-informasi ke gudang TPS tersebut. Selanjutnya itu ada ROW, Ranger Office dan Warehouse, yang dimana kalau program itu tidak akan jalan kalau tidak ada orangnya nih. Yang pertama kita kuatkan di SKT 5S, yang kedua di reward. Dan kemarin di HLN 75 kami juga membuat lomba kompetisi 5S per bidang dan per ULP. Itu menjadi tantangan juga challenges buat teman-teman yang di sini. Dan peduli taat tanggap, kita melakukan sosialisasi kepada teman-teman CS, dan motivasi ini yang membuat kita terangkat di tahun 2019 ini, oke, kita amanah, kita harus tetap mengimplementasikan, dan 2020 kita harus bisa mempertahankannya dengan baik. Oke, ini sedikit ada review capture implementasi 5S di kantor, yang dimana 5S itu ada Sherry, Sheton, Reseso, Seketsu, dan Shitsuke. Ini ada capturing, baik implementasi di kantor, gudang TPS dan material bekas, dan gudang material baru, yang dimana mulai dari labeling, pengecekan trafo, pemisahan trafo, dan perawatan itu harus kita lakukan. Dan terakhir, alhamdulillah dengan kondisi yang saat ini, dengan program-program yang tadi berawal dari di 2019 menjadi pilot project yang mungkin tidak mungkin kita bisa, dan kita terapkan program GOES dan ROW ini kita konsistenkan. Alhamdulillah di tahun 2019 kita mendapatkan TPS 5B3 non-faba, dan di kemarin kita juga mendapatkan juara 5S di HLN 75. Mungkin ini sedikit moto dan motivasi kami, mungkin ini saya pribadi, manjada wajada, karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti kita akan dapat gitu, karena kayak akhlak loyal, siapapun yang loyal untuk perusahaan kita cinta dengan pekerjaan kita, karena setiap usaha pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Mungkin itu sih sharing dan kisah dari PLN UP3 Banda Aceh. Sebagai penutup, kami ada video sedikit terkait transformasi dari gudang TPS dan implementasi 5S. Masih ada waktu, Jafran? Masih ada waktu 1,5 menit. Oke, ini videonya 1 menit aja. Ini saya buat versi TikTok. Dengaran suara? Ada terdengar suara, Bapak Ibu, maaf. Terdengar. Oke. Tell myself so good and honest, but one thing is sure.
Oke, baik. Itu sedikit transformasi implementasi 5S yang ada di gudang dan di kantor. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya, bagus sekali ya. Atas nama manajemen kami ucapkan terima kasih yang usahanya luar biasa ya, sehingga bisa menjual nasional untuk 5S 5L-nya. Tahapannya itu luar biasa ya. Jadi tahapan itu ternyata hasil itu tidak mungkin langsung jadi gitu ya, tapi bertahap. Ya, jadi itu yang bagus sekali gitu ya. Jadi didesain tentunya di-create ya, artinya nggak bisa itu tiba-tiba jadi gitu. Jadi ada program-programnya ternyata ya untuk bisa menuju suatu titik yang tadi kita akhirnya kita menang gitu ya. Tapi tahapan-tahapan itu tentunya Widya tidak mudah ya, artinya menjadikan budaya itu paling sulit gitu. Nah, apa key suksesnya itu supaya menjadi budaya itu akan berlanjut gitu? Ya, baik. Makasih Pak Jeffrey. Yang pertama, tadi kami akan menerapkan yang tadi program GOES, Pak, yang pertama. Karena kalau kita lihat kan, Pak, kalau bersih-bersih itu kayaknya bawaannya teman-teman CS aja. Nah, terus jadi kita akan grebek setiap 2 minggu sekali, Pak, ke gudang dan ke kantor. Terus yang kedua, Pak, kami juga sudah membuat grup WA yang dimana situ PIC 5S yang saya akan buat program namanya 5S Friday, Pak. Jadi setiap hari Jumat teman-teman akan mengirimkan kondisi lingkungan kantor dan kondisi gudang, Pak, setiap 1 minggu sekali. Karena kalau tidak kita pantau itu ya sudah, mungkin kan pasti akan cuek kembali. Ya udah deh, yang penting teman-teman CS aja seperti itu. Terus yang kedua, kita juga akan memberikan reward. Kalau kemarin Pak di HLN 75, Banda Aceh membuat lomba 5S tingkat bidang, Pak, sama tingkat ULP. Alhamdulillah teman-teman appreciate tuh, sudah bersih semuanya, alhamdulillah dengan kondisi yang reward seperti itu. Dan yang kedua nanti ini Widya akan membuat juga reward untuk ke PIC-nya, lebih ke PIC-nya, Pak. Jadi itu Pak yang Widya akan jalankan untuk konsistennya, Pak, program GOES dan program ROW-nya. Yang pelan-pelan kita akan tetap konsisten untuk jadwalnya. Jadi jangan nanti waktu saat menang sudah lepas gitu. Nanti ada kunjungan baru bersih-bersih lagi. Itu karena kan kalau ngangkat trafo kita nggak bisa sendiri ya Pak ya. Semua butuh waktu. Jadi kita akan melakukan program GOES itu selama 2 minggu sekali. Terus kita juga ada kegiatan 5S Friday untuk teman-teman PIC, Ranger, Office, dan Warehouse-nya Pak. Itu Pak, terima kasih banyak. Dan pastinya juga dukungan dari para manajemen sih Pak terkait make supporting, Carrefour Asset, Rajali, ataupun dari anggarannya, Pak. Terima kasih, Pak Jeffrey. Terima kasih, Widya. Nanti Widya presentasi ya di semua manajer ketiga ya. Nanti ini kita jadikan sebagai program wilayah Aceh ya. Pak Yos, baik, ada nggak Pak Yos di sini? Pak Yos belum join, Pak. Tadi masih rapat sama divisi talenta. Nah, oke. Oke, makasih Widya. Nanti tolong di SDM ya diprogramkan ya. Baik Pak. Kita akan share ini supaya ini jadi budaya juga di tempat lain gitu. Ya. Bahkan kemarin saya diminta sharing presentasinya untuk oleh regional Maluku Papua ya, Maluku Papua dan NTT ya. Saya kemarin dimintain mereka mau contoh itu gitu. Nah, orang lain contoh masa kita di dalam kita sendiri nggak hanya cuma gitu ya. Jadi harus baik kita, Pak, makanya ini siap Pak. Ya, dan mungkin Pak ya. satu informasi sedikit Pak Jeffrey, ya. gudang warehouse Banda Aceh mungkin ada lebih nilainya juga, bukan yang tadi Widya bilang Pak, yang smart warehouse, kita konsepnya library Pak, library warehouse juga. Jadi waktu saat kita masuk ke gudang TPS kan bingung, ini kenapa sih tangkinya itu di labeling, ini labeling apa sih? Jadi kita ada informasi Pak, mungkin saat ini masih manual, nanti ini lagi ada tahap pengembangan yang akan kita buat secara digital Pak, baik di gudang TPS dan di gudang material baru Pak. Oke, bagus. Nanti pakai aplikasi apa, Widya? Iya Pak, rencana pakai aplikasi scan barcode gitu sih Pak. Ya, scan barcode ya. Bukan barcode, jadi sekarang pakai NFC itu. Ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Ada yang tanggapan dari teman-teman channel manager yang lain? Pak Nyes, Pak Jaka, ada tambahan? Baik Pak.
Sangat bagus ya, Mbak Widya ya. Jadi kalau Ya kita Pak. ya 2019, 2020 memang sangat banyaklah perbaikannya ya, sehingga di 2020 kemarin sebagai pemenang ya nomor 1 ya. Dan tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Jeffrey juga bahwa tentunya nanti akan banyak ya yang akan mencontoh ya, samping dari sisi internal kita juga nanti eksternal pun dari Maluku Papua pun sangat berkeinginan kan mencontoh supaya nanti di tahun-tahun berikutnya mereka juga bisa memenangkan gitu kan, Mbak Widya ya. Iya. Mungkin kalau kita tetap dengan kondisi yang ada ya, rasanya sulit lah di tahun-tahun berikutnya kita bisa mempertahankan kan piala itu ya. Mungkin nanti perlu dikembangkan, perlu dipikirkan kira-kira program apa yang perlu kita tambahkan kan, nilai tambahnya ya. Supaya nanti program 5S ini bisa lebih baik lah di wilayah Aceh, khususnya di Banda Aceh. Itu aja Mbak Widya, terima kasih. Ya, makasih Pak Yasnedi atas masukannya Pak. Terima kasih Pak Yas, terima kasih Widya. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Yasnedi atas sarannya. Selanjutnya, peserta selanjutnya ada dari UP3 Melabuh, Bapak Hilal. Bapak Hilal, apakah sudah join? Sepertinya koneksi Bapak Hilal barusan terputus. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Sebelum kembali ke Bapak Hilal, kita masuk ke Bapak Aldian Fatrin. Bapak Aldian Fatrin, apakah sudah siap? Sudah siap, Pak Zafran. Baik, silakan langsung dimulai. Baik, izin sharing screen. Siap. Apakah terlihat sharing screen-nya? Sudah terlihat. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Jeffrey Rosyadi selaku General Manager PLN Unit Induk Wilayah Aceh. Yang saya hormati Pak Yasnedi dan Pak Jaka Sumantri selaku Senior Manager, Bapak Ibu peserta sharing competition pada pagi hari ini, serta teman-teman yang sedang menyaksikan sharing competition ini melalui media live streaming. Ya, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldian Fatrin. Sekarang saya bertugas di ULP Janto di bawah UP3 Banda Aceh. Judul yang ingin saya bawakan hari ini adalah proses perencanaan dan pengadaan material distribusi utama. Baik, sebelum memulai ini, alasan saya mengambil judul ini adalah saya sekarang bertugas di bagian K3, tapi saya mengambil judul ketika saya masih bertugas di bidang perencanaan dulu. Alasannya adalah ketika sedang survei bersama teman-teman supervisor transaksi energi dan teknik di lapangan, pada saat itu teman-teman menanyakan tentang proses-proses yang ada di bagian perencanaan. Salah satunya adalah terkait dengan material. Jadi kebetulan karena mereka bertanya, saya pernah berada di bidang itu, jadi saya bantu coba jelaskan sedikit pada saat itu kepada teman-teman. Baik, yang pertama itu tahapan-tahapan pengajuan kebutuhan MDU. Jadi untuk tahapan pengajuan kebutuhan MDU, ini basicnya adalah dari kita untuk kita. Jadi pertamanya adalah bidang perencanaan di masing-masing UP3 dan UPPK itu melakukan survei, kemudian membuat LKI. Nah, nanti di LKI itu terdapat kebutuhan MDU masing-masing UP3 dan UPPK. Yang kedua,
PIC MDU di unit induk wilayah Aceh. Jadi PIC MDU di unit induk wilayah Aceh ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama di bidang perencanaan, itu membawahi kebutuhannya UPPK, UP2K. Di bidang distribusi itu membawahi kebutuhan seluruh distribusi. Dan yang ketiga itu di bidang niaga yang membawahi tentang kebutuhan terkait pelanggan. Jadi data dari semua seperti lihat yang bagian kedua, data laporan kebutuhan MDO-nya itu sampai ke PIC MDU wilayah Aceh. Laporan diterima, selanjutnya dievaluasi kembali berdasarkan anggaran dan skala-skala prioritas. Kemudian PIC MDU pada bidang niaga dan distribusi mengirimkan seluruh kebutuhan yang telah dievaluasi kepada bidang perencanaan. Nah, bidang perencanaan di sini bertindak sebagai jembatan antara unit induk dengan PLN pusat. Jadi semua komunikasi antara PLN pusat dengan kebutuhan teman-teman di unit itu yang menjembatani adalah bidang perencanaan. Terus selanjutnya, bidang perencanaan mengirimkan laporan kebutuhan MDU secara keseluruhan satu unit induk wilayah Aceh kepada salah satu divisi di PLN Pusat yang menangani pengadaan material distribusi utama, yaitu Divisi Supply Chain Management atau SCM. Selanjutnya, Divisi SCM menerima laporan kebutuhan, melakukan verifikasi, lalu menerbitkan alokasi material tersebut yang isinya adalah volume MDU dan perusahaan penyedia barangnya atau yang biasa kita sebut pabrikan. Selanjutnya kembali lagi ke bidang perencanaan. Jadi alokasi yang terbit itu diterima oleh bidang perencanaan unit induk wilayah Aceh. Kemudian PIC di bidang perencanaan itu membagikan lagi sesuai dengan kebutuhan di UP2K berapa, di niaga berapa, di distribusi berapa. Nah, setelah diberikan, masing-masing PIC MDU per bidang itu memesan MDU-nya sesuai dengan jadwal dan alokasi material yang telah terbit. Langkah selanjutnya, masing-masing PIC MDU per bidang itu langsung menghubungi pabrikan yang terkait. Di tahap komunikasi ini, kita memesan barang yang nantinya akan dikirimkan ke gudang masing-masing UP3. Baik. Slide selanjutnya, syarat administrasi untuk pengajuan kebutuhan MDU. Nah, yang pertama ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, masing-masing UP3 akan membuat lembar kerja anggaran investasi serta surat permintaan kebutuhan MDU yang ditujukan ke masing-masing bidang terkait. Bidang terkait ini tadi yang saya bilang di unit induk wilayah Aceh, 3, distribusi, niaga, dan perencanaan. Kedua, untuk UPPK itu diwajibkan membuat nota dinas kepada bidang perencanaan untuk penerbitan SPB yang isinya itu adalah material apa, volumenya berapa, dan area mana yang ingin dikirimkan. Yang ketiga, untuk bidang niaga dan distribusi itu wajib membuat nota dinas kepada bidang perencanaan terkait permintaan kebutuhan MDU, baik usulan per triwulan maupun alokasi tambahan. Nah, saya garis bawahi sedikit, ketika ada pertanyaan dari teman-teman di UP3, mungkin teman-teman di UP3 di ULP, di ULP itu tidak akrab dengan lembar kerja anggaran investasi. Jadi pada saat teman-teman menanyakan, saya coba jelaskan sedikit terkait pos-pos anggarannya yang ada di LKI dari basket 1 sampai basket 6. Ini mungkin teman-teman yang pernah di perencanaan sudah akrab dengan ini, tapi mungkin teman-teman yang lain tidak akrab
Jadi untuk pembangunan, walaupun temanya pembangunan SUTM, tapi akan berbeda peruntukannya ketika masuk ke basket yang mana. Sedikit saya jelaskan. Yang pertama basket 1 itu untuk perbaikan mutu tegangan. Basket 2 peningkatan kehandalan. Basket 3 perbaikan susut distribusi. Basket 4 rehabilitasi jaringan distribusi. Basket 5 perluasan pelanggan. Dan basket 6 peningkatan sarana pelayanan distribusi. Kebetulan pada saat itu adalah supervisor transaksi energi yang bertanya, jadi saya sedikit menjelaskan tentang basket 3 yaitu perbaikan susut distribusi. Oke, selanjutnya proses pengadaannya. Nah, ketika tadi alokasi material tadi sudah terbit, masing-masing user di bidangnya masing-masing menerbitkan SPB atau surat pesanan barang kepada vendor dengan waktu dan alokasi yang sesuai dengan yang diterbitkan oleh divisi SCM. Proses selanjutnya adalah pengiriman barang. Pabrikan mengirimkan barang sesuai ke gudang UP3 yang ada di SPB tersebut. Waktu pengirimannya juga sesuai dengan kontrak. Jika terlewat akan berlaku denda. Yang ketiga, administrasi penerimaan material. Material diterima dan diperiksa oleh PIC gudang di UP3 masing-masing. Lalu PIC UP3 melakukan proses MIGO di SAP dan mencetak TUG 34 untuk syarat pembayaran. Nah, TUG 34 ini kemudian akan dikirimkan ke PIC MDU di unit induk wilayah Aceh. Lalu PIC bidang membuat BSTB untuk penyedia barang, kemudian penyedia barang akan mengirimkan kembali beserta tagihan pembayaran. Terakhir proses pembayaran, setelah verifikasi, setiap bagian memproses secara administrasi, lalu dilanjutkan ke bagian keuangan. Nah, PIC MDU selanjutnya tugasnya adalah melakukan pelaporan setiap bulan ke divisi SCM. Yang terakhir, jadwal pengajuan setiap triwulan dan alokasi tambahan. Pada dasarnya setiap usulan tambahan itu diajukan setiap bulan sebelum tanggal 7. Jika terlewat, maka pengajuannya akan ditambahkan ke bulan berikutnya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap material itu pengiriman barangnya berbeda waktu. Ada yang 30 hari, ada yang 45 hari, dan ada yang 60 hari. Semakin lama kita mengajukan permintaan tambahan kebutuhan MDU tersebut, maka semakin lama juga barang yang kita pesan itu sampai ke gudang, sehingga pekerjaan yang ada di lapangan itu akan terhambat. Jadi sedikit waktu habis. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya terkait MDU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldian. Pak Jaka bisa di kerjaannya Aldian dulu ya. Iya Pak, betul Pak. Baik Pak, makasih Mas Aldian ya. Luar biasa nih Aldian, begitu melekat Pak ngurusi MDU sampai udah 2 tahun pun masih hafal gitu ya. Jadi luar biasa. Bahkan ini ilmunya baru dirasakan setelah dia jadi orang unit Pak. Dulu di wilayah dia nggak seperti ini Pak. Terima kasih tadi udah membantu kita sekalian menyampaikan apa yang menjadi pekerjaannya. Justru ini menjadikan sosialisasi kepada kita sekalian. Mungkin nanti bisalah nanti di-sharing karena sudah beranak cucu nih yang lola MDU. Aldian sudah ke Sadam sekarang. Nanti bisa di-sharing. Mungkin ini juga ikut gitu ya. Poinnya adalah memang sebenarnya ada sedikit perubahan. Kita sekarang ada namanya marketplace ya. Mungkin di zaman kamu belum ada, mungkin nanti perlu diupdate ya di dalam menyampaikan sebuah masalah, karena nanti kita punya jalur 2. Kalau dulu kamu belum mengenal adanya marketplace, sekarang sudah ada marketplace di mana ada beberapa material yang di-declare oleh vendor tentang ketersediaannya. Tapi poinnya bagus ya, apa yang kamu sampaikan tadi urut. Orang bisa memahamin, moga-moga bisa bermanfaat kepada rekan-rekan sekalian terkait tentang flowchart pengelolaan MDU ya, dari pemesanan
dari pengiriman, siapa vendornya, kebutuhan dan lain sebagainya, ya ini tentunya tidak segampang berapa butuhnya, karena kita harus mengupas dari kebutuhan masing-masing usulan teman-teman unit di dalam RKAP, kita harus keluarkan mana MDU-nya dan mana yang bukan. Ini saya kira bagus sekali buat Dean. Kayaknya pengen balik lagi kayaknya. Enggak ya. Oke, saya kira itu komentar saya, Dean. Presentasinya bagus. Mungkin nanti kalau di akhir ya ditambahkan, jangan lupakan, karena kesimpulan itu menjadi bagian closing dari sebuah orang presentasi. Terima kasih, itu komentar saya. Baik, terima kasih Pak Jaka. Terima kasih Pak Jaka. Terima kasih Aldian. Tadi apa yang disampaikan Pak Jaka mungkin perlu diupdate ya, mengenai marketplace ya. Marketplace ini sudah pakai aplikasi juga, tinggal lebih mudah lagi dalam pemesanan. Ya, sehingga nanti apa yang Aldian sampaikan tadi itu bisa kita sosialisasikan ya. Jadi sudah bagus, lengkap sekali tadi, detail ya, dan enak bacanya. Ya, tapi mungkin ada yang belum diupdate mengenai marketplace. Terima kasih Aldian. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jaka dan Pak Jeffrey atas masukannya. Selanjutnya berhubung Pak Hilalnya masih belum join, ada terkendala jaringan, kita lanjut ke peserta selanjutnya, ke Bapak Andre Agusta Rahman. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin share screen Bapak-Bapak semuanya. Apakah sudah muncul di layar, Pak? Sudah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam kita sajikan ke junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Rosyadi selaku GM dan juga tim penilai. Yang saya hormati Bapak-Bapak SRM yang berhadir, ada Pak Jaka, ada Pak Yasnedi, dan juga sebagai tim penilai. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu yang telah hadir pada lomba sharing competition dalam rangka memperingati HLN yang ke-75 ini, dan yang saya hormati dan saya cintai Bapak, Ibu, teman-teman semua yang mengikuti atau nonton dari live streaming di YouTube maupun di IG. Baik, langsung saja saya masuk kepada hal yang akan saya sharing hari ini. Nah, ini terinspirasi dari program sebelumnya, One Man One Hope. Nah, ini juga menjawab tantangan dari Pak Jaka saat mengikuti Fit and Proper Test. Apa selanjutnya setelah One Man One Hope? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andre Agusta Rahman. Alhamdulillah sekarang saya di ULP Janto sebagai PLT Manager ULP. One Day One Clean atau kita singkat dengan ODOC ya. Terdiri dari dua kegiatan. Yang utama yaitu adalah pemasangan ranjau binatang. Yang kedua, clean aset distribusi atau membersihkan aset distribusi. Nah, ini ada contoh gambar-gambarnya. Nah, kita langsung masuk. Yang pertama, ini sebagai latar belakang. Know your enemy atau kenali dulu musuhmu. Sebelum masuk kepada itu, saya ingin flashback sedikit kepada ada sebuah kejadian pada tahun 2017. Itu kalau yang penggemar sepak bola sudah pasti tahu, ada istilahnya itu namanya comeback ya. Comeback ini adalah kegiatan mengejar ketertinggalan, menyamakan kedudukan, bahkan membalikkan keadaan untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ini adalah pertandingan PSG melawan Barcelona pada semifinal Liga Champions tahun 2017. Pada leg pertama PSG menang 4-0 di kandang PSG, lalu pada leg kedua Barcelona bisa menang serta lolos ke babak berikutnya di kandang Barcelona. Nah, ini salah satu kejadian yang luar biasa ini dalam dunia sepak bola.
Selanjutnya yang melatar belakangi adalah yang pertama, ULP Janto pada saat Raker semester 1 tahun 2020 PLN Wilayah Aceh itu mendapatkan ini kalau kita bilang peringkat ya, cuman ini dalam konotasi dalam hal negatif, yaitu adalah gangguan penyulang terburuk 1 pada Raker semester 1 tahun 2020. Selanjutnya kita melihat kepada data-data yang kita punya. Faktanya adalah total gangguan penyulang dari Januari sampai Mei tahun 2020 itu sebanyak 85 kali. Bahkan lebih banyak dari total gangguan semester 1 tahun 2019, yaitu sebanyak 80 kali. Artinya dari bulan Januari sampai Mei tahun 2020, gangguan penyulangnya masih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada gangguan penyulang semester 1 tahun 2019, artinya Januari sampai Juni. Fakta yang ketiga adalah penyebab gangguan penyulang. Nah, dari data-data yang kita punya, kita menemukan masalahnya sebenarnya apa gitu. Dari 100%, ternyata masalah gangguan penyulang kita di ULP Janto didominasi 60% lebih itu oleh gangguan yang disebabkan oleh binatang. Ya, di sini bisa binatangnya seperti monyet, tupai, musang, burung, bahkan ular juga pernah ditemukan itu menjadi penyebab gangguan. Selanjutnya komponen JTM itu 12%, pohon 8%, bencana alam 7%, dan lain-lainnya adalah seperti layang-layangan ataupun seterusnya. Lanjut yang keempat. Nah, dari fakta-fakta yang ada, semangat kita di semester kedua ini kita ingin melakukan comeback gitu, seperti yang dilakukan oleh Barcelona terhadap PSG. Nah, kita menargetkan dengan kondisi yang ada, kita nggak muluk, kita mencoba untuk bisnis, kita targetkan bisa menurunkan jumlah gangguan kita sekitar 40% dari tahun lalu. Lanjut. Nah, seperti halnya One Man One Hope yang dulu pernah diprogramkan pada tahun yang kemarin, di zaman sekarang kita lebih melihat program itu sebagai sebuah gerakan gitu. Jadi kalau kita bicara gerakan, kita bicara adanya rasa kesadaran, adanya sebuah aksi yang nyata, dan yang tidak kalah pentingnya adalah involve. Sebuah gerakan atau sebuah program itu bisa melibatkan sebanyak-banyaknya orang untuk melakukan. Nah, ini masuk kepada solusi yang coba kami buat di ULP Janto, One Day One Clean, artinya sebuah kegiatan yang mengkolaborasikan kegiatan pemasangan ranjau minat, aset distribusi. Pembersihan aset distribusi ini bisa pembersihan urat jalar, trafo-trafo yang bersama, dan yang lain-lain sebagainya, tapi dilakukan secara konsisten, secara harian, dalam upaya menurunkan gangguan penyulang yang disebabkan oleh binatang. Jadi kita fokus ke penyebab gangguan yang disebabkan oleh binatang. Yang kedua, optimalisasi aplikasi selawah dengan dua metode. Yang pertama reaktif, artinya kegiatan dilakukan di lokasi yang memang mempunyai riwayat gangguan binatang agar tidak terjadi gangguan berulang. Yang kedua, preventif. Nah, ini dilakukan di lokasi yang dinilai berpotensi terjadi gangguan disebabkan binatang. Nah, inspeksi bisa dilakukan oleh petugas, khusus inspeksi, dan juga bisa dilakukan oleh pegawai, semua struktural yang ada di ULP Janto dengan menggunakan aplikasi selawah. Yang ketiga, resource-nya, sumber daya manusia, sumber daya atau tim kita terdiri dari 2 tim ya. Kita punya 2 tim, Yantek, Posko Janto, dan Sare, 1 tim inspeksi dan 1 tim rintis. Nah, ini 4 tim ini merupakan sumber daya yang. Lanjut kepada peralatannya sangat sederhana. Yang pertama itu ya parang, sabit, kawat ikat. Nah, jenis ranjau yang kita pasang, yang pertama itu A3CS single, nanti akan saya tampilkan fotonya, contoh ranjaunya. Yang kedua A3CS plus seng gergaji, ini udah kombinasi. Yang ketiga ubur-ubur. Ranjau ubur-ubur ini adalah kombinasi dari A3CS ditambah seng kerucut gergaji. Nah,
ini actionnya yang kita lakukan, pemasangan ranjau binatang. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, yang membuat gerakan ini mungkin berbeda, kita melakukannya secara konsisten, secara harian, minimal 1 titik setiap hari, dan kita kontrol melalui WhatsApp group kepada tim-tim yang memang bekerja sehari-hari di lapangan. Dan pemasangan ranjau ini kita menyesuaikan juga dengan kondisi di sekitarnya. Artinya, misalnya di daerah Sare sering terjadi monyet, kita pasang ranjaunya adalah ranjau A3CS plus seng gergaji atau ranjau ubur-ubur yang terdiri dari A3CS ditambah dengan seng kerucut gergaji. Jadi kita menyesuaikan dengan binatang-binatang apa yang sering ditemukan di sana. Jadi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, ini 1 menit lagi. Siap. Pada gambar kedua, ini adalah contoh-contoh pembersihan aset distribusi. Kenapa ini harus kita bersihkan? Kita seringkali meremehkan pohon-pohon atau semak belukar ataupun urat-urat jalar yang mengganggu jaringan kita, padahal sebenarnya binatang di sanalah sangat suka bermain, dan itu merupakan jalan atau tempat bermain binatang yang nantinya akan naik ke atas jaringan. Nah, ini juga tidak kita lewatkan, selalu kita bersihkan, dan ini setiap hari minimal 1 lokasi atau 2 lokasi. Langsung masuk kepada result atau hasilnya. Nah, kita juga membuat kegiatan ini, gerakan ini juga tidak ada, bukannya tidak ada goals, jelas di sini ada goalsnya. Kita targetkan pada akhir Desember, semua trafo kita yang terdiri dari 204 pelanggan, kita targetkan pada Desember 2020 ini terpasang ranjau semuanya. Ya, ranjaunya bisa macam-macam tergantung dengan kebutuhan. Nah, realisasi sampai saat ini adalah sudah 109 trafo yang sudah terpasang, artinya sudah lebih dari 50%. Nah, kita juga memasang ranjau ini pada skur atau SKTR, tidak hanya pada trafo, juga pada skur yang juga merupakan potensi naiknya binatang. Nah, efeknya kepada gangguan kita, alhamdulillah tren gangguan WLP jantung itu menurun sejak bulan Juni. Yang biasanya itu di atas 10, bulan Juni sudah turun di 4, dan alhamdulillah Juli, Agustus, September kita bisa nihil gangguan. Ini waktu sudah habis. Hasilnya, dan bisa dilihat sendiri, dan terima kasih. Andre, putus? Masih ada? Udah, selesai Andre? Masih Pak, masih. Oke. Terima kasih Andre. Jadi konsepnya atau sebenarnya adalah kepo aset ya. Kepo aset. Jadi memang daerahnya Andre ini daerah yang paling bermasalah ya. Kenapa banyak sekali pohon di sana? Ya, karena daerah di jantung ke atas itu sudah banyak sekali pohon dan binatang gitu ya. Jadi kemudian ada lagi satu masalah adalah masalah konstruksi tiang ya. Di sana masih banyak tiang-tiang yang 9 meter ya. Kalau dulu di stage itu tiang-tiang 9 meter itu ya. Sehingga kalau kita lihat di jalan itu tiang itu rendah sekali. Kenapa? Jalannya naik, tiangnya masih terpakai lama gitu ya. Ini jadi masalah memang. Konsepnya adalah konsep kepo aset sebetulnya ya. Tadi yang sampaikan one day one clean tadi itu ya. Cuma memang eksekusinya mungkin yang berbeda ya. Jadi konsep kepo aset. Nah, tapi yang implementasinya ataupun eksekusinya mungkin yang lebih konsisten ya. Nah, ini Andre mungkin tadi yang sampai seperti Widya misalnya ya. Widya tadi mendesain bagaimana membudayakan ini ya. Jadi coba didesain seperti yang dilakukan Widya ya. Bagaimana ini jadi budaya. Artinya apa? Artinya nanti kalau Andre nggak ada lagi di sana, Andre pindah misalnya, ini tetap jalan gitu ya. Jadi dibuatkan suatu ini jadi budaya. Misalnya setiap hari itu asapa gitu ya. Walaupun kita sudah menginstruksikan kepada semua manajer WLP untuk melakukan
care for asset ya. Nah, untuk itu 2 hari sekali kalau nggak salah, untuk manajemen PL 3 kali sekali ya. Jadi namun ini kan Andri kan buat ini jadi setiap hari gitu ya. Nah ini untuk membudayakan itu tidak mudah Andri ya. Nah ini jangan sampai nanti gini, selama Andri ya bisa berjalan one day one claim tadi itu ya. Nah coba belajar sama Widya bagaimana supaya ini bisa Andri desain menjadi suatu yang budaya, dan itu saya katakan tidak mudah ya. Jadi ini karena apa? Karena daerahnya Andri itu memang pohonnya luar biasa itu ya. Mungkin dibersihkan di sini sekarang, nanti udah minggu depan sudah tinggi lagi di sana misalnya ya. Jadi perlu perencanaan ya, perencanaan untuk merubah budaya ya. Jadi kemudian keikutsertaan semua pegawai itu penting ya. Jadi bagus ya di one clean ini. Jadi setiap hari pesan saya untuk bisa diimplementasinya, dibuat perencanaan untuk menjadi budaya ya. Makasih Andri. Ada teman-teman lain, Pak Jaka, Pak Yos. Sayangnya Pak Didi nggak gabung ya. Bagus sekali Bang Andre ya. Kalau kita lihat secara hasil sangat bagus sekali ya. Dari gangguan rata-rata di atas 10 kali di 3 bulan terakhir, Juli, Agustus, September sudah nihil ya. Kemudian seperti tadi Pak JM sampaikan ya, ini kan terkait dengan corporate asset ya. Di Janto itu sudah punya ini belum ya, peta pohon? Apalagi sekarang ini kan potensi penyebab gangguan yang tertinggi itu kan kena hewan ya. Apakah di Janto sudah punya peta hewan juga, gitu kan? Nah, kemudian tadi dari beberapa lokasi yang sudah dipasang ya untuk penghalang hewan itu ya, itu didata nggak? Teman-teman tahu nggak? Jangan sampai nanti pada saat Bang Andre sudah nggak di sana, teman-teman kehilangan data di mana saja lokasi-lokasi terpasangnya penghalang untuk hewan itu Bang Andre. Jadi ini memang perlu dikawal ya. Kemudian secara data juga terkelola dengan baik, sehingga nanti ini bisa menjadi budaya berkelanjutan. Mungkin itu aja Bang Andre ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Yas. Ya memang ini Pak, membangun budaya itu memang kita akui susah Pak. Cuman untuk ULP Janto ULP Janto sendiri, kita mulai dari nota dinas dulu Pak, kepada seluruh petugas Yantek, inspeksi, dan perintisan Pak. Mungkin itu yang pertama yang kita lakukan. Sambil betul yang Bapak sampaikan tadi, kita akan sharing dengan teman-teman bagaimana sebaiknya membangun budaya itu agar nggak sekedar singgah, lalu pergi, lalu hilang. Bagaimana supaya budaya itu memang hadir dan dilaksanakan Pak. Terima kasih banyak Pak masukannya Pak Jeffrey dan Pak Yas. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Jeffrey dan Pak Yas. Selanjutnya kita ke peserta selanjutnya, atau Pak Irsyad Syafnal. Pak Irsyad, apakah sudah siap? Ya, Pak. Oke, ya baik Pak Irsyad. Dipersilakan. Baik. Baik, sudah terlihat. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara sharing competition ini. Dan saya hormati Pak Jeffrey Rosadi selaku General Manager Badan Aceh. Saya hormati Pak Jaka Asmatri selaku Senior Manager Perencanaan, dan saya hormati Pak Esnendi selaku Senior Manager Niaga. Adapun judul sharing competition saya pada pagi ini adalah tantangan teknologi PLN dalam era revolusi industri 4.0. Kenapa alasan saya memilih judul ini, yaitu waktu saya di bidang perencanaan dalam menyusun RDP ada roadmap teknologi yang akan diimplementasikan. Selanjutnya,
Apa itu industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Roadmap teknologi PLN pada bidang distribusi. Saya akan menjelaskan teknologi yang ada pada bidang distribusi yang akan diimplementasikan. Pertama, automatic meter reading. Kawah meter merupakan alat ukur transaksi utama antara PLN dan pelanggan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya AMR dapat memberikan kemudahan dalam proses pencatatan serta pengukuran AMR. AMR saat sekarang ini sudah diimplementasikan, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu load profil dari AMR pelanggan dapat diunduh secara remote, akses data real time, dapat dilakukan pemutusan maupun penyambungan secara remote. Kekurangannya harga AMR yang lebih mahal dibandingkan dengan meter konvensional. Fungsi remote untuk AMR yang menggunakan modem bergantung kondisi sinyal. Kedua, meter prabayar. Meter prabayar juga sudah kita implementasikan. Meter prabayar merupakan meter statik energi aktif dengan fungsi tambahan sehingga dapat dioperasikan dan dikendalikan untuk mengalirkan energi listrik sesuai dengan sistem pembayaran yang telah disepakati. Adapun kelebihannya mencegah terjadinya penunggakan pembayaran listrik dan kekurangannya terdapat kemungkinan terjadinya stop measurement, yaitu apabila pelanggan kehabisan pulsa maka kita terjadi stop measurement sehingga menurunkan KWH penjualan. Untuk kerja meter prabayar dipengaruhi oleh kualitas tegangan yang diukur karena peralatan elektronik yang ada di dalamnya. Pembelian token masih dilakukan secara offline. Yang ketiga adalah sistem smart grid. Sistem smart grid merupakan sistem jaringan tenaga listrik yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan sistem pengukuran tenaga listrik dilakukan secara efisien, menyediakan kehandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi dengan kombinasi penempatan sumber energi terbarukan. Adapun kelebihan dari sistem smart grid merupakan meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya penyediaan tenaga listrik, meningkatkan fleksibilitas kehandalan pelayanan tenaga listrik, meningkatkan penetrasi renewable energi. Adapun kekurangan sistem smart grid merupakan proses upgrading dari sistem existing menjadi smart grid membutuhkan biaya investasi yang mahal. Keempat, electric vehicle infrastructure. Sistem perkembangan teknologi yang ramah lingkungan telah terjadi peralihan dari kendaraan konvensional dengan mesin bakar menjadi electric vehicle yang menggunakan motor listrik dan baterai. Sekarang ini di Aceh mungkin masih menggunakan SPLU, belum ada untuk electric vehicle infrastruktur untuk mobil listrik dan motor listrik. Kelebihan dan kekurangan electric vehicle infrastruktur adalah pengisian baterai EV dapat dilakukan di berbagai tempat yang memiliki SPLU mobil listrik. Pemanfaatan aset PLN sebagai SPLU mobil listrik. 3. Diversifikasi bisnis PLN. Kekurangannya adalah lama pengisian baterai bergantung dengan teknologi SPLU mobil listrik yang digunakan. Investasi SPLU mobil listrik yang mahal. 3. Kesiapan sistem untuk mengakomodasi pengaplikasian fast charging SPLU mobil listrik. Kelima, alternatif insulation material. Bahan insulasi memiliki peran yang penting dalam sistem ketenaga listrikan Indonesia, terutama pada sistem menggunakan level tegangan yang tinggi. Misalnya rangkaian yang bertegangan terhadap struktur yang terhubung dengan bumi memerlukan material insulasi yang handal terhadap stres tegangan yang terjadi. Saat ini material yang banyak digunakan yaitu seperti insulasi keramik dan insulasi kaca. Dengan adanya alternatif insulasi material, kelebihannya itu adalah memiliki daya tahan terhadap polutan yang lebih baik daripada material insulasi konvensional. Memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan material insulasi konvensional yang tadi seperti insulasi keramik dan insulasi kaca.
Kekurangan yaitu rentan terhadap deformasi akibat arcing, rentan terhadap pertumbuhan alga di permukaan sehingga dapat mempengaruhi unjuk kerja elektrisnya. Yang keenam, no load loss transformer. Losses dari suatu trafo terdiri dari no load loss, dan stray loss. Load loss dan stray loss bergantung dengan beban yang ditanggung trafo. Sementara no load loss bersifat independen terhadap beban dan memiliki nilai yang tetap. No load loss dari trafo bergantung pada rugi-rugi inti, sehingga tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis material inti yang digunakan, serta metode pembuatan penyusunan dari inti trafo tersebut. No load loss transformer ini masih dalam tahap pengembangan, belum ada pengimplementasian. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu no load loss yang lebih rendah dibandingkan trafo konvensional, kekurangan harga investasi yang lebih mahal dibandingkan dengan trafo konvensional. Ketujuh, alternatif distribution feeder voltage. Sistem distribusi ada Indonesia memiliki level tegangan 20 kV. Oleh karena jarak tarikan kabel TR 400 volt, maka diperlukan level tegangan yang berada di antara 20 kV dan 400. Dengan adanya alternatif distribusi voltage, kelebihannya itu penurunan losses yang dapat timbul dari jaringan TR yang panjang. Kedua, dapat menjaga kualitas tegangan pada sisi pelanggan. Yang ketiga, mencegah pencurian listrik dari sisi pelanggan. Yang keempat, memerlukan investasi yang lebih mahal. Yang kedelapan, high temperature low side conductor. Kemampuan antar arus dari suatu konduktor dibatasi oleh nilai titik leleh dari material konduktor tersebut. Kenaikan arus yang mengalir pada konduktor dapat menyebabkan penurunan kuat tarik, berpotensi menyebabkan konduktor putus, serta penambahan panjang konduktor. Kelebihan dari teknologi high temperature low side conductor adalah kemampuan antar arus yang lebih tinggi. Kekurangannya potensi terjadinya gagging karena perbedaan kefusian muat yang panjang. Yang kedua, handling HTLS yang lebih kompleks. Yang ketiga, desain dead end yang lebih kompleks. Yang kesembilan, alternatif distribution system protection. Peralatan proteksi yang umum digunakan dalam sistem distribusi adalah pergerakan relay, recloser, sectionalizer, dan fuse. Seiring perkembangan teknologi perlu dilengkapi peralatan tambahan yang membutuhkan pengelola aset untuk mengetahui lokasi terjadinya gangguan dan monitoring jaringan. Penambahan sensor khusus pada jaringan distribusi overhead maupun jaringan kabel bawah tanah dapat digunakan untuk mengetahui feeder mana yang mengalami gangguan serta lokasi gangguan. Kelebihan dari teknologi ini adalah dapat memberikan lokasi gangguan yang presisi, mencepat proses pemulihan gangguan. Kekurangannya biaya investasi yang mahal, sangat bergantung pada keandalan listrik. Terakhir adalah teknologi non-magnetic voltage current transformer. Non-magnetic voltage transformer atau yang umumnya disebut non-conventional instrument transformer merupakan pengembangan dari CTPT konvensional. Kelebihannya yaitu minimalkan wiring dan switch ke ruang kontrol. Desain FO minimalkan risiko bahaya yang memungkinkan muncul apabila menggunakan wiring konvensional. Kekurangannya biaya investasi yang sangat mahal. Yang ketiga, samplet measured value yang dikirimkan ke ruang kontrol nilainya sangat besar. Kesimpulannya adalah saat ini teknologi masih banyak dalam proses pengembangan. Teknologi yang terbaru cenderung lebih mahal. Dari segi kajian investasi, penerapan teknologi terbaru tingkat ROI-nya masih rendah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin Pak Jaka ini yang bisa menanggapi ya. Silakan Pak Jaka. Baik Pak, makasih. Terima kasih Irsyad sudah berani tampil ini Pak Irsyad, luar biasa. Karena Irsyad ini sekarang sudah menjadi penunggu kilometer 0 Pak. Jadi dia penunggu kilometer 0 nanti, makanya dia punya impian untuk menerapkan industri 4.0. Irsyad, tadi tampilan kamu, saya melihat judulnya, saya ngeri tadi. Saya kira Irsyad mau menerapkan 4.0 di Sapang ya. Tapi saya lihat Pak Jaka, hilang? Pak Jaka?
Nggak muncul lagi ya, Zafan. Ya Pak, sepertinya terputus Pak Jaka. Oke, makasih. Isat ya, Isat dulu di perencanaan ya, sekarang di supervisor di Sabang ya. Terkait tentang trafo ya, trafonya saja kita bisa Isat, tapi nggak apa-apa, kamu udah berani tampil, nanti fokus saja ke tema gitu ya, fokus ya, ke satu bagian aja yang dikupas terkait tentang 4.0. Kalau tadi saya ulang mengambil trafo atau apa yang kamu kuasain sampai akhir, sehingga nantinya syukur-syukur bisa kita terapkan di UIW Aceh. Kalau tidak, minimal kita bisa sharing kepada rekan-rekan sehingga kamu lebih mendalam terhadap satu hal atau satu item terkait tentang teknologi 4.0 ini. Mungkin itu aja, Esat ya. Selamat di Sabang, moga-moga kerasan, dijaga di kilometernya biar nggak gangguan lagi ya. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Ya, jadi tambahan dari saya, jadi kalau ada judulnya Esat ini takut kita dengarnya, tinggi sekali ya. Jadi kalau dilihat memang salah satu kita melakukan transformasi adalah masalah teknologi. Ya, kalau dilihat itu PLN saat ini yang disampaikan Pak Diut ya, salah satunya melakukan transformasi adalah karena masalah perkembangan teknologi. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita tidak akan bisa mengikuti lebih maju. Artinya kita tidak bisa bertransformasi dengan lebih baik. Jadi memang ini harus kita kuasai teknologi industri 4.0 ya. Jadi makasih Isat, bagus ya idenya. Cuma saya koreksi mengenai presentasinya ya. Presentasi tidak bisa seperti itu. Jadi presentasi itu yang key point-nya saja yang ditampilkan. Tidak usah sampai detail seperti itu ditampilkan, kemudian dibaca gitu ya. Tapi key point-nya saja, ya. Supaya orang lebih gampang dari melihatnya apa saja intinya gitu ya. Oke, makasih Ustaz. Baik, terima kasih atas masukannya Pak. Satu lagi. Ya, silakan Pak. Yang tadi ya terkait dengan item ya. Kita sudah implementasi untuk ini belum ya? Yang Suntrip. Suntrip, jadi untuk pelanggan yang sulit diputus ya. Jadi kita bisa putus lewat ini. Lewat remote itu kan, jarak jauh gitu kan. Jadi memang kalau memang bisa satu-satu dikembangkan di wilayah kita gitu kan, supaya kelihatan hasilnya. Itu aja Bang Isan, makasih. Pak Yas, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Dewan Juri. Kita ke peserta selanjutnya, yaitu ada Pak Mustafa Kamil. Kepada Pak Mustafa Kamil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share-nya sebelumnya, Bu. Sudah kelihatan, Pak Ibu? Sudah terlihat. Sudah Pak Jabatan? Sudah terlihat, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jepi selaku JM Aceh, yang saya hormati Pak Yasnadi dan Pak Jaka selaku SRM, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara Seri Competition dan para penonton yang mungkin di media yang lagi menyaksikan. Oke, pada kesempatan izinkan kami untuk sharing atau berbagi pengalaman itu tentang temporary power system 20 kaki. Oke, latar belakang terjadinya atau lahirnya temporary power system itu akibat ada keluhan pelanggan yang disebabkan adanya pemeliharaan ataupun gangguan jaringan. Yang kedua, rata-rata UPS pelanggan atau power supply sementara dari pelanggan itu hanya mampu membackup
lebih kurang itu sekitar 30 menit. Dan di saat melakukan probing dari pelanggan yang sudah ada menjadi pelanggan premium, itu rata-rata kita harus, untuk pelanggan besar harus rehab GH, dan pelanggan itu enggan untuk padam. Serta temporary power system ini bisa kita gunakan juga untuk keamanan dan keselamatan pada saat melakukan rehab atau renovasi bangunan GH atau gardu hubung dari bebas dari tegangan. Sebelumnya untuk temporary power system ini atau yang kami singkat ini, sebenarnya ini adalah peralatan terpadu yang terdiri dari isi komplitnya dalam kontainer itu trafo daya trafo distribusi 20 kP dengan kapasitas 630 kPa. Di dalamnya itu pun terdiri dari sebuah kubikel CBOG tipe DM1A yang dilengkapi dengan proteksinya. Itu pengukuran tidak langsung yang menggunakan kawah meter MR yang sudah lengkap dengan dan dilengkapi juga di sisi TR-nya. Adapun yang isi yang dikemas di dalam TPS ini seperti yang dibilang tadi itu kubikel atau PMT yang tipe DM1A itu PHBTR untuk posisi CTR, trafo distribusi. Untuk sisi pengukurannya kita sudah menggunakan KWA meter MR yang mana bisa dipantau oleh jaringan. Jadi di saat pengukurannya pun kalau memang di pelanggan kita nggak mesti ke lapangan. Dan untuk temporary power system ini pun juga dilengkapi dengan kabel powernya di sisi TM-nya. Adapun keunggulan yang dari TPS ini sendiri atau temporary power system itu bisa digunakan seperti dijelaskan sebelumnya di latar belakang untuk masa rehabilitasi bangunan, penyambungan pelanggan masa konstruksi, percepatan pelabuhan multiguna, terutama untuk multiguna TM, yang mana kita lah bisa saving ya dari pembangunan pengukuran lah. Ini skema atau single line dari TPS itu sudah dilengkapi dengan relay proteksi KWH meter MR serta proteksi di sisi TM-nya kita lebih aman, yaitu yang kubikel DM1A. Output dari DM1A itu pun dilengkapi dengan trafo distribusi dan ada pengukuran AMR-nya. Di sisi TR-nya juga ada pengukuran di PHBTR di sisi 220 volt TR. Ini include-nya lebih kurang ya bentuknya seperti kontainer atau persis lah seperti GH sementara atau GH UGB lah, unit gardu bergerak. Cuma di sini sudah dilengkapi dengan pengukuran serta trafo dan bisa langsung dipasang di jaringan existing. Ini pun sudah kita terapkan di Lok Sumawe sendiri itu pada masa anggaran BI tahun lalu di 2019 itu masa konstruksi GH-nya selama 40 hari itu juga kita menggunakan ini sehingga pelanggan tidak padam. Selanjutnya juga di pelanggan multiguna kita di arm kedua. Jadi impact terhadap kinerja itu bisa meningkatkan penjualan, pendapatan, serta mempercepat proses penyambungan. Mungkin itu aja Pak Japra dan Pak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamil. Ini kalau dilihat ini UGB ya. Benar Pak, bisa jadi UGB Pak. Ya. Pak Yas bisa nanggapi, silakan Pak Yas. Baik, makasih Bang Kamil ya. Ya ini hampir sama ya, mirip di UGB ya. Kalau di saya itu namanya power bank ya. Power bank. Nah, di sini nama TPS mungkin berbeda nama aja ya. Memang sangat banyak sekali ya manfaatnya TPS ini.
Jadi bisa untuk TM dan TR. Jadi bisa kita melakukan pendapatan KWA di awal ya, sambil menunggu kesiapan pelanggan dalam membangun gardu dan juga untuk melayani permintaan sementara. Peralatan ini sudah ada sejak kapan nih, Bang Kamil ya? Dan sudah sering digunakan belum ya untuk penyambungan sementara baik TM atau TR, atau hanya untuk TR aja? Yang udah kita gunakan untuk pelanggan TM dua-dua, Pak. Dua-dua ya. Jadi sangat bagus ya untuk meningkatkan KWA penjualan ya. Mungkin nanti bisa di-share juga ya, Bang Kamil ya, untuk di ULP dan P3-nya ya, supaya peralatan TPS ini bisa kita perbanyak, sehingga untuk kegiatan penyambungan ataupun nanti pada saat ada gangguan di sisi trafo, di sisi kubikel, bisa kita nyalakan pelang-pelangan existing dan pelang-pelang baru dengan menggunakan TPS, sehingga penyelamatan KWA yang tidak tersalurkan bisa lebih cepat kita dapatkan. Mungkin itu aja, Bang Kamil, sangat bagus sekali ya. Mungkin perlu kita kembangkan supaya kedepannya tampilannya, terutama tampilan dari bentuknya ya, kita buat sebaik mungkin ya, supaya lebih menarik gitu kan di mata masyarakat, di mata pelanggan gitu kan. Itu aja Bang Kamil, terima kasih ya, luar biasa sekali. Siap, makasih Pak ya. Ini pun Pak hasilnya dari bahan bekas semua Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Yas. Jadi Kamil ini bikin sendiri ya, dirakit sendiri. Benar Pak. Jadi bukan UGB yang kita beli UGB yang sudah lengkap gitu ya, tapi ini dirakit sendiri, tahonya, kemudian trailernya, kemudian kubikelnya, ya gitu ya. Kamil? Ya, maaf Pak, kurang dengar Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya, ini dirakit sendiri ya, bukan UGB yang biasa kita punya itu ya. Nah, ini kebetulan trafo X, trafo rusak, kita lihat kembali untuk kubikel bekas, semua barang bekas Pak. Jadi untuk kontainernya sudah ada, kita hanya renovasi aja Pak. Oh gitu, berarti cuma pakai kontainer yang sudah ada gitu ya? Ya, untuk kontainer sudah ada, untuk trafonya trafo rekon Pak. Oke, bagus Kamil. Oke, makasih Kamil. Sama Pak. Oke, terima kasih Pak JP, Pak Yas, dan Pak Japlan. Kami akhirnya berita video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya kita ke peserta yang tadi sempat terskip. Kita ke Pak Hilal. Pak Hilal, apakah sudah siap? Siap, Bang Japlan. Baik, silakan langsung dipresentasikan. Tes. Pak Jafan, apa terdengar suara kami? Siap, sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Jeffrey Rosyadi, Pak JM, Bapak SRM yang berhadir sebagai penguji pada hari ini, sebagai moderator juga Pak Jafran. Izinkan kami untuk menyampaikan knowledge sharing mengenai optimalisasi pemanfaatan data SAP untuk sistem informasi kepegawaian di PLN P3 Melapu. Baik, latar belakang
Di sini pengolahan data SAP kepegawaian masih belum optimal oleh PSSTM UP3 Melabuh. Ini dikarenakan banyaknya tikot-tikot yang kami masih dibatasi untuk aksesnya, karena kebutuhan data yang kami perlukan harus kami hubungkan dengan admin unit induk wilayah Aceh. Dan selanjutnya untuk latar belakang kedua, kebutuhan manajemen UP3 Melabuh dalam pengambilan keputusan. Hal ini terkadang kami kewalahan kalau memang manajemen membutuhkan data cepat, tetapi aksesnya masih belum bisa kami akses dan harus meminta dan butuh waktu dari data PSI Unit Induk Wilayah Aceh. Baik, ini data SAP, monitoring masih manual dan tersimpan tidak beraturan. Di sini ada monitoring data pegawai, monitoring talenta juga, dan rekam jejak jabatan daripada pegawai PLN UP3 Melabuh. Di sini kami tampilkan overview aplikasi yang dimana data SAP yang sementara ini masih belum beraturan yang kami dapatkan, kami rangkul dan kami padukan di satu aplikasi sistem informasi. Di sini bisa kita lihat ada alamat yang kami coba buat di link intranet, itu 10.15.5.39/try. Selanjutnya kita masuk ke menu login. Oke, di sini terdapat menu pengelompokan pegawai. Di sini ada unit, ada semua, dan kategori. Di sini menampilkan keseluruhan pegawai PLN UP3 Melabuh. Dan juga jabatan-jabatan yang masih kosong di PLN UP3 Melabuh sendiri. Ada sekitar 8 supervisor dasar yang masih kosong baik di unit UP3 Melabuhnya. Selanjutnya, mohon maaf. Mohon maaf. Di sini juga kami filter lagi ke ULP. Di sini kita contohkan ke ULP Sinabang. Di sini ada monitoring data jumlah pegawai yang ada di Sinabang. Jumlah HCMS juga kami filterkan lagi untuk memudahkan manajemen dalam memonitor maupun membutuhkan kebutuhan data yang kami sajikan. Di sini ada struktural di ULP Sinabang. Di sini juga tersedia menu daripada monitoring talenta. Nah, di sini ada keseluruhan jumlah pegawai yang mendapatkan nilai talenta. Dan di sini ada menu pegawai-pegawai yang sudah mempunyai tabungan yang sudah cukup untuk satu talenta lagi akan naik. Jadi kami filter dari keseluruhan pegawai yang nantinya di sini menjadi reminder bagi manajemen jika memang dibutuhkan. Di sini ada menu informasi data pegawai. Ini saya contohkan saya sendiri, di mana di sini menampilkan biodata pegawai serta rekam jejak riwayat pegawai. Baik, untuk manfaat di sini sendiri, manfaat dari aplikasi yang sudah kami buat tadi itu merupakan konsumtif untuk manajemen, di mana aplikasi sistem informasi ini bukan untuk tandingan SAP, tetapi untuk optimalisasi pemanfaatan data dan memudahkan monitoring data kepegawaian oleh manajemen PLN UP3 Melabuh. Aplikasi dapat menampilkan daftar jumlah pegawai UP3 Melabuh, daftar monitoring talenta UP3 Melabuh,
info bidata dan histori jabatan PLN UP 3 Melabuh, jabatan yang masih kosong di PLN UP 3 Melabuh, dan kemudahan manajemen dalam pemilihan kandidat untuk usulan job posting, mutasi, fit and proper, jenjang supervisor atas. Mungkin sekian connect sharing dari kami. Kami kembalikan ke Pak Jafar sebagai moderator. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hilal, ini bagus ya. Baru sekarang ini ada SDM ya. Kalau tadi kan non teknik sama non niaga yang mendominasi ya. Ini baru ada SDM ini. Ya. Siapa? Ini baru satu-satunya ini, jarang sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, ini memang bisa memudahkan gitu ya. Ini sekali lagi kita main aplikasi ya. Aplikasi itu memang tujuannya untuk memudahkan manajemen ya. Bukan hanya manajemen ya, teman-teman semua pegawai juga ya. Dan ini sekali lagi nanti kita kumpulkan aja semua ini ya, usulan-usulan ide mengenai aplikasi ini ya. Nanti kita bicarakan IT untuk dibantu untuk disempurnakan ya, supaya lebih ini. Ya. Tadi pakai aplikasi apa itu ya? Itu dibuat aplikasi sendiri atau gimana? Betul Pak, kita buat aplikasi sendiri Pak, melalui jaringan intranet di sini Pak. Tadi connect dengan SAP gimana caranya? Kita masih input manual Pak, data dari SAP-nya, kami minta ekspor manualnya, kami inputkan ke aplikasi Pak. Karena belum ada jalur akses langsung ke SAP-nya Pak. Iya, nggak diizinkan itu memang. Ya. Iya. Oke, Pak Jaka ada tambahan? Silakan Pak Jaka. Boleh Pak. Ini kemarin udah ketemu Pak dengan saya, Mas Bilal ini. Iya Pak. Karena ini untuk kompetisi saya hargai Pak, karena semangatnya untuk membuat aplikasi ya Pak ya. Cuman nanti di dalam menampilkannya nggak usah terlalu detail menampilkan fitur daripada aplikasi, tetapi ditampilkan aja tujuannya apa secara garis besar ya. Jadi nanti manakala kamu mempresentasikan sesuatu, kalau memang bukan dalam rangka training ya, tidak perlu ditampilkan fitur-fitur besarnya. Terkait tentang manfaat aplikasi ini Pak, saya sementara mengerem Pak untuk aplikasi SDM, karena SDM ini cukup riskan Pak, manakala tidak diuji daripada sisi security-nya. Dan saya berharap nanti teman-teman SDM wilayah Pak yang mengizinkan apakah aplikasi ini layak atau tidak, karena manakala aplikasi ini belum diuji, karena ini mengambil role-nya Mas Hilal karena orang SDM sehingga bisa ngambil data, tetapi manakala data itu dipindahkan ke aplikasi ini belum secure Pak, saya takutnya data itu beredar bisa diketahui oleh orang yang berhak. Mungkin nanti Mas Yafran ya disampaikan sama Pak Khaibar, tolong ini jangan diimplementasikan dulu, diuji dulu. Saya takutnya karena Mas Hilal bisa ngambil SAP terus dimasukkan manual ke dalam aplikasi ini, sementara sekuritasnya belum teruji, takutnya nanti diketahui orang lain, barang-barang rahasia, ini akan berdampak. Tapi karena ini untuk kompetisi, semangatnya saya hargain Pak. Tetapi untuk aplikasi tolong di dulu ya. Dulu, nanti mungkin dengan teman-teman TI, karena ini ada rahasia pegawai Pak. Mungkin itu Pak komentar saya Pak, makasih. Oke, makasih Pak Jaka. Jadi memang ada keterbatasan ya, artinya data itu tidak bisa kita share kemana-mana gitu ya, khususnya untuk data-data SDM ya. Karena tapi kalau untuk manajemen mungkin masih bisa gitu ya. Tapi dikhawatirkan Pak Jaka tadi itu masalah data-data pegawai semua bisa ketahuan itu. Siap. Ya kalau di share ya. Makasih Hilal. Makasih Pak. Izin mengundurkan diri nih Pak Jafran, kami kembalikan ke Pak Jafran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu peserta lagi sebelum kita istirahat. Selanjutnya ada Pak Dede Rohmiadi. Pak Dede, apakah sudah siap? Baik, terima kasih sudah siap Pak Zafran. Izin share screen. Ya. Dia nggak tahu hardware-nya, dia lebih ke sistemnya. Dia mestinya masukin ke Play Store. Dia detailnya nggak tahu, harus ke lain. Itu masih dicari tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Jeffrey Rosyadi selaku General Manager PLN UIW Aceh, yang saya hormati Pak Jaka Sumantri selaku SRM Perencanaan, dan saya hormati Pak Yasnedi selaku SRM Niaga, dan Pak Zafran dan panitia yang ada di sini, dan saya hormati juga para peserta dan penonton yang mengikuti acara ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya di sini sebenarnya ingin kemarin berminat ikut karena kita di sini judulnya sebenarnya sharing ya, awalnya itu sharing session. Ternyata setelah dirubah jadi sharing competition ya, alhamdulillah nggak apa-apa juga kita ikut aja, karena judul yang saya ambil juga memang sudah banyak yang digunakan di ULP. Jadi ini saya ambil judul ini pada saat saya masih di ULP Losme Kota, yaitu strategi penurunan tunggakan Kogol 0 dengan pemanfaatan aplikasi APP Sheet pada PLN UP3 Losmawe dan ULP Losme Kota. Di sini ada eksekutif Mohon maaf yang Pak Didi. Ya. Bisa di stop screen terlebih dahulu. Sebentar. Bentar. Aduh, nggak connect. Waduh, bentar. Ya, komputernya agak lambat. Gimana Pak Zafran? Halo Pak Zafran? Ya, silakan di share screen kembali Pak. Oh ya. Gimana? Sudah kelihatan Pak Zafran? Baik, sudah Pak. Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Zafran. Jadi di sini saya mengambil tentang APP Sheet ya, di mana pada saat saya di ULP Losme Kota mempunyai target menurunkan rasio tunggakan. Salah satunya yaitu menihilkan tunggakan Kogol 2 lembar, Kogol 0 maksudnya untuk percepat penihilan 2 lembar. Jadi pada bulan Mei saldo Kogol 0 2 lembar masih sebanyak 3.252 pelanggan. Sebagai upaya untuk mencapai target pencapaian nihil 2 bulan, Kogol 0 dibutuhkan pengawasan pelaksanaan petugas biller dengan cara membuat monitoring melalui APP Sheet, sehingga petugas biller bisa bekerja optimal di jam kerja dan reminder untuk petugas biller setiap hari. Gitu. Jadi makanya saya sangat berminat memantau dengan tunggakan ini, karena pada saat waktu di bulan Juni pertama, Juli, kami udah percepatan nihil. Jadi di situ ada cerita sedikit nih Pak. Pada saat saya buat status di WA gitu, ternyata teman-teman saya yang di Bandung gitu menanyakan, "Oman hebat ya bro, bisa nihil," katanya. Sedangkan yang saya maksud itu adalah nihil 2 bulan. Makanya mereka udah bicara, "Loh, masih bicara 2 bulan di sana." Ya, makanya saya tergerak hati dan termotivasi untuk bisa membuat Losme Kota pada masa itu bisa tertib pembayarannya di setiap bulannya sebelum jatuh tempo atau sebelum tanggal 21. Jadi ini gambaran sedikit tentang TO APP Sheet-nya, di mana yang sebelah kiri menampakkan TO detail dan sebelah kanan rekap dari keseluruhan target dan realisasi yang terjadi. Jadi di hasil realisasi yang di sebelah kanan ini kita bisa lihat petugas dari segel kegiatannya, ataukah putus, ataukah janji gitu. Dan dari sini kita dapat mengevaluasi setiap petugas. Karena kenapa tidak nihil, ternyata ada macam-macam petugas. Ada yang benar dia ke lapangan dan ada juga ternyata yang sudah diambil uang, tapi belum dia lunaskan. Jadi itu kita evaluasi petugasnya, kita panggil apa kendalanya. Dan akhirnya melalui pemantauan APP Sheet ini bisa terlihat pergerakan teman-teman di lapangan. Dan ini hasil tren penurunan saldo di ULP Losme Kota.
Jadi pada saat bulan Mei masih seperti yang saya bilang tadi di angka 3.252 pelanggan untuk saldo pelanggan. Dan alhamdulillah di September kita udah bisa nekan menjadi 1.086 untuk saldo totalnya. Dan alhamdulillah di WLP Losme Kota juga tidak ada berbicara lagi yang 2 bulan karena kami juga punya target pada masa itu di WLP Losme Kota sendiri. Kita targetnya di setiap tanggal 22 itu maksimal sudah habis yang 2 bulannya sehingga kita bisa fokus ke 1 bulan. Dan alhamdulillah lagi untuk WLP Kota bisa dibilang di bulan September kemarin kita bisa dibilang pemecahan rekor Pak untuk saldo. Karena di mana di tahun 2019 Desember itu saldo di Losme Kota masih di angka 189 juta. Sedangkan alhamdulillah di September kemarin sebelum saya pindah itu udah nurun menjadi 168 juta. Jadi alhamdulillah cukup signifikan penurunannya dari awal gitu. Yang penting kita konsisten. Dan ini hanya potret kegiatan di WLP Losme Kota. Mungkin itu aja gambaran singkat tentang APPSID di WLP Kota yang saya bawakan. Dan informasi untuk Losme Kota alhamdulillah udah bisa tertib di tanggal 22 maksimal untuk yang 2 bulan nihil. Alhamdulillah. Mungkin saya setuju dengan Pak Yasnedi bilang tadi. Yang penting bukan apa aplikasi yang kita gunakan, yang penting data yang harus kita update. Sehingga dengan kita update data, kita reminder petugas biller dan petugas lainnya bisa lebih optimal jalan di lapangan. Mungkin itu aja gambaran singkat dari saya. Saya kembalikan ke Pak Zafran. Terima kasih. Terima kasih, Dede. Ini kita pakai APPSID lagi ya. Ini tadi udah saya di Uca juga sudah bikin ya. Nah, nanti kita gabungkan. Kemudian nanti kita bahas aplikasi mana yang kita gunakan. Kalau nggak salah saya kemarin ini sudah dipakai juga di tempat lain ya. Memang seperti yang Pak Yas katakan bukan masalah aplikasi tapi masalah eksekusinya ya. Ya ini yang penting itu kan. Ya. Oke, mungkin Pak Yas bisa di komentari Pak Yas silakan. Pak Yas, suaranya masih mute? Masih mute. Ya, makasih Pak Jem. Makasih Bang Dede. Kalau kita lihat dari tren hasilnya sangat baik ya. Dari bulan ke bulan trennya turun ya. Itu memang harapan kita. Sehingga nanti di akhir tahun kita berharap bisa lebih rendah lah dibandingkan dengan akhir tahun di tahun 2019 ya. Jadi kalau kita lihat APPSID ini memang semua P3 sudah menggunakan ya, sangat bagus ya untuk memantau penurunan tunggakan. Tapi di sisi kantor hidup memang agak sedikit dilema juga ya, karena memang APPSID ini hanya aplikasi yang belum menjadi aplikasi terpusat secara kantor induk ya, baru bisa diimplementasikan di masing-masing UP3. Sehingga kita memang secara kantor hidup agak sangat kewalahan juga pada saat kita melakukan penarikan data. Jadi nanti rencananya ke depan kita akan coba siapkanlah satu aplikasi yang memang bisa kita lakukan secara terpusat. Jadi di kantor induk pun bisa memantau kegiatan dan eksekusi dari monitoring pekerjaan di masing-masing UP3. Rencananya mungkin di pertengahan bulan ini kita akan coba lakukan secara bertahap ya, sehingga APPSID ini yang kontennya sangat banyak membantu dalam upaya kita maksimalkan hasilnya. Demikian, Pak Dede, terima kasih ya. Baik, sama-sama Pak Yasnedi. Terima kasih Pak Yas. Baik, Dede, jadi sudah kalau tidak hasilnya cukup bagus ya. Tadi sekali lagi eksekusinya yang penting ya. Untuk aplikasi itu hanya untuk bahan kita untuk memonitor saja ya. Oke, makasih Dede. Ian. Ya, sama Pak JM. Baik, terima kasih Dewan Juri dan Pak Dede yang telah menyampaikan presentasi tadi. Kita istirahat terlebih dahulu. Kita di sini istirahat 90 menit. Kita kembali insya Allah pukul 1:30
Jadi nanti mohon Bapak Ibu agar bisa kembali lagi ke Zoom meetingnya sebelum pukul 1:30 agar bisa tepat waktu kita laksanakan. Baik, terima kasih. Kita istirahat terlebih dahulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Sudah 1:30, mana panitia? Gimana Pak? Sudah bisa mulai? Sudah bisa Pak, kita langsung mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan saja penampilan dari peserta selanjutnya, yaitu peserta ke-14. Di sini peserta ke-14 adalah Bapak Mustakbilal. Langsung saja Bapak Mustakbilal, apakah sudah siap? Tes, Pak terkopi, Pak Jaka, nih suara saya. Ya, suaranya kedengaran Pak, silakan. Terdengar jelas ya? Iya, terdengar. Oke, berarti langsung aja ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya nih Pak Jaka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Yang kami hormati para dewan juri ya, ada Pak GM nih, Pak Jeffrey ya. Kemudian para SRM Pak Jaka, Pak Yas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, semoga sehat Pak ya. Kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan peserta ataupun audien, baik audien di Instagram ataupun di YouTube. Dan kami banggakan juga rekan-rekan panitia dan STI ini ya, walaupun di masa pandemi tetap bikin acara keren nih ya. Saya applause nih buat kawan-kawan panitia, luar biasa. Nah, jadi langsung saja izin share screen ya. Oke, apakah nampak Pak jasanya? Sudah terlihat Pak Bilal. Oh ya, sudah terlihat. Jadi perkenalkan, nama saya Mustakbilal. Ya, saya sekarang di WP Kota Fajar, masih di bagian sama yaitu bagian teknik. Jadi di sini saya akan share aja nih Pak, kan namanya sharing ya. Malah tadi kelihatannya kayak inovasi nih, ajang inovasi. Jadi agak kaget juga nih kawan-kawan menampilkan banyak inovasi dan alhamdulillah memang bagus-bagus. Jadi bahan kami bisa kami terapkan di unit ya. Jadi di sini saya display dulu. Di sini saya sharing ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pernyataan terkait apa yang saya sampaikan salah, mohon koreksi dan mohon direvisi yang seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan mengangkat topik yaitu dampak skadanisasi sistem Aceh Selatan ya. Kenapa saya bicara sistem Aceh Selatan ya, karena memang ya saya di sistem Aceh Selatan Pak, udah lama, istilahnya udah tahu lah. Dulu sebelum setelah pindah dari pulau, saya di Labuan Haji sekitar 2,5 tahun ya. Di situ juga kita suplai sampai Kota Patuan, Cigadahar, dan gangguan saling suplai sehingga di sedikit sistem Kota Patuan kita juga tahu. Kemudian sekarang di Kota Fajar begitu juga ya. Kita suplai ke Tapak Tuan dan sebaliknya jika ada har ataupun gangguan. Jadi karena memang masih sistemnya isolated ya, jadi kita fokus di SCADA nih Pak, maksudnya kita bahas. Berikut data gangguan OP2D per 21 Oktober 2020. Nah, jadi sama yang kita ketahui ya, Labuan Haji, Tapak Tuan, dan Kota Fajar itu berada di pantai selatan ya, barat selatan, yang mana kebanyakan jaringan kita tuh di sisi gunung ya, gunung bukit, yang mana gangguannya tuh ya mayoritas di hewan dan di pohon ya, yang mana sama juga tadi yang sudah disampaikan manajer Janto ya, Pak Andre, di unit kita juga kawan-kawan juga semangat dalam memperbaiki jaringan. Contohnya sama juga kita pasang, kalau di sana disebutnya ubur-ubur ya, kita di sini pasang pohonnya juga Pak, dalam
rangka menekan gangguan kita. Dan apabila ada gangguan di tempat baru, ya kita pasang terus tindakan preventifnya agar nggak terulang, sehingga jaringan kita harapannya ke depan lebih baik, seperti itu ya. Kemudian di dampak ya, dampak dari skadanisasi yang pertama kita tahu ya, skada kalau di Aceh Selatan tuh pertama saya masuk 2018 itu mulai terpantau ya. Jadi mau nggak mau data yang kita sampaikan terkait penyulang kita integritas ya, karena yang mantau nggak cuma kita, di sistem terpantau, sehingga berdasarkan data yang sangat integritas itu manajemen ataupun kami yang ada di unit bisa menganalisa ya, mana penyulang yang menjadi prioritas, mana yang menjadi kronis ya, dan itu perlu kita cari obatnya. Kemudian dampak dari skada itu juga terkait informasi yang update ya ke pelanggan, ke minimal ke kita ya, manajemen, sehingga tahu nih, apalagi sekarang kawan-kawan UP2D udah launching juga aplikasi Dara ya. Jadi setiap saat manajemen tuh tahu, bangun tidur pun tahu mana nih penyulang yang gangguan, mana yang apa. Jadi dampak skadanisasi itu sangat bagus. Istilahnya yang kita ketahui ya, sistem skada itu tidak hanya di informasi, namun juga di sistem proteksinya ya. Sehingga kalau di jaringan kita ketahui juga ada recloser di situ. Balik ke rekapitulasi gangguan, bisa kita lihat di Labuan Haji di semester kedua tahun 2020 gangguannya dari bulan Juli sampai Oktober itu bisa kita lihat 7393 22, kemudian Kota Fajar 8571 ya, jadi nggak jauh beda. Kemudian di Tapajuan juga lebih sedikit 815 17, 18. Jadi bisa dibilang hampir sama. Padahal kita tahu Labuan Haji outgoing-nya 3, ya, Tapatuan 4 kurang lebih. Kemudian Kota Fajar 10. Dari sisi KMS-nya pun berbeda. Labuan Haji dari sisi outgoing-nya nggak sampai 100 KMS, begitu di Tapatuan. Di Kota Fajar sampai 400 KMS lebih, ya. Jadi kok bisa gangguannya hampir sama. Jadi ini yang jadi fokus kita, yaitu dampak dari skada itu emang sangat bagus di sistem kehandalan kita, karena yang namanya PLN ya kita kejar kehandalan kita kan, ENS, steady, dan luasan pelanggan. Jadi contoh kasusnya di ENS ini kita terselamatkan, apalagi sekarang kita udah ada di penilaian ENS energi no cell, namanya aja energi no cell, kita harus lebih kita tekan, karena di HAR aja kita ada kehilangan ya. Di HAR kita ada surat edaran nggak boleh lebih dari 3 jam. Ditambah kalau ada gangguan ada yang terkontrol dan unkontrol ya. Jadi tambah gangguan sehingga ENS makin bertambah, sehingga penjualan energi listrik PLN ke pelanggan sangat terganggu. Makanya dengan adanya skada ini sangat membantu sistem kehandalan di jaringan. Nah, sama yang kita ketahui, sama-sama distribusi itu merupakan hulu dari kita. Ya. Kalau di unit distribusi, kalau UI kan ada pembangkitan. Cuman di sistem distribusi ini awal mulanya PLN menjual listrik. Kalau di sini udah terganggu, otomatis kuota yang kita salurkan ke pelanggan juga terganggu, akhirnya berkurang di sisi pendapatan otomatis. Nah, lebih baik kita itu tadi, makanya di sini jadi fokus kita kehandalan itu harga mati ya. Jadi selain kita di sisi HAR kita maksimalkan, di sisi skada kita juga maksimalkan juga. Kemudian dengan adanya skada itu steady, otomatis kita juga aman, karena apa? Rata-rata gangguan sekarang kita di ujung, Pak. Di ujung jaringan kita yang mana memang masing-masing unit berbeda-beda situ gangguannya. Ada yang jauh ya, ada yang sampai 100 kms. Dengan adanya alat skada yang di jaringan yaitu recloser, penormalan kita lebih cepat ya.
penormalan kita lebih cepat, sehingga kita mengamankan penjualan kita lebih cepat juga. Di situ kinerja kita aman dan pelanggan otomatis puas. Di mana-mana namanya pelanggan besar kita berada di pusat kota ya. Kemudian itu juga jaringan yang di pusat kota rata-rata juga nggak separah apa yang di ujung ya. Contoh yang di ujung itu kalau di Kota Fajar kayak Ulu Sema Pak, itu ada satu trafo jauh ya, karena di situ sawit semua, pohon hutan, sehingga kalau ada gangguan di ujung, kalau pasnya dari crosser terdampak di penyulang ya. Kalau sistem PLTD kita kan ibaratnya contoh Indonesia Mini Pak ya, di situ banyak diesel paralel jadi satu. Jika ada gangguan, beban hilang, otomatis diesel trip, sehingga mengakibatkan bisa jadi sistem proteksinya nggak bagus, mengakibatkan BO ya. Sama hanya cerita yang pohon senggol yang ada di Jakarta dulu ya, di Jawa, sehingga sangat merugikan PLN ya. Jadi fungsinya dari crosser ini salah satunya melokalisir gangguan ya. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan ini Pak, yang 1 menit lagi. Oh ya, oke. Yang kita perhatikan precursor sekarang hanya dipasang dan dibiarkan. Istilahnya jarang ada juga yang kita perhatikan. Jadi yang selama ini kita golek data recursor kunjungan. Kalau di Subul Salam tuh ada program Sawer recursor, kunjungan recursor per minggu, sehingga kita tahu berapa kali dia melepas, harus gangguannya apa, kemudian bisa kita analisa di situ apa aja yang jadi potensi, sehingga obatnya kita tahu. Kemudian kalaupun di saat kunjungan kita menemukan recursor udah bagus, salah satunya baterainya udah soa ataupun masuk air di itunya, sehingga recursor nggak bekerja. Karena kita tahu ya recursor itu investasi, jadi kalau nggak bagus pekerjanya, istilahnya nggak bagus ya, nggak balik investasi kita. Sehingga ada baiknya Smart Professional Teknik itu bisa upskilling, diproteksi, sehingga kita juga nggak nunggu dari kawan-kawan OP2D untuk case-case urgent Pak. Contohnya dulu saya pernah urgent saat suplai ke Tapak Tuan, ya kita dari LH2 Labuan Haji kita bisa suplai dan aman. Namun sebaliknya saat Tapak Tuan ke Labuan Haji, saat ada backbone, kita minta suplai dari Tapak Tuan, ternyata recloser itu menjadi penghambat, sehingga nggak bisa masuk play karena hanya settingannya aja kurang besar. Saat mau dilanjut itu iras. Ya, makanya kalau kita nunggu kawan-kawan OP2D kan dari JCC Barat jauh, ya padahal pelanggan butuh eksekusi secepatnya. Sehingga kalau dulu backbone saya minta izin rekan-rekan OP2D untuk merubah proteksi, sehingga saat kita rubah ke proteksi B agak lebih besar sehingga kita bisa supply. Jadi jangan sampai dengan adanya SCADA malah terhambat ininya kita, nah, kalau nggak pas tadi. Kemudian aplikasi monitor kinerja recloser mungkin nanti juga ada aplikasinya, jadi rekan OP2D bisa agar kita tahu ya mana recloser yang mungkin di penyulang A ini udah bagus, penyulangnya bisa kita pindah ke tempat yang penyulang yang kronis. Jadi bisa kita alih ini gitu aja. Oke, kalau memang waktu udah selesai, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Ya, kalau ada yang kurang pas, minta saran dan masukannya para dewan juri dan rekan-rekan, saya kembalikan lagi ke panitia. Pak Jaka, saya silakan. Terima kasih, Mustaq Bilal. Ya, Pak. Gimana kabarnya? Saya pangling tadi, udah pakai kacamata itu. Oh ya, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sudah nikah, Pak? Udah, Pak. Udah 2, Pak, anggota saya, Pak. Oh, udah 2 tuh? Iya, udah 2, Pak. Anggota alhamdulillah 2. Dan ikut di sini, Pak, di Kota Fajar, Pak. Oh, ikut di Kota Fajar, alhamdulillah. Iya. Ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Mustaq ya, Mustaq Bilal ya, bahwa
ini bukan inovasi, ini sharing aja, tidak apa-apa. Jadi tidak masalah. Kebetulan tadi ada yang inovasi gitu. Jadi memang tujuannya bukan inovasi memang. Jadi kita memang bikin sharing, artinya kan mungkin Mustaq kan jarang ketemu saya. Ya, jadi ajang inilah mungkin bisa disampaikan ya masalah keluhan, masalah ada usulan tadi ya. Jadi bukan inovasi. Kebetulan nih, tadi kebetulan ada yang sekalian inovasi, ya bagus juga gitu ya. Nanti ini untuk kita nanti inovasi selanjutnya gitu ya. Jadi ajang ini memang kita buat, ini teman-teman milenial yang bikin ini untuk mendapatkan masukan dari staf langsung ke kami di manajemen ya. Jadi ini bagus sekali acara ini ya. Dan cukup banyak peminatnya, ada 17 ya. Luar biasa. Jadi gini Ustaz, jadi usulannya bagus sekali ya. Jadi memang ini sudah dirasakan oleh UP2D. Mereka kesulitan untuk bisa menjaga keseluruhan requesal itu, ya banyak banget gitu. Mereka tenaganya nggak cukup. Nah, itu memang sudah pernah disampaikan ke saya ya, mereka mau mendidik supervisor ya. Cuma kan tidak semua seperti Mustaq Bilal gitu ya. Jadi tidak semua supervisor itu seperti Mustaq yang peduli terhadap itu gitu ya. Nah, tapi nanti kita paksa ya. Jadi usulannya bagus sekali untuk bisa supaya UP2D itu tidak perlu terlalu jauh lah dari Banda Aceh misalnya atau dari Melabuh misalnya ke sana, cukup dari supervisornya saja. Tapi kadang-kadang supervisornya ya nggak mau gitu ya, karena ini menganggap bahwa ini bukan tanggung jawab saya gitu ya, itu yang salah gitu ya. Jadi ini kita kan sama-sama di PLN ya, artinya kalau memang itu bisa dikerjakan tadi seperti sampaikan Ustaz Bilal ya, bahwa bagaimana kalau misalnya supaya lebih cepat menangani gangguan, ya tentunya kalau nggak usah nunggu dari UP2D gitu kan. Kalau memang supervisornya bisa melakukan setting, namun harus komunikasi dulu sebelum dilaksanakan ya. Hanya sifatnya eksekusi ya, karena tanggung jawab itu ada di UP2D ya. Jadi kan misalnya gini, sama lah kayak ke kondisi radio misalnya. Radio saja masa harus menunggu dari UP2D. Kalau misalnya kan misalnya pakai telepon aja, tolong kerjakan ini gitu. Ya, mungkin kan bisa gitu. Ya, sama seperti regulasi ini. Ya, cuma kan apakah semuanya punya keinginan untuk belajar seperti ini, seperti Mustaq Bilal ya, ingin tahu gitu ya, untuk bisa melakukan setting sendiri gitu. Ya. Namun ini nanti kita programkan. Ya, sebenarnya udah kita rencanakan memang karena UP2D kesulitan untuk ratusan requesal ya di seluruh Aceh ini. Ya, makasih Ustaz Bilal. Ya, salam buat keluarga ya. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Bang Mustaq. Iya Pak S. Ya, sharing yang sangat bagus. Dapat menambah wawasan kita bersama ya. Tadi sekilas sudah disampaikan dampak ya dari pemasangan SCADA ya, khususnya recloser ya. Itu bisa menghambat lah ya, yang harusnya gangguan itu bisa men-tripkan penyulang DKI, tapi karena ada recloser ya, akhirnya hanya sampai recloser ya, apalagi gangguan sesaat ya. Hingga tadi dampaknya di samping citra, NES, dan seri kita juga rendah. Mungkin nanti bisa tambahkan juga Bang Mustaq ya, terkait dengan SAID-nya, ya. Kalau kita pas closer dengan menambah perawatan SCADA itu pada satu jaringan ya, mungkin contohkan aja nanti beberapa penyulang sebelum penyulang itu adanya kapasitas SCADA, kemudian setelah kita pasang seperti apa jadinya. SAID-nya jadi berapa, SAID jadi berapa, jadi ada pembandingnya gitu. Itu aja Bang Mustaq, terima kasih ya. Oke, Pak Yas, terima kasih Pak. Saya boleh komentar sedikit ya? Siap Pak Jaka. Ya, Mas Mustaq ini paling rajin ikut ini ya, inovasi ya. Cuman gini ya, mungkin dalam penyampaian, karena judulnya adalah dampak dari skadanisasi ya,
Ini koreksi aja terkait tentang cara menyampaikan. Tadi data tiba-tiba akan data ya. Mungkin biar kesannya lebih menarik presentasinya, bisa dibikin apa namanya, kan sebelum menjadi sesudahnya ya, before afternya gitu ya kira-kira ya. Biar ada satu pembanding dan lebih menarik hidup gitu ya. Masalah masukan tadi udah dikomentari Pak JM, ya saya kira nanti mungkin kita akan bicarakan dengan P2AD. Ya itu aja, jadi presentasinya agak kurang menarik ininya, tampilan gambarnya tiba-tiba karena dampaknya ya, karena memang jatahnya hanya 5 lembar, tapi minimal before event, namanya dampak itu kan berarti ada sebelum dan sesudahnya. Itu aja, sukses Mas Bilal. Oke, terima kasih Pak Jaka, baik jadi masukan bagi saya Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan. Peserta selanjutnya, peserta ke-15, Bapak Ahmad Sutopo. Kepada Bapak Ahmad Ya, Sutopo baik, kami persilakan. Saya izin share screen dulu, Bang Japan. Apa sudah tampil, Bang? Bang Japran? Sudah tampil. Bisa saya mulai sekarang, Bang Japran? Sudah bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya sebelum memulai knowledge sharing ini untuk berpantun, Pak. Pergi ke singkil memancing ikan. Di singkil dapatnya ikan tuna. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum audiens semua. Beri aplaus dulu, Pak, untuk kita semua. Oke. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri, Bapak Jeffrey Rosyadi selaku General Manager Unit Induk Wilayah Aceh. Yang saya hormati Bapak-Bapak SRM, Bapak Jaka Sumantri dan Bapak Yasnedi. Yang saya hormati para peserta dan audien yang saya banggakan karena bisa mengikuti acara daring knowledge sharing ini. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Sutopo dari PLN UP 3 Subul Salam. Posisi saat ini sebagai Supervisor Perencanaan Sistem dan sudah 3 tahun. Sampai saat ini saya telah membuat dan mengikuti 6 karya inovasi. Oleh karena itu, saya akan melakukan sharing pengalaman dan mengambil judul tentang ide dan terobosan baru untuk pencapaian kinerja PLN. Pada saat ini, perusahaan tercinta kita, PT PLN Persero, memiliki elemen kinerja utama yang dari tahun ke tahun, yaitu 1. Menurunkan tunggakan, di mana penurunan tunggakan ini di luar Kogol 1 atau TNI Polri. Di antaranya Kogol 0, umum, Kogol 2, instansi vertikal, Kogol 3, Pemda, dan Kogol 4, BUMN dan BUMD. Yang kedua yaitu peningkatan penjualan tenaga listrik, di mana dengan adanya proyek 35.000 MW, pemakaian tenaga listrik harus diimbangi dengan adanya surplus daya mampu PLN. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan penjualan, maka keuntungan perusahaan kita semakin besar. Yang ketiga, menurunkan susut. Susut ini merupakan kerugian yang diterima di PLN. Mengapa begitu? Dikarenakan 100% produksi listrik yang kita bangkitkan dari pembangkit listrik, dari PLTD, PLTU, PLTA, tetapi yang kita salurkan dan diterima di pelanggan tidak 100% lagi. Oleh karena itu, timbul adanya sisi kerugian yang dialami oleh PLN. Yang keempat, meningkatkan keandalan. Di sisi kinerja ini, dalam KPI mempengaruhi SAIDI, SAIFI, NS, serta respon time dan recovery time. Ini sangat mempengaruhi dengan kepuasan pelanggan juga. Karena apabila konsumen mengalami pemadaman listrik atau mati lampu, otomatis memberikan sentimen yang negatif di media sosial. Kita sebagai pegawai PLN perlu untuk membuat sesuatu hal untuk menghindari kejadian tersebut. Di sini kinerja untuk menurunkan tunggakan dan keandalan, kita membuat inovasi MUMI, Pak. MUMI ini merupakan singkatan dari Managing Unreserved Money Income dan merupakan karya inovasi di tahun 2020 dan alhamdulillah menjuarai juara 1 di bidang distribusi dalam seleksi inovasi Unit Induk Wilayah Aceh. MUMI ini berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tunggakan listrik.
Selain itu, alat ini juga berfungsi untuk menjaga keandalan pasokan listrik pelanggan dari sisi penyambungan sambungan rumah dan berbasis controller. Kita bisa lihat spesifikasi MUMI yang pertama, alat ini terpasang di tiang listrik, baik itu tiang SUTR atau tiang SUTM, untuk menghindari adanya sambung langsung ketika adanya pemutusan atau terkena P2TL, karena kabel sambungan rumah itu kita sudah nonaktifkan sehingga tidak ada aliran tegangan atau arus yang mengalir. Yang kedua, sambungan koneksi SR pelanggan dengan SUTR dipasang di dalam alat MUMI dan menggunakan sekun dengan bantuan port fasa RST sehingga sangat membantu penyeimbangan beban. Yang ketiga, SMS sebagai media eksekusi MUMI yang sudah terhubung dengan sistem akan berfungsi sebagai alat input eksekusi pelanggan dan saat ini dalam tahap pengembangan berbasis web. Yang keempat, dengan menggunakan microcontroller dan sensor tegangan, kita bisa mengeksekusi langsung pelanggan atau mengetahui tegangan pelanggan tanpa harus datang ke lokasi, hanya cukup di kantor atau dimanapun kita berada. Selanjutnya, dalam kinerja untuk menurunkan susu teknis, kita menggunakan metode MPR atau inovasi MPR. MPR ini merupakan singkatan dari menurunkan rugi daya susu teknis dari penyambungan-sambungan rumah dan merupakan karya inovasi di tahun 2019 dalam seleksi unit induk wilayah Aceh. MPR ini bertujuan untuk menurunkan susu teknis dari penyambungan rumah pelanggan baru yang tidak terkontrol. Karena perencanaan dan pengawasan sambungan rumah tersebut dapat termonitor oleh pihak PLN agar tidak adanya kecurangan saat adanya pasang baru. Selain itu, fungsi metode ini untuk menjaga kehandalan trafo dari beban yang tidak seimbang yang diakibatkan adanya susu teknis dan menghindari adanya kerusakan trafo karena beban yang tidak seimbang tersebut. Kita bisa lihat MPR ini memiliki sistem kerja sebagai berikut. Ketika ada calon pelanggan pasang baru melakukan PBPD, pihak gerai daya dan instalator melakukan kelengkapan dokumen di mana sesuai edaran direksi PT PLN perihal bagan alir proses PB atau PD terdapat kegiatan verifikasi kelayakan teknik. Setelah itu, setiap adanya pasang baru, supervisor teknik sebelum meng-ACC pasang baru tersebut harus memperhitungkan USD 07. USD 07 yaitu data timbangan beban trafo. Hal tersebut untuk mengetahui fasa yang diizinkan untuk sambungan rumah. Setelah itu, kita simpan dan kita input ke Google Docs sehingga data terekap dengan baik. Data tersebut berupa tanggal, pelanggan pasang baru, fasa yang dipakai, trafo yang dibebani, dan instalator atau gerai daya yang telah melakukan pemasangan. Jadi setiap pemasangan kita melakukan sampel, Pak. Apabila ada instalator atau gerai daya tidak sesuai yang kita perintah, maka akan kita suruh ubah lagi. Dan setiap 1 bulan sekali pihak instalator atau gerai daya kita lakukan evaluasi bersama. Yang terakhir, untuk meningkatkan penjualan, ini kita menggunakan Sadakata. Sadakata merupakan singkatan dari Subul Salam Diamond, agen kerjasama tambah daya. Program bundling tambah daya dengan produk elektronik. Di mana ide ini merupakan terobosan yang dihasilkan dalam kegiatan Community of Practice dari tim Key Account Marketing UP3 Subul Salam. Dan alhamdulillah mewakili seleksi lomba Wow Diamond dari unit induk wilayah Aceh untuk perlombaan selanjutnya. Ide ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik yang tepat sasaran, yang menyasar pada kebutuhan konsumen atau pelanggan baru yang membeli barang elektronik di toko. Elektronik ini sebagai pemilik toko elektronik, kita jadikan agen pemasaran karena ketika ada pelanggan membeli barang elektronik ini, kita tawarkan dengan paket bundling dengan barang elektronik. Dan Sadakata ini muncul dari adanya wawancara terhadap program tambah daya, di mana walaupun dengan berbagai inovasi kemudahan pelayanan yang diberikan PLN, ternyata masih saja terdapat pelanggan yang merasa kesulitan melakukan proses tambah daya, terutama untuk pelanggan-pelanggan yang berada di desa. Ditambah lagi masih banyaknya pelanggan yang gaptek. Gaptek itu merupakan gagap teknologi dan pelanggan ini tidak familiar dengan aplikasi maupun sistem berbasis online. Dan kondisi ini juga harus kita berikan solusi dan kemudahan untuk pelanggan. Kita bisa lihat ini alur proses Sadakata. Yang pertama, pelanggan datang ke toko elektronik. Setelah itu pelanggan membeli produk elektronik
seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, dan pelanggan memilih bundling tambah daya dengan pembelian barang elektronik. Setelah itu di sisi toko elektroniknya kita masukkan orderan tersebut ke aplikasi yang rencana akan kita buat, dan pelanggan mau melakukan pembayaran, dan setelah pelanggan membayar, diterima oleh toko elektronik. Dan selanjutnya di sisi PLN, permohonan tersebut masuk ke sistem AP2T dan melakukan proses penyambungan perubahan daya sampai dengan PDL. Nah, itu merupakan elemen-elemen kinerja yang harus kita lakukan karena kita sebagai perusahaan PLN harus terus melakukan ide atau solusi untuk pencapaian kinerja tersebut. Waktu 1 menit lagi. Demikian presentasi ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sutopo yang telah menyampaikan presentasi. Selanjutnya tanggapan dari Dewan Juri. Dari Pak Jaka, bisa Pak Jaka, dimohon. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Mas Ahmad, tadi coba kembali ke judul tadi. Slide kamu ke judul. Ke judulmu. Ke judul ya. Jadi ya Pak Jaka. Judulnya ide dan terobosan baru untuk pencapaian kinerja PLN. Oh, judulnya mana ya? Enggak, ini kan saya melihatnya ada 2 tema, tapi kamu gabung jadi 2 gitu ya. Yang pertama tadi kaitan tema untuk penyambungan, yang satu tadi temanya penjualan. Jadi begitu tadi pertama terkait tentang menyambung ya di trafo, saya tadi udah ngelihat karena ini pernah di bagian daripada inovasi ya. Tiba-tiba kok jadi ganti ke penjualan. Nah ini menurut saya menjadi sesuatu yang jadi nggak fokus kita. Mungkin ya ke depan satu poin kita detailkan ya, karena tadi kaitan penyambungan dan beban trafo itu kan udah satu tema ya. Terus yang di belakang adalah kaitan dengan penjualan, 2 hal yang agak berbeda. Mungkin nanti masukan saya aja ambil satu tema yang lebih fokus gitu, karena terbatas waktu dan sehingga kita lebih dapat secara manfaatnya kita lebih dapat karena kita bahas lebih detail. Karena saya kira itu komentar saya untuk memberikan satu masukan, tapi poinnya ya baguslah ya, bisa memberikan sharing kepada kita sekalian. Makasih. Terima kasih Pak Jaka atas masukannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Jaka. Ahmad Sutopo, ini spesialis inovasi ya. Setiap ada inovasi ikut terus ya. Ya Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah, semangatnya luar biasa. Ya. Jadi ya, ini kemarin sudah ikut inovasi super wow ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ya. Kemudian tadi ada yang slide nomor apa tadi, nomor 2 coba, nomor 2. Oh berarti bukan, berarti nomor 3. Ya, ini ya. Ini komunikasinya pakai apa ini? Kontrolnya itu untuk di mana, di tiang? Untuk alatnya dipasang di tiang Pak. Jadi di dalam box panel, ini merupakan isi dari perangkat seperti microcontroller, port, dan perangkat lainnya Pak, untuk mendukung alat inovasi ini. Ya, artinya
komunikasi pakai SIM card gitu ya? Iya Pak, untuk saat ini SIM card. Ya, artinya berarti kan nggak semua pelanggan bisa kita masuk SIM card semua ya. Jadi ini hanya pelanggan-pelanggan tertentu ya? Betul Pak. Jadi di dalam satu tiang ini kita bisa input 7 pelanggan Pak. Jadi satu SIM card bisa untuk 7 pelanggan. Satu SIM card, radius berapa itu ya radiusnya itu? Ini kan menggunakan GSM Pak. Jadi ketika ada sinyal kita bisa operasikan di mana aja Pak. Kan maksud saya yang di tiangnya kan pelanggannya cuma satu tiangnya Pak. Kan ada pelanggan lain kan beda tiang gitu pelanggan lainnya. Jadi Pak, jadi di satu tiang kan rata-rata ada 7 pelanggan Pak. Jadi 7 pelanggan tersebut kita connect ke alat MUMI Pak. Sehingga kita bisa kontrol 7 pelanggan itu dalam satu tiang. Ya, secara ide ya bisa ya, tapi secara implementasinya mungkin tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena biasanya yang dalam satu daerah itu kan tidak semuanya nunggak gitu ya. Kemudian artinya tidak bisa kita kumpulkan yang nunggak-nunggak gitu kan. Profil pelanggan itu kan ada yang rajin, ada yang enggak gitu ya. Jadi sama case-nya ketika kita ada inovasi untuk pencatatan beban trafo ya. Kita masalahnya bukan di teknologinya masalahnya, tapi masalah di komunikasinya. Ya, sangat mahal ya. Kalau secara teknologinya kita sudah kuasai dan sudah dapatkan inovasi teman-teman itu bagaimana inovasinya untuk aplikasinya itu sudah ada ya. Cuma masalahnya bagaimana kita bisa mengumpulkan komunikasinya yang sangat mahal ya. Kalau pakai SIM card ada berapa trafo? Kemarin ada ide itu kemarin udah pakai WiFi saja. WiFi pun radiusnya cuma berapa meter? Paling 100 meteran nggak sampai 100 meter. Ya. Nah, kemudian waktu itu kita misalkan dengan Icon mahal sekali biayanya. Bayangkan berapa trafo, ribuan trafo kita punya. Jadi sebetulnya secara teknologinya sudah bisa kita kuasai, sudah kita ketahui. Cuma masalah efisiensi biayanya yang belum. Ya, sama seperti ini. Ya, artinya secara ini sudah kita ketahui, tapi masalah implementasi belum bisa kita lakukan karena apa? Masalah konektivitasnya. Ini sebetulnya sama dengan AML ya. Kalau AML kan kita ada pelanggan-pelanggan tertentu ya, sebetulnya sama itu ya. Dan komunikasi itu kita lakukan untuk pelanggan-pelanggan besar saja, tidak semua pelanggan. Kenapa? Karena biayanya mahal. Ya. Ya, mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih, Mas Novo. Terima kasih Pak Jeffrey atas masukannya dan sarannya Pak. Pak Mas Topo. Iya Pak Yas. Sangat bagus ya inovasinya ya. Tapi tadi sepertinya sudah beberapa inovasi sudah ini ya muncul ya dari ide-idenya Bang Mas Topo ya. Dari inovasi itu sama seperti inilah, seperti yang tampil sekarang nih, MUMI. MUMI ini udah pernah dicoba implementasikan nggak? Apa namanya, Bang Ahmad? Walaupun sampai 4 tahap ya, paling nggak di tahap 1 atau 2 dulu kan? Supaya jadi nanti inovasi ini ya Pak S. Jadi inovasi MUMI ini sudah diimplementasikan di 2019 Pak, dan sudah diuji coba dalam 2 minggu di ULP Subuh Salam Kota. Ini kan merupakan prototipe Pak, karena bukan merupakan produk yang bisa kita masalkan Pak. Dan ini juga merupakan ide bahwa banyak inovasi yang seperti ini, tapi tidak dipasang di tiang, kebanyakan dipasang di APP tersebut Pak, sehingga masih bisa adanya kecurangan dari pelanggan karena adanya tegangan dari sisi kabel sambungan rumah tersebut Pak. Jadi kita inisiasi dipasang di tiang sehingga ketika ada pelanggan yang ingin mencuri atau melakukan pelanggaran
dengan menyambung kabel SR langsung ke instalasi mereka tidak bisa Pak, karena kita sudah meng-off-kan di alat MUMI ini. Ini untuk APP-nya di mana dipasang? Di bangunan pelanggan apa di tiang nih APP-nya? Kalau ini kan bukan APP Pak, ini alat bantu. Jadi APP tetap kita alat MUMI ini dipasang di tiang, jadi yang menghubungkan kabel dari MUMI ke pelanggan Pak. Jadi kabelnya ini masuk ke alat MUMI dulu Pak. Jadi pada saat ada pelanggan yang melakukan ini ya, sedapan di kabel SR, gimana cara ininya, cara memantaunya bahwa ada pelanggan yang ini melakukan sedapan di situ? Jadi biasanya gini Pak, jadi kan MUMI ini tujuannya salah satunya menurunkan tunggakan. Jadi ketika ada pelanggannya menunggak, kita bisa meng-off-kan secara controller. Nah, kalau untuk kita meng-off-kan atau itu, contoh ketika ada melakukan pencurian, KWH-nya, KWH pelanggan bisa diambil Pak, dan dia bisa kalau tidak ada MUMI, dia bisa menyambung langsung dari kabel. Nah, dengan adanya MUMI ini kabelnya ini kita sudah matikan dengan kontrol sehingga tidak ada tegangan di kabel tersebut. Iya ya. Jadi semacam switch aja ya, switch yang dipasang di tiang ya untuk masing-masing jalur ke pelanggan ya. Iya Pak. Ya. Betul Pak Yas. Baik, makasih Bang Ahmad Stopo. Terima kasih Pak atas masukannya Pak Yasnedi. Sebelum mengakhiri Pak, saya ingin melakukan pantun penutup Pak, apabila diizinkan. Ya, ke laut memancing ikan. Ya, ke laut memancing ikan. Perginya bersama kawan. Sekian ilmu yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres pantun toko. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan. Peserta selanjutnya, peserta ke-16, ada 2 peserta lagi. Bapak Ahmad Dendri Polman, apakah sudah siap? Ya, siap Bang Jeplan, terima kasih. Baik Pak, dipersilahkan langsung. Izin sharing screen dulu ya. Iya. Aduh. Oh iya. Udah kelihatan Pak Jeplan? Sudah terlihat, hanya saja suaranya masih kurang kedengeran. Bagaimana? Ya, suara sudah jelas sekarang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kehadirat Allah. Hari ini kita masih merasakan nikmat dari Allah, di mana kita masih bisa bersilaturahmi walaupun melalui Zoom meeting ini dalam rangka knowledge sharing Hari Listrik Nasional yang ke-75. Masih dalam suasana HLN ke-75 menerangi Indonesia, memajukan bangsa. Salawat salam juga tak lupa kita sanjung-sajikan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membimbing kita dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan. Terima kasih untuk semuanya atas kesempatannya. Terima kasih buat panitia yang terhormat Bapak GM, Bapak Jeffrey Rosyadi, dan Bapak-Bapak Senior Manager, Pak Yasnedi, Pak Jaka, dan teman-teman semuanya peserta knowledge sharing hari ini. Yang saya banggakan tentunya terima kasih banyak juga sharing-sharingnya dari yang sebelumnya sudah memberikan ilmu banyak hari ini, sangat menarik sekali. Namun dari saya terima kasih atas kesempatan, saya langsung saja reliability distribution system. Ini sharing dari saya, pengalaman saya di ULP Perungguku. Jadi dalam mengelola
kehandalan itu, kenapa harus handal? Itu tentunya memang ada faktor yang menjadi fokus utama kita, di mana Pak Direktur Utama kita juga menyampaikan fokus di 2020, walaupun dalam kondisi pandemi pula di tahun ini, kita harus survive, bagaimana kita bisa meningkatkan revenue assurance atau peningkatan pendapatan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk menurunkan BPP, biaya pokok produksi, dan fokus kepada customer. Selain itu, kita sebenarnya juga punya lagging indikator, di mana di lagging indikator reliable atau kehandalan sistem itu akan mempengaruhi ke semuanya, kepada penjualan, kepada energi not sale, SAIDI. Nah, itu akan mempengaruhi secara keseluruhan apa yang disampaikan di lagging indikator yang ada di NKO. Selain itu, di sisi eksternal juga kita untuk dituntut bagaimana kita bisa bekerja baik, bisa mendukung customer kita, itu yang tersegmen dari industri, kelas industri. Kita dukung industri supaya bisa lebih maju ke depannya. Kita juga harus bertanggung jawab, kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada pemerintah, sehingga pemerintah juga bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Semua sekarang sudah membutuhkan listrik, termasuk pembelajaran. Sama-sama kita tahu, dalam kondisi pandemi ini, pembelajaran itu dilakukan semua secara elektronik, semua secara daring. Jadi tanpa listrik semua akan padam, semua akan vakum seperti itu, termasuk household. Jadi di dalam rumah tangga tanpa listrik juga tidak bisa memasak, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Itu. Jadi kemudian bagaimana kita bisa mencapai untuk bisa handal, menjaga kehandalan itu? Sebenarnya dimulai daripada apa kata Pak Zulkifli Zaini juga, kita harus punya, insan PLN harus memiliki PLN 1, pegang teguh government GCG. Jadi layani dengan prima kebutuhan listrik masyarakat, naikkan tingkat tanggung jawab dalam bekerja, satu tim bekerja sama memiliki kinerja keuangan yang sehat. Nah, itu yang menjadi dasar utama kita untuk menjaga kehandalan sistem di perusahaan ini. Jadi kita harus mengetahui dulu, menganalisa, mengidentifikasi apa sebenarnya menjadi persoalan mendasar yang ada di dalam unit itu. Sebenarnya ada di sana yang kita lihat ternyata masih ada masalah-masalah yang terlihat itu dari sisi SDM-nya. Jadi SDM ini baik dari pegawai PLN maupun dari alidaya, maupun dari orang-orang lingkungan di sekitar kita yang berketerkaitan, semua kita anggap menjadi stakeholder. Jadi sebenarnya di sana semua punya potensi, ada opportunity di sana untuk bisa membantu kita menjaga kehandalan. Jadi kita mulai dulu kedisiplinan kita dalam masuk kantor. Kita eliminasi satu persatu bad habits yang ada di dalam lingkungan kita. Kalau ini sudah bisa kita lakukan, kita ajak mereka untuk menjadi berubah lebih baik, change to be better. Jadi setelah mereka sudah menyadari bahwasannya perubahan itu perlu, kita bisa mendeklarasikan komitmennya. Jadi apa orientasi mereka masuk ke PLN, orientasi kita berada di PLN, kita jaga PLN ini sebaik mungkin. Jadi kita sebenarnya punya skill, punya waktu banyak memperbaiki kondisi yang ada di unit kita itu sendiri. Masalah apapun sebenarnya apabila kita eksekusi bersama-sama, tentunya hasilnya jauh lebih baik daripada yang diharapkan. Sehingga kita konsisten mengevaluasi. Kita ada behavior. Kita bisa membuatkan semacam briefing pagi menjadi suatu budaya perusahaan yang selalu kita lakukan di pagi hari. Kita evaluasi pekerjaan yang kemarin, kita motivasi mereka mungkin yang belum berhasil, seperti itu. Nah, dengan demikian, kita minta mereka berani menerima challenges. Jadi, semua orang, semua tim, individu dan tim, koordinator setiap bidang itu harus berani menerima challenge dari kita, supaya kita juga tentunya bisa mensupport apa yang menjadi kekurangan di tim itu. Terakhir kita give appreciation, jadi semuanya bisa kita harus berikan apresiasi. Mungkin apresiasi hal-hal kecil, mungkin kita hanya mengajak ngopi bareng misalnya dengan tim, mungkin kita bisa mengajak mereka barangkali sekali-kali bisa makan siang bersama misalnya di lapangan ketika melakukan eksekusi, seperti itu. Jadi itu hal yang paling mendasar yang sebenarnya kita harus bisa lakukan kepada orang-orang di sekitar kita di dalam mengelola satu unit. Kemudian setelah sudah semuanya punya persepsi yang sama, kita tinggal melakukan bagaimana manajemen sistem yang kita punya sebenarnya bisa kita lakukan, kita libatkan mereka tadi itu sudah memahami apa yang menjadi tujuan di dalam berada di PLN ini. Nah, sebenarnya kita sudah punya inspeksi, ada care for asset, ada grup
WA, menggunakan aplikasi Selawah. Jadi menggunakan aplikasi ini kita optimalkan. Mereka bisa memberikan informasi kepada kita melalui Selawah. Jadi Selawah ini bukan hanya milik pegawai PLN, bukan hanya milik kepada tim teknik Yantek seperti itu. Sebenarnya bisa juga kepada Bilman, bisa kepada yang lain. Jadi ada grup WA yang kita bentuk seperti yang ada di sini, PLN menyapa Muspika Krunggukuh. Jadi di sini kami membentuk Muspika berada di grup kita terlibat. Jadi mereka bisa memberikan informasi kepada kita untuk informasi-informasi penting mungkin yang berpotensi apapun itu kejadian yang ada di mungkin yang mereka lihat di desa mereka. Di sana ada Pak Camat di sana, ada kepala desa di sana, ada dan Ramil di sana. Jadi kita lebih mudah berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Selain itu kita bentuk juga ULP Krunggukuh Menyapa. Jadi ada pelanggan-pelanggan di sana, baik pelanggan potensial maupun tidak potensial. Tapi kita ketika punya nomor, nggak apa-apa kita masukkan di grup ini. Jadi bisa mempermudah kita mengetahui informasi keadaan di lapangan itu seperti apa. Barangkali perlu ada eksekusi lebih cepat, sehingga kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Yang di sisi PLN-nya sendiri kita buat keluarga besar PLN Krunggukuh. Jadi kita juga bisa berinteraksi langsung semua tanpa batas bidang di sini. Jadi ada grup keluarga, ada grup pelanggan, dan ada grupnya Muspika Krunggukuh. Kemudian informasi-informasi itu tinggal kita kelompokkan, segmentasikan temuan-temuannya. Kemana temuan-temuan itu kita minta untuk dieksekusi? Apakah ke tim rintis, ke PPH, atau ke yang piket harian? Seperti itu. Jadi kita tinggal konsisten melakukan eksekusinya. Kita bisa mengawasi, kemudian tinggal mengevaluasi. Kita minta setiap eksekusi hari ini harus melakukan pelaporan. Jadi pelaporannya apakah sudah dikerjakan atau belum dikerjakan, dan apa kendalanya. Kita minta pertanggungjawaban. Jadi ini menjadi habit yang kita bangun dengan teman-teman yang ada di lingkungan kita itu sendiri. Tinggal setelah itu kita tinggal enjoy saja, mengapresiasi kondisi yang mereka sudah lelah. Mungkin kita seperti itu tadi, mungkin hanya mengajak makan siang di lapangan bersama. Mungkin sekali-kali kita pas sudah harus kerja sampai malam, kita datangin mereka dan kita sama-sama di sana harus makan malam seperti itu. Jadi mereka benar-benar menyatu dengan kita. Nah, itu yang kita ciptakan. Jadi apa hasil yang saya dapatkan di sini sangat menarik buat saya. Alhamdulillah gangguan di tahun 2020 itu perlahan-perlahan itu bisa menurun hingga di bulan Oktober kami terimanya di bulan hanya 3 kali gangguan di bulan Oktober, dan ini menjadi tetap evaluasi kita untuk bagaimana memerangi dan bisa membuat benar-benar handal kondisi distribusi, kondisi jaringan yang ada melayani pelanggan kita yang ada di Krunggukuh. Kesimpulan yang saya dapatkan di sini, menyamakan persepsi itu sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menularkan menjadi role model. Pegawai PLN itu punya tanggung jawab menjadi role model untuk orang lain, menjadi role model kepada orang di sekeliling kita, tenaga alih daya, supaya kita bisa mengajak mereka mengeksekusi apa yang kita mau, apa yang perusahaan ini mau, apa yang perusahaan ini dapatkan dari kita, seperti itu. Dengan hasilnya tadi tentunya penjualan kita akan meningkat. Kehandalan sistem kita akan lebih baik, keluhan dari pelanggan kita akan lebih terminimalisir, dan semua dalam controllable. Jadi semuanya bisa dalam kontrolnya kita dengan mudah. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, disiplin eksekusi dengan metode 4DX. Ini sangat membantu kita. Bagaimana kita fokus kepada widely important goal-nya. Jadi kita tinggal fokus mengeksekusi. Dan tadi ada lagging indikator, ada leading indikator. Jadi bertindak pada lead measure yang sudah ada kita tentukan, atau temuan-temuan tadi itu secara disiplin kita eksekusi setiap hari. Tinggal itu yang harus kita evaluasi. Kita buat scoreboard-nya, kemudian kita jaga irama akuntabilitasnya. Saya kira itu yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Mohon mungkin bisa menjadi evaluasi dari Bapak sendiri, barangkali ada menjadi perbaikan di kami. Terima kasih. Sementara kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Polman. Ini masalah manajemen ya, masalah komunikasi, pentingnya komunikasi. Tapi kalau kita lihat ya, resultnya itu luar biasa ya. Januari sampai sekarang sampai Oktober cuma 3 kali ya gangguan. Ya ini kita lihat bahwa bagaimana
komunikasi itu sangat penting ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada beberapa komunikasi dengan stakeholder ya, bagaimana komunikasi dengan pekerja, bagaimana dengan staf di bawah ya. Ya, kemudian ada yang menarik saya tadi itu masalah disiplin ya. Kita menghilangkan kebiasaan buruk kita ya. Jadi kelemahan di kita adalah masalah disiplin ini ya. Kalau kita bilang 8 jam 8.30 ya, sebelumnya 8.30 sudah siap gitu ya. Iya betul Pak. Tadi saya kasih contoh lah, tadi saya buka acara jam 8.30 ada K3, kemudian acara ini juga 8.30 ya, saya suruh lagi. Makanya kalau misalnya salah satu pasal satu saya mulai jam 8.30 tepat supaya saya bisa masuk di sini di acara ini tepat juga ya. Nah, setelah saya buka 8.30 itu hanya berapa persen yang ikut. Ya. Jadi masih banyak yang kita bahkan sampai jam 1 jam setelahnya masih ada yang baru bergabung gitu ya. Itu artinya apa? Artinya kita masih belum bisa memahami apa pentingnya waktu itu. Ya, kalau misalnya saya tidak tepat waktu, maka ada acara lain yang akhirnya akan saya korbankan gitu. Ya, jadi mungkin teman-teman tidak tahu bagaimana pentingnya waktu itu bagi saya gitu ya, sehingga saya harus tepat waktu. Nah ini belum ya, belum disadari ya, sebagian dari kita masih belum disiplin masalah waktu ini. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Yas, silakan Pak Yas. Cukup, tadi sudah panjang lebar ya. Ya. Pak Jaka ada tambahan? Udah cukup bagus Pak. Tadi sampaikan Pak Polman ya. Iya Pak, siap. Karena ini kompetisi Pak Polman perlu ada naik turunnya ya dalam arti intonasi sehingga kita bisa memberikan satu di mana kita perlu ada stressing dan di mana kita harus datar. Ini bagian karena ini kompetisi ya, sehingga kita bisa melihat keindahan dari sebuah presentasi. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka. Baik Pak Man, terima kasih ya. Jadi apa yang telah dilakukan hasilnya luar biasa ya. Ini nanti tolong disampaikan ke teman-teman ya. Nantinya kalau memang ini sudah jadi pola di OLP Kungkuku, mungkin bisa dipresentasikan ke manajer P3-nya supaya teman-teman lain juga bisa mencontoh gitu ya, seperti apa yang dilakukan di Kungkuku gitu ya. Demikian teman, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di Kungkuku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Jafran. Baik, terima kasih Dewan Juri dan Pak Ahmad Nuri Pulmal yang telah mempresentasikan tadi. Selanjutnya peserta terakhir pada lomba sharing competition ini, Bapak Arif Rahman Hakim. Bapak Arif, apakah sudah siap? Sudah, Pak Jafran. Apa terdengar suaranya Pak? Terdengar jelas Pak. Dipersilakan langsung Pak. Oke Pak, izin dulu sebentar sharing. Sudah terlihat Pak Jafran untuk slide-nya? Sudah terlihat Pak, silahkan. Oke, izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati JM PLN UIW Aceh, Pak Jeffrey Rosyadi, yang kami hormati para senior manager, Pak Jaka Sumantri dan Pak Yasnidi,
yang kami hormati para peserta sharing competition yang luar biasa, dan tidak lupa rekan-rekan PLNers yang menyaksikan melalui media streaming baik IG maupun dari YouTube. Sharing kompetisi kali ini saya mengambil judul strategi penurunan gangguan dengan pemanfaatan teknologi digital dengan tema umum yang diadakan oleh PLN UIC, yaitu cahaya di ujung Sumatera. Sebagai introduction-nya, kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang pertama yaitu jelas target NKO, target KPI yang luar biasa menantang, khususnya di UP3 Banda Aceh. Kami memiliki target NKO di 2020 di SAIP yaitu turun 50% dari 2019 dan SAIP turun 4% dari 4 kali dari 2019, dan di 2020 kami memiliki juga KPI tersendiri yaitu energy net sale. Yang berikutnya yaitu tantangan kita ke depan, kita akan menghadapi outage management. Kita akan coba masuk ke era outage management di mana regional Sumatera mungkin akan diimplementasikan di triwulan kedua 2021. Tapi menuju ke sana kita harus mempersiapkan outage management bertujuan yaitu untuk sebagai transformasi di PLN sendiri di sisi customer experience. Jadi dengan outage management pelanggan dapat mengetahui wilayahnya yang padam. Pelanggan dapat mengetahui kehandalan jaringan di sisi mereka, kenapa terjadi pemadaman, berapa lama itu dapat diketahui. Kita punya modal itu, kita punya SCADA, kita ada ACC, kita punya juga Yantek yang borderless, itu merupakan modal, itu merupakan aset yang kita punya untuk persiapan menuju outage management tersebut. Point action yang kami lakukan di WLP Kedebing khususnya itu untuk menurunkan gangguan. Yang pertama kami telah mengimplementasikan selawah. Alhamdulillah sejak 2019 kami telah mengimplementasikan selawah. Jadi mulai dari inspeksi, kemudian eksekusi hasil inspeksi tersebut, gangguan kita input semua di selawah, semua menjadi satu database. Kami harap itu menjadi sebuah database yang bisa kami gunakan sebagai analisa dan monitoring untuk perbaikan di sisi kehandalan jaringan distribusi. Jadi kami punya data itu yang bisa kami manfaatkan sebagai analisa. Berikutnya, pemanfaatan geodatabase. Turunan dari implementasi selawah, kami manfaatkan geodatabase, kami manfaatkan tools berupa MyMap, ekspor data dari selawah kami gunakan, seperti gangguan. Kami gunakan geodatabase untuk mengetahui di mana titik-titik gangguan, apa saja penyebabnya, dan apa tindak lanjut dari lokasi gangguan tersebut. Sehingga harapan kami gangguan tersebut tidak terjadi berulang dan tidak terjadi di tempat yang sama. Jadi dengan adanya geodatabase ini, teman-teman di teknik di ULP Kedebing itu bisa menganalisa dan memonitoring lebih detail perihal geodatabase. Yang berikutnya yaitu ranjau binatang. Kami masih menggunakan juga ranjau binatang, tapi tetap memperhatikan unsur estetika di sisi jaringan TM kami. Jadi di mana titik yang memang itu gangguannya karena binatang, kami pasang. Tapi kalau misalkan gangguannya bukan binatang, tidak kami lakukan. Jadi di sisi jaringan kami, insya Allah di mana titik-titik ada binatang, di situ saja yang kami pasang. Berikutnya yaitu SSO feeder. Dengan memanfaatkan SSO feeder ini, kami bisa menekan secara SAID, secara SAIP, dan NS. Alhamdulillah, kita bisa meminimalisir atau melokalisir titik-titik gangguan. Jadi, bila gangguannya di ujung, di section terakhir, kami bisa nyalakan di section kedepannya sampai dengan ke pangkal. Jadi, meminimalisir wilayah padam. Yang terakhir, yang kami lakukan yaitu disiplin Yantek dengan COC, briefing di tiap mingguan. Kita mengevaluasi, kita juga sekaligus upskilling teman-teman Yantek, kita ingatkan lagi perihal K3, kita ingatkan lagi perihal menindaklanjuti gangguan, menindaklanjuti keluhan, karena garda terdepan kita berkaitan dengan pelayanan terhadap pelanggan itu, yaitu di sisi Yantek. Berikutnya, ini merupakan capture kegiatan, poin-poin tadi yang telah dijelaskan. Itu yang pertama dengan pemanfaatan aplikasi selawah. Alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun ini, belakangan ini selawah di
OLP grading, berikutnya ada dengan yang atas yaitu pemanfaatan geodatabase, mengetahui titik gangguan, mengetahui di mana lokasi-lokasi gangguan dan tindak lanjutnya sehingga tidak terjadi gangguan berulang. Yang di bawah itu teman-teman di teknik dibantu dari teman-teman UP3 dan UP2D juga sedang melakukan instalasi atau aktivasi SSO di LBS yang sudah terpasang di jaringan kami. Yang berikutnya ada pemasangan ranjau binatang, serta yang terakhir itu ada briefing yang rutin, gelar peralatan juga sekaligus diskusi dan upskilling apa saja yang kondisi-kondisi di lapangan yang mungkin menjadi kesulitan teman-teman yang teknik. Terakhir untuk additional poinnya, jadi semuanya itu akan menjadi lebih bagus, akan menjadi lebih rapat, yaitu dengan integration system yang integrasi. Karena di era sekarang ini, di era industri 4.0 ini, poin pentingnya itu terintegrasi, saling terhubung. Jadi sedikit juga mengingatkan ke saya, juga mengingatkan ke teman-teman, bila kita punya ide atau punya program yang mau kita kembangkan, jangan lupakan sisi terintegrasi, karena itu menjadi poin penting dalam mengimplementasikan sebuah sistem. Khususnya sekarang di kita sudah ada PLN Mobile, aplikasi Selawah, APKT, Saman, ACC bahkan, DARA, atau SCADA dari UP2T, itu semua terintegrasi. Jadi dengan adanya integrasi ini, kita bisa menghasilkan produk yang lebih sempurna lagi. Sekaligus kita bisa menyongsong industri 4.0 ini, kita sudah siap. PLN Aceh punya sistem yang tertutup, yaitu PLN punya sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Dan sedikit informasi ke depan pun, Selawah akan kami coba integrasikan dengan DARA, jadi setiap ada gangguan otomatis masuk ke Selawah, otomatis teman-teman yang tek langsung cari gangguannya, update ke Selawah, ditemukan gangguannya, mengupdate lagi ke DARA dan SCADA. Begitu juga dengan DARA sudah terintegrasi dengan APKT, sehingga pemeliharaan ataupun gangguan sudah terupdate ke APKT-nya. Mungkin itu aja dari saya sebagai sharing knowledge-nya. Kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Arif. Gimana kabarnya ya? Ya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Sudah bisa ke apa? Selaku? Sudah Pak, sudah bisa Pak. Sudah Pak. Iya. Jadi bagus sekali ya. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi kalau kita bicara dari awal tadi pagi, terlihat memang kita sudah mengarah ke salah satu proses bisnis kita, yaitu masalah teknologi. Ya. Kenapa tadi saya katakan bahwa salah satu transformasi kita disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan teknologi. Jadi memang kita sudah mengarah ke sana. Jadi apapun pekerjaan kita memang intinya nanti akan ke sana gitu. Kalau nggak kita tertinggal. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih ya atas inovasi Selawahnya. Ya. Walaupun kita tidak menang, selalu saya katakan bahwa inovasi itu bukan hanya untuk lomba, ya, tidak penting itu lomba itu, ya. Tapi bagaimana inovasi itu bisa membantu kita dalam pekerjaan. Masalah nanti ternyata itu menjadi pemenang lomba, itu dampak sampingnya saja. Ya. Jadi jangan khawatir tadi seperti Sutopo tadi, ya. Dia itu ikut terus inovasi. Jadi walaupun tidak menang, ada tingkat, maksud saya tingkat wilayah menang ya. Kalau kita nggak menang, tidak masalah. Ya. Seperti kemarin DARA misalnya. DARA juga kalau kita lihat dibandingkan dengan aplikasi yang lain yang sejenis misalnya, atau Selawah misalnya, dibandingkan dengan aplikasi yang dari Medan misalnya, itu jauh ya. Itu masih kita menang itu. Tapi di lomba inovasi kita kalah. Saya selalu mengatakan bahwa tidak penting itu bagi saya itu lomba inovasi. Tapi setiap inovasi itu penting. Tapi bukan untuk lomba, tapi untuk bagaimana kita untuk bisa membantu kita dalam pekerjaan. Ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya harus dipakai. Ya. Kalau nggak dipakai ya nggak ada manfaatnya itu. Ya. Berbagai macam inovasi itu telah kita terapkan.
Misalnya kemarin kita ada lomba inovasi dari Subul Salam, ya, masalah pengadaan Sipadan. Ya itu kita paksa, akhirnya kita menjadikan program Aceh. Semua unit harus pakai Sipadan. Ya, kalau saya sudah katakan seperti itu inovasi itu bermanfaat. Ya, artinya apa? Artinya walaupun tidak menang gitu, jadi tidak harus menang. Saya tidak peduli itu menang itu enggaknya, tapi itu membantu. Ya. Kemudian kemarin kita ada inovasi lagi, misalnya darah, kemudian selawah, dua-duanya nggak menang. Ya. Walaupun darah sudah agak lebih bagus dibanding dengan selawah. Kalau selawah itu, kalau darah itu sempat di interview, ya, sempat ikut diuji gitu. Ya, kalau selawah belum, nggak masuk sama sekali. Ya, tidak penting. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memakai teknologi untuk membantu pekerjaan kita. Ya. Inovasi itu tujuannya untuk membantu memudahkan pekerjaan kita. Ya. Kemarin ada surat dari pusat untuk bisa mengambil untuk menentukan unit mana yang sebagai pilot project untuk outage management. Ya. Outage management di Jawa sudah dilakukan uji coba. Ya. Sekarang kita diminta untuk unit mana. Yang tentunya sudah bisa adalah Banda Aceh. Ya. Ya, Banda Aceh ini yang sudah bisa. Karena apa? Karena ada aplikasi di ini Pak, Dreamap Pak. Dreamap ya, Dreamap, ya. Yang jalan Dreamap itu hanya di Banda Aceh. Ya. Itu yang bisa kita gunakan. Dreamap ini sudah jalan dengan Dara. Ya. Dara itu sudah bisa. Jadi kalau ada padam di mana, dia sudah bisa ngasih tahu di mapnya. Ya. Di Dara itu sudah bisa kita lihat. Tapi tempat lain belum bisa, karena belum database-nya belum lengkap gitu ya. Nah ini bagus sekali. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, tentunya ujung-ujungnya adalah hasilnya. Ya, tentunya kalau kita ini ujung-ujungnya adalah savvy misalnya. Ya, sama tadi kayak Polman misalnya. Polman tadi manajemennya dia mengelola apa? SDM-nya. Ya, ujungnya apa? Ujungnya gangguannya menurun. Ya. Itu sebetulnya yang kita tuju adalah ujungnya, ya. Nah, tapi kan kita perlu proses, ya. Sama kayak Widya ujungnya adalah 5S 5R, tapi proses sebelumnya itu tidak mudah, gitu ya. Merubah budaya menjadi budaya, merubah suatu hal yang tidak biasa menjadi biasa menjadi budaya, itu tidak mudah, ya. Perlu perjuangan. Apa yang seperti yang disampaikan Polman tadi, ya. Bagaimana komunikasi, ya tentunya di awal-awal tidak mudah, semuanya seperti itu, ya. Demikian juga ini, ya. Jadi kebetulan yang menguasai cuma Arif nih, jadi kayaknya Arif nggak bisa pindah-pindah nih kalau begitu ya. Iya Pak. Ya. Jadi kalau ditanya semua Arif, ya. Jadi harusnya ada ini Arif, ada suksesornya, suksesornya supaya ilmu itu tidak dikuasai satu orang gitu, tapi dikuasai oleh banyak orang. Ya. Oke, mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih Arif. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Pak Yas, silakan. Ya, Bang Arif, terima kasih ya. Iya Pak Yas. Sangat bagus ya. Tadi judulnya strategi penurunan gangguan ya, dengan pemanfaatan teknologi digital ya. Betul Pak. Tapi nanti kalau bisa Bang Arif ya, strategi penurunan gangguan itu nanti kan sudah digunakan beberapa tadi ya, beberapa seperti ACC, yang borderless kan, SSO kan, feeder ya. Kalau bisa nanti ini dibuatkan kondisi-kondisi sebelumnya seperti apa ya, terkait dengan gangguan kita. Kemudian setelah kita gunakan ini dampak seperti apa, sehingga hasilnya ada. Karena aplikasi ini kan sebagai pendukung proses ya. Dengan bantuan proses ini kira-kira hasilnya makin lebih baik atau enggak gitu kan. Karena kalau enggak salah kemarin ya, siapa ya, Pak Edi bilang dengan adanya yang tech borderless itu malah
gangguan atau CD-nya makin lambat gitu loh. Nah itu, jadi memang perlu disampaikan. Jadi biar kelihatan hasilnya memang ada perbaikan dengan adanya kita terbantu dengan beberapa teknologi digital itu. Begitu aja Mbak Arif ya. Terima kasih atas sharingnya. Baik, Pak Yas, terima kasih masukannya Pak. Selanjutnya mungkin Pak Jaka ada tambahan Pak. Oke, terima kasih Bang Arif. Kalau nyebut Bang Arif itu mukanya udah kayak digital ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagus ya. Kaitan tentang poin daripada aplikasi itu adalah dia itu sebagai kendaraan, bukan sebagai tujuan. Aplikasi itu adalah tools. Kalau dengan aplikasi kita susah berarti ada yang nggak beres gitu ya. Jangan sampai aplikasi itu membebanin kita, bukan menolong kita gitu. Itu kunci daripada aplikasi. Nah, saya kira tadi sudah disampaikan cukup bagus dan tadi PR-nya ya, PR-nya itu adalah mengintegrasikan. Nah, ini memang bahasa ini gampang tetapi menerapkannya susah. Mungkin ke depan sedikit sharing saja. Sesuatu yang bisa diintegrasikan adalah manakala ada key point. Ya. Ada key point-nya yang sebagai penghubung ya. Mungkin dari ini ya, yang dari aplikasi yang ada ini key point-nya mana yang bisa kita jadikan penghubung sehingga nantinya bisa terintegrasi. Kalau kita tidak bisa key point-nya, maka jadi oke, ini saya kira PR kita bersama, nanti kita bisa duduk bersama, kita tentukan key point-nya di mana, sehingga dia bisa menghubungkan antara aplikasi satu dengan yang lain, aliran datanya di mana, yang pertama mana, berikutnya mana, dan yang terakhir mana. Oke, bagus Bang Arif, makasih. Terima kasih Pak Jaka. Baik, terima kasih Bapak Dewan Juri yang telah memberikan tanggapan. Selanjutnya telah selesai acara sharing competition kita pada hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Dewan Juri dan seluruh peserta sharing competition serta penonton yang menyaksikan siaran langsung di Instagram PLN Getanyo dan YouTube PLN Aceh. Semoga kita semua bisa menumbuh kembangkan karya-karya dan inovasi-inovasi di masa yang akan datang dan tentunya semangat ber-KM, ber-knowledge management. Kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Dewan Juri dan peserta serta penonton apabila ada ucapan maupun perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri acara sharing competition kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Jafran. Terima kasih Jafran. Keep safe kawan-kawan, keep safe. Oh iya Bang. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Jafran. Siap, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami